Halo, good afternoon Tribuners. Welcome back with B Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from Afriplus in Indonesia. And here the complete news. The first news is Nikita Mirzani appeared different in the fifth trial of case that ensnared her. Artist Nikita Mirzani is undergoing trial for her fifth defamation case at the Serang District Court on Monday, the 12th of December 2022. Based on monitoring at the Class B Serang Detention Center, Nikita Mirzani appeared to be wearing all black clothes from dresses, belts to high heels. Nikita Mirzani's hairstyle is straight and loose, different from the previous trial. It can be seen that the dress used is open at the back to reveal the ornaments or pictures on the back. At the moment when Nikita Mirzani was picked up, the visitors, the prison inmates at the Serang Class 2B prison seemed to fill the waiting room in front of the prison door. Nikita Mirzani also seemed to give a smile when she left the Class B Serang Detention Center. This was immediately welcomed by the visitors who saw the figure of the artist Nikita Mirzani. One of the visitors also admitted that he regretted not being able to capture the moment when Nikita Mirzani left the detention center. On Monday at around 30 minutes past 9 a.m., it was seen that the Serang District Attorney's detention car had come to the Class B Detention Center Serang to pick up Nikita. The artist, who is familiarly called Nyai, came out of the detention house with bodyguards from the Serang State Prosecutor's Office to a green car. The next news is the mayor of Blitar and his wife had been held captive by robbers. The Blitar mayor's official residence was robbed by 4 unknown persons. The mayor of Blitar City and his wife were held captive in the incident that occurred on Monday, the 12th of December 2022 in the morning. In addition, 3 members of the Civil Service Police Unit who were on guard were also detained in the room. Head of the Blitar City Resort Police Grand Commissioner Adjutant Argo Wiono revealed that the perpetrators of robbery at the Blitar mayor's official residence damaged a surveillance camera or CCTV at the scene. In addition, Argo Wiono revealed that the 5 suspected perpetrators also took the CCTV decoder that was at the location. However, he has not mentioned how many CCTVs were damaged by the robbers. In addition, information regarding the destruction of CCTV cameras in the official residence has also not been disclosed. Now his party is doing processing of the crime scene and reconstruction. He suspects that the perpetrator entered the official residence through a side door after successfully paralyzing the Civil Service Police Unit that was on guard at the Blitar mayor's official residence. The sharp-armed perpetrator then entered the official residence and tied up Blitar Mayor Santoso and his wife. The perpetrator asked Santoso to show the location of money and valuables. There were no casualties in the robbery, but hundreds of million rupiah and jewelry belonging to the victims were missing. The next news is revealed the characteristic of robberies perpetrators at the official Blitar Mayor residence. Finally, the characteristic of the 5 robbers who held Santoso, his wife, and his guards on Sudanko Supriyadi Street, Sanan Wetan, Blitar City on Monday, December 12, 2022, revealed the characteristics of the 5 robbers at the Blitar mayor's office house. The head of public relations for the East Java Regional Police Grand Commissioner Dirmanto, explained that the characteristic of appearance, accessories, hairstyle to the essence of the perpetrators of the robbery. The perpetrators are believed to have worn green hats, cropped hair, and spoke mostly in Standard Indonesia.
Then one of the perpetrators was known to wear a cream-colored jacket with a flag symbol on one corner. During the action, the occupants and guard were locked up in the official residence. Dirmantho said the gang of robbers damaged CCTV cameras in several corners of the room. And it is known, continued Dirmantho, that the perpetrators were driving a black Kijang Innova car with a red TNKB police number plate, which is strongly suspected of having a fake police number. Now, continue Argo Wiono, the next stage of investigation, processing of the crime scene and examination of a number of witnesses are being carried out by his party and assisted by members of the Sub-Directorate of Street Crimes and Violence Directorate of General Criminal Investigation of the East Java Regional Police. The next news is 61 stalls in the Ngrimase Olilitraya market were burned. A fire occurred again at the Ngrimase Olilitraya market, Saumlaki, at around 26 minutes past 12 a.m. on Monday, the 12th of December 2022. The head of Tanimbar Island Resort Police Grand Commissioner Adjutant Umar Wijaya said that the fire destroyed 61 business stalls filled with merchandise and 2 boarding houses. The source of the fire is thought to have come from the stage boarding house behind the Ngrimase shop. The fire is believed to have started from a burning stove and firecrackers. He continued, the fire spread quickly because the shops were close together, made of wood, and some of them had firecrackers. Currently, the fire has been extinguished assisted by firefighters, police personnel, the Indonesian National Armed Force, and community members. Lucky, there were no casualties in this fire. The next news is 50 motorcycle gang youths are given coaching at the State Police School. 50 teenagers with indications of motorcycle gang activity were sent to the State Police School for the Jambi Regional Police on Monday, the 12th of December 2022 in the morning. The Jambi City Resort Police Chief Police Grand Commissioner Eko Wahyudi and Jambi Deputy Major Maulana released the dozens of teenagers. These dozens of teenagers and students will be given training for about 2 weeks at the State Police School for the Jambi Regional Police. This is done so that these students and youth are not involved again in acts or juvenile delinquency activities that are troubling the community. Later, this teenager will be nurtured mentally, religiously, and daily habits. Currently, the process of releasing the ceremony is still ongoing, which is led directly by the Deputy Major of Jambi. The next news is tens of trader stalls in front of Jambi University campus were vandalized. Dozens of stalls for street vendors selling in front of Jambi Mandalo University campus were displayed on Monday, the 12th of December 2022. Dozens of these stalls are considered to disturb the aesthetic where they deliberately sell on the sidewalk. This control was directly led by the head of Civil Service Police Unit for Muaro Jambi Regency, Indra Gunawan. Jaluko Suharto Subdistrict Head Jaluko Sector Police Chief Rodi Hambali, Mandalo Village Head Muaro Jambi Transportation Agency representatives of the Military District Commander and Jambi Mandalo University. The head of the Civil Service Police Unit for Muaro Jambi Regency, Indra Gunawan, said that the raid carried out by the joint team was the result of a joint decision where the University of Jambi asked for help from the government to carry out the control because the presence of street vendors in front of Jambi Mandalo University spoiled aesthetic. Apart from that, their selling position is also on the sidewalks. This control is running in an orderly manner. There was no resistance from the traders. Traders seem to have understood the position of the selling brand in the wrong place.
Indra Gunawan said his party has conducted outreach to traders so they don't sell in front of the stampede or on the sidewalk. In addition, they also put up billboards prohibiting selling there. The last news is, a number of Indonesian National Armed Force personnel demonstrated paramotor and fly peace attraction. A number of Indonesian National Army personnel demonstrated paramotor and fly peace attraction at Marina Togo Wanci District, Wakatobi Regency, South Sulawesi Province. They performed paramotor attraction and fly pieces as a rehearsal for preparation for welcoming President Joko Widodo or Jokowi at the peak of Nusantara Day 2022 on Tuesday, the 13th of December 2022. Based on the photos and videos circulating on Sunday, December 11, 2022, a number of Indonesian National Armed aircraft were seen patrolling in preparation for Nusantara Day 2022. He said the attraction of a number of Indonesian National Armed Force personnel was to solidify preparation for the main agenda for Archipelago Day, one of the main activities of which President Jokowi would attend. A number of Indonesian National Armed Force personnel demonstrated a fly-past attraction or fighter aircraft maneuver, which will later be demonstrated at the peak of Archipelago Day 2022. In addition, several Indonesian National Armed Force personnel were seen doing paramotor attraction using simple flying machines and landing at Marina Togo, Wanci, Wakatobi. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account for Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Setelah kemarin Putri Chandrawati bersaksi di persidangan kasus pembunuhan berencana untuk terdakwa Baradae, Bribka RR dan Kuat Ma'ruf, kini giliran Baradae yang duduk di kursi saksi. Hari ini saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar persidangan untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam sidang hari ini, Baradae akan dihadirkan sebagai saksi. Sebelumnya saudara, pihak kuasa hukum Baradae sempat meminta agar kliennya dihadirkan secara daring dalam persidangan hari ini. Namun permintaan tersebut berubah dan Baradae disebut siap hadir di persidangan secara langsung. Baradae siap bertemu tatap muka dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Barada Richard Eliezer Pudihang alias Baradae mengaku siap menjalani sidang
Baik saudara, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Hari ini Baradae menjadi saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Seperti yang bisa Anda saksikan saat ini saudara pada layar, ini adalah kondisi terkini atau situasi terkini dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Awalnya saudara Baradae akan dihadirkan secara daring untuk persidangan hari ini. Namun Baradae kemudian menyatakan siap hadir langsung dan bertemu secara tatap muka dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pada persidangan kali ini. Baradae mengaku siap menjalani sidang secara fisik saat menjadi saksi atas terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Diketahui pengacara sempat meminta agar Baradae dihadirkan secara daring saat menjadi saksi di persidangan pada Selasa 13 Desember lalu. Kemudian majelis hakim sempat mempertanyakan mengapa Baradae harus dihadirkan secara daring. Dugaan merasa diintimidasi sempat dikonfirmasi oleh majelis hakim pada kubu Baradae. Kuasa hukum Baradae yakni Roni Talapesi saat itu mengatakan meminta kliennya hadir secara daring karena statusnya sebagai justice kolaborator. Namun saudara, kemarin pada sidang Senin 12 Desember 2022, kuasa hukum dari Baradae menyatakan kesiapan dari kliennya untuk hadir secara langsung di persidangan hari ini. Bimo nggak mau diganti bang, Bimo. Baik saudara, ini adalah situasi terkini langsung dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang persidangan untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini. Seperti disampaikan sebelumnya, Baradae hari ini juga akan hadir sebagai saksi. Dan seperti diketahui saudara, Baradae telah menjalani sidang pada Senin 12 Desember 2022 dengan saksi Putri Chandrawati. Dalam sidang tersebut, saudara, Putri mengaku tak tahu sama sekali soal instruksi Ferdi Sambo kepada Baradae untuk menembak Brigadir J. Baradae kemudian membantahnya dan mengatakan Putri Chandrawati berada di lokasi yang sama saat instruksi tembak Brigadir J. Instruksi tersebut disampaikan oleh Ferdi Sambo di depan dirinya dan Putri Chandrawati. Baradae kemudian mengatakan CCTV di rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan adalah jawaban untuk membuktikan semua pernyataan tersebut. Nantinya pernyataan Putri Chandrawati bisa dibuktikan berbohong. Hal itu disampaikan langsung oleh Baradae dalam persidangan yang digelar kemarin. Dalam persidangan tersebut, Putri selaku saksi juga diberi beberapa pertanyaan oleh hakim dan jaksa.
Persidangan kemarin digelar secara terbuka, namun kemudian digelar secara tertutup saat Putri sudah mulai bersaksi mengenai pelecehan seksual yang diduga dialaminya. Baik, saudara, masih menunggu kedatangan dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan juga Baradae untuk persidangan kali ini. Bisa Anda saksikan persiapan masih terus dilakukan di ruang sidang. Kemudian saudara, kemarin jaksa juga menunjukkan kejanggalan mengenai jeda waktu 30 menit antara kedatangan Putri Chandrawati dengan waktu swab. Putri Chandrawati tak menjelaskan kegiatan yang dilakukannya selama jeda waktu tersebut. Saat itu Putri terdengar jengkel dengan pertanyaan yang diberikan oleh jaksa. Putri mengaku tidak mengingat kegiatannya dalam jeda waktu selama 30 menit tersebut. Namun ia menjawab pertanyaan jaksa dengan nada jengkel. Jaksa kemudian terus meminta Putri untuk mengingat kejadian tersebut. Hingga akhirnya Putri Chandrawati kembali mengulang dan menjabarkan kejadian yang terjadi setelah ia kembali ke Jakarta. Namun tetap tak menjelaskan kegiatan yang dilakukannya dalam jeda waktu selama 30 menit tersebut. Diketahui, saudara, sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada Senin 12 Desember kemarin. Putri Chandrawati dihadirkan sebagai saksi tunggal dalam persidangan tersebut. Ia bersaksi untuk terdakwa Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Nepi kemarin dan di BAP-nya juga bahwa saudara Nepi ini datang di rumah Saguling itu pada pukul 15.40. Nah, saudara Nepi datang pada pukul 15.40. Terus kemudian saudara Nepi menyelesaikan swab itu jam 15.51. Artinya jam 4 kurang 10 menit. Nah, berarti kejadian saudara naik bertemu FS dan kemudian Ricky dipanggil itu adalah setelah jam 4. Pertanyaan saya, jam 3 saudara datang ya ke Saguling, terus kemudian orang swab tadi datang jam 15.40, ada waktu 40 menit, itu kemana saudara? Apa yang saudara lakukan? Saya habis PCR, saya naik ke... Bukan, saya nggak nanya PCR, saya nggak nanya PCR. Saya menanya, saudara tiba jam 15, jam 3, ya kan? Sedangkan petugas PCR itu datangnya jam 15.40. Ada waktu 40 menit, ini kemana saudara? Ya saya mana tahu Pak, kalau saya tahu juga saya catat semua apa yang saya lakukan Pak. Enggak, maksud saya pada saat saudara datang kan saudara harus ingat dengan peristiwa yang terjadi. Itu kan tadi saya baru. sudah jelaskan juga Pak, apa yang saya lakukan di Saguling. Kan saya sudah sampaikan bahwa saya tiba, saya PCR. Malah sebelumnya saya sampaikan saya ke toilet dulu cuci tangan, saya PCR, saya naik ke lantai 3. Terus saya turun ke lantai 2 menyapa suami saya yang ada di ruang kerja. Terus saya minta izin suami saya untuk makan dulu, terus saya makan, baru saya ke lantai 3. Lalu saya berbincang-bincang dengan suami saya di situ. Siapa yang mengajukan izin untuk pergi ke rest area? Saya tidak tahu kalau berhenti di rest area. Saya pun tahu setelah penyidik Bareskrim menyetelkan CCTV kepada saya, karena saat di perjalanan saya hanya tidur istirahat. Jadi saya tidak tahu kalau berhenti di rest area. Kemarin saudara Ricky menjelaskan, saudara Eliezer dan itu menjelaskan saudara mainan handphone. Tapi sekarang saudara mengatakan saudara istirahat, tidur. Saudara mendengarkan musik, mainan handphone. Mohon maaf yang mulia, di mobil itu ada saudara Kuat dan juga Susi. Saya sepanjang perjalanan saya hanya tidur istirahat karena saya tidak enak badan dan malam itu saya tidak bisa tidur.
Malam itu tidak bisa tidur. Oke. Berangkat jam berapa saudara dari mana? Pagi, sekitar jam 9 atau jam 10. Jam 9 atau jam 10. Tiba di langsung ke Saguling. Siap. Setahu saya Saguling. Siapa yang menyetir? Waktu di awal kuat, Richard di sebelah kiri, di belakang driver saya. Saudara saksi, mohon pegang mic. Apakah saudara merasa terbebani dengan pemeriksaan secara terbuka dalam konteks perbuatan asusila? Iya, Yang Mulia. Bila berkenan, sidang tertutup. Terima kasih. Tolong dibuka aja, dibuka aja. Mohon maaf Yang Mulia. Bila berkenan, sidang dengan sidang tertutup. Terima kasih. Baik, saudara saksi dan saudara penuntut umum, majelis memutuskan sidang dinyatakan tertutup hanya sebatas konten asusila. Selebihnya kita akan dinyatakan terbuka. Kita sepakati ya, ketika nanti sudah menyentuh konten asusila kepada para pengunjung, ketika majelis hakim menyatakan sidang tertutup, mohon meninggalkan ruang sidang. Tidak ada satu saksi, ada satu orang pun kecuali penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum. Baik, kita lanjutkan. Kami bermohon ketika Richard Eliezer dijadikan saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk dihadirkan secara daring, kami mengajukan surat. Oke, nanti kita pertimbangkan. Coba diceritakan bagaimana yang kemarin ada istilah di antara para ajudan karungga atau kepala rumah tangga di rumah saudara. Saya tidak pernah menjadikan Yosua karungga. Tidak, pertanyaan saya coba dijelaskan mengenai karungga. Kemarin kan para ajudan banyak bercerita, termasuk para terdakwa ini bercerita bahwa ada istilah jabatan di saudara itu sebagai karungga. Apakah saudara tahu hal itu? Mohon izin Yang Mulia, mungkin para ADC di antara para ADC yang menyatakan bahwa Yosua karungga karena mungkin membantu saya dalam kas operasional. Jadi kalau ada pengadaan-pengadaan untuk rumah tangga dikelola oleh Yosua, mungkin atas dasar itu mereka menyebutnya karungga. Tapi kalau saya sendiri tidak pernah. Yang saya maksudkan jabatan karungga itu sejak kapan ada? Mohon izin Yang Mulia, kalau Yosua hanya sebagai driver saya. Saya tidak terbatas pada Yosua. Saya mau nanya, apakah saudara tahu ada istilah di para ADC atau ajudan itu ada jabatan karungga? Oh, saya tidak tahu Yang Mulia. Saudara tidak tahu. Siap Yang Mulia. Dan mengenai peralihan siapa saja yang memegang kalau saudara mengatakan tidak tahu karungga, berarti saudara tidak akan tahu bagaimana apakah para ADC ini dipercaya oleh keluarga saudara untuk memegang sejumlah uang untuk mengelola kemudian membayarkan segala kebutuhan. Tahu nggak itu? Kalau para ADC maupun ART di rumah saya tahu Yosua diberikan tanggung jawab untuk pengelolaan keuangan kas operasional. Apakah hanya terbatas pada Joshua? Ada Dek Riki juga untuk pengelolaan kas di Magelang. Selain itu? Hanya dua itu. Bagaimana dengan saksi Daden? Daden dulu sebelum Dek Riki, jadi mohon izin Yang Mulia, sebenarnya dulu Daden yang membantu saya pertama. Tetapi karena Daden itu cuti karena mau menikah,
Jadi diganti oleh Dek Riki untuk pengelola operasional. Terus selanjutnya Dek Riki menemani anak kami di Magelang, lalu ditunjuk oleh Pak Ferdi Sambo sementara oleh Yosua. Artinya kalau para ajudan itu mengatakan adalah istilah karungga, kalau saudara mengelola keuangan. Betul Yang Mulia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanisme orang yang saudara untuk mengelola keuangan tersebut? Saya memberikan mobile banking ke Yosua untuk membayar-bayar kebutuhan. Kalau ada kebutuhan seperti misalnya kebutuhan rumah tangga seperti pembayaran listrik dan lain-lain, ataupun kebutuhan saya bayar. Saudara percayakan pada pengelola keuangan tersebut? Iya, Yang Mulia. Berapa bulan saudara kasih kepercayaan uang tersebut kepada pengelola keuangan? Kalau untuk keuangan, range-nya tidak nominal pastinya, tergantung banyaknya kebutuhan atau kebutuhan tiap harinya. Bagaimana? Kalau untuk range-nya Yang Mulia, saya tidak memberikan nominal yang pas, karena tergantung daripada kebutuhan. Tergantung pada kebutuhan, tetapi kepastiannya setiap bulan berapa yang saudara berikan? Mohon izin Yang Mulia, saya menjawab. Bukan, pertanyaan saya berapa? Karena ini tanya apa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di ruangan ini. Saya tidak bisa memastikan berapa nominalnya Yang Mulia. Saudara tidak bisa memastikan. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah itu harus menggunakan rekening mereka atau pakai rekening saudara? Mohon izin Yang Mulia, karena waktu itu saya juga sudah minta izin dulu sebelumnya kepada Dek Riki maupun Dek Yosua untuk dibuatkan rekening atas nama mereka, karena sebenarnya untuk memudahkan mereka untuk melakukan transaksi. Karena kalau pakai nama saya, pada saat memakai untuk pembayaran ATM, kadang-kadang waktu memakainya itu nama saya kan Putri, kadang-kadang itu suka dipermasalahkan. Jadi, apa yang dipermasalahkan? Karena yang make misalnya Dek Riki atau Dek Yosua, tapi namanya Putri, tapi dipakai oleh mereka, pasti dipermasalahkan karena bukan namanya mereka. Padahal kan itu untuk membantu tugas saudara. Iya, maka itu saya minta izin sama Dek Riki dan Dek Yosua untuk membuka rekening atas nama mereka untuk memudahkan mereka. Karena biasanya juga saya kan ada kegiatan, saya tidak bisa setiap hari dimintakan pembayaran yang dadakan. Jadi saya berikan untuk kas operasional untuk mereka kelola, yang tiap minggunya mereka laporkan kepada saya dan tiap bulannya juga mereka laporkan kepada saya. Dalam setiap hari ketika dia mendampingi saudara, apakah dia juga dia dibekali otak api? Kalau untuk senjata, saya kurang tahu Yang Mulia, karena itu urusan dinas. Urusan dinas, tetapi kan saudara setiap hari kan berhubungan. Saudara kalau dari keterangan yang dulu sempat didampingi oleh Daden, terus didampingi yang lain. Nah, pertanyaan saudara, kalau suami saudara itu selalu pada saat didampingi selalu senjata melekat. Bagaimana dengan saudara? Kalau saya, itu urusannya adik, tapi tahu bahwa adik saya mempunyai senjata. Tapi kalau untuk pada saat mendampingi saya, dia bawa atau tidak, saya tidak memperhatikan. Tahu. Saudara tahu? Tidak tahu, karena itu urusan dinas suami saya dan ajudan. Tidak, saya baru hal itu. Karena beberapa saksi mengatakan dalam setiap bepergian ajudan selalu membawa senjata api, baik laras panjang maupun laras pendek. Saudara tahu nggak hal itu?
Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Siap yang mulia. Tapi saudara tahu senjata api. Saya tahu senjata api. Tahu. Saudara sering atau pernah belajar bagaimana menggunakan senjata api itu? Tidak yang mulia. Tidak. Diajari oleh suami saudara untuk menembak? Tidak yang mulia. Tidak. Tapi saudara tahu mana senjata laras panjang dan senjata laras pendek ya? Saya tahu yang mulia. Tahu. Mengenai magazen dan peluru saudara tahu? Saya tahu yang mulia karena saya juga anak tentara. Ya, saudara tahu karena saudara anak tentara. Pada waktu sama orang tua saudara juga pernah diajari nembak? Tidak yang mulia. Tidak. Oke. 3 kali saudara bersama korban Joshua untuk pergi ke Magelang, selalu didampingi, baik pergi maupun pulangnya. Iya yang mulia. Betul. Apakah selalu dikawal pada saat berangkat selain mobil saudara tumpangi? Apakah selalu besoknya tanggal 4 apa yang saudara lakukan? Tanggal 4 habis makan siang saya mengantarkan anak saya yang nomor 3 bersama suami Bi Susi dan Dek Yosua. Tiba di sekolahnya, kami mengantarkan sampai masuk asrama. Selanjutnya Pak Ferdi Sambo bersama Dek Daden selaku ADC berangkat menuju ke Semarang karena akan menghadiri HUT Bayangkara keesokan harinya. Sedangkan saya bersama Bi Susi, Dek Yosua dan Dek Richard kembali ke rumah Magelang. Itu tanggal 4 ya? Tanggal 4. Itu sampai malam nggak ada masalah ya? Tidak bepergian lagi? Malam tidak bepergian karena saya sakit. Terus saya istirahat di ruang TV sambil duduk selonjoran. Terus saya ingat anak saya. Terus Dek Yosua ingin mengangkat saya 2 kali. Pada saat yang angkat pertama kali, saya bilang sama Dek Yosua, jangan. Nanti kalau saya sudah kuat, nanti saya naik sendiri ke atas. Lalu Kuat Ma'ruf menegur Yosua karena saya tidak berkenan untuk diangkat. Lalu kedua kalinya lagi, Dek Yosua mau mengangkat lagi, namun saya bilang sama Dek Richard, jangan Dek, nanti kalau saya sudah kuat, saya naik sendiri ke atas. Selanjutnya, temani Kuat dan Susi, setelah agak enakan saya naik ke atas. Dan malam itu saya ditemani Susi beristirahat di kamar atas. Sakit apa saudara pada saat itu? Saya pusing. Saya memang suka pusing karena sejak tahun 2011 saya pernah jatuh dan ada sedikit cedera di bagian punggung belakang saya. Dari latar belakang pendidikan saudara, saudara adalah seorang dokter. Betul? Jangan lupa like. Sekitar sebulan sebelumnya, apakah saudara pernah pergi berkeliling dengan Joshua dan saudara Richard dengan membawa senjata api keliling di seputar Jalan Kemang?
Tidak pernah Yang Mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Coba Tidak saudara pernah. ingat dulu. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Saudara berkeliling di Kemang membawa senjata api bersama Joshua dan Richard untuk mencari seseorang. Berputar-putar kemudian tidak sampai, akhirnya saudara kembali ke Jalan Bangka. Tidak pernah Yang Mulia. Tapi benar nggak saudara kembali ke Jalan Bangka? Masih ingat nggak? Ini mohon izin kapan Yang Mulia? Sebulan sebelum, tepatnya sekitar tanggal bulan Juli berarti. Bulan Juli saya di Magelang Yang Mulia. Bulan Juni. Bulan Juni. Tidak pernah Yang Mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Oh, kemudian saudara kan berarti sering ya ke Jalan Bangka ya? Bangka itu adalah rumah orang tua saya. Iya, makanya kan artinya dari setelah keliling-keliling terusan saudara ke sana untuk menemui suami saudara yang saat itu ada di Jalan Bangka. Tidak pernah Yang Mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Kemarin ada kesaksian yang mengatakan sebelum peristiwa ini, saudara pernah ngajak Joshua dan Richard untuk keliling sambil membawa senjata api. Terus tidak jelas kemana, akhirnya pulang ke Jalan Bangka, saudara bertemu dengan suami saudara, dan pada saat itu keluarlah seorang perempuan dari rumah di Jalan Bangka. Tahu nggak peristiwa itu? Tidak Yang Mulia. Tidak? Tidak. Tidak ya, oke. Setelah saudara bertemu dengan anak saudara bersama Ricky, kembali ke ke Jogja, ketemu di Jogja. Saudara makan di situ di Jogja. Apa aja kegiatannya di Mall Ambarukmo itu apa saja? Saya di Mall Ambarukmo bersama anak saya makan waktu itu, terus tanggal 7 pagi. Kemudian suami saudara pergi meninggalkan saudara ke Jakarta, kembali ke Jakarta. Betul Yang Mulia, kurang lebih pukul 5. Pukul 5 pagi untuk menuju ke Bandara Yogyakarta bersama Dek Daden. bersama saudara Daden. Benar Yang Mulia. Terus tanggal 7 pagi sampai sore apa kegiatannya? Tanggal 7 saya waktu itu bangun siang, saya turun ke bawah, saya makan, terus saya rasakan badan saya tidak enak karena agak sedikit meriang. Karena apa? Sedikit agak meriang, greges gitu yang mulia. Terus kepala saya agak pusing. Saya naik ke kamar atas untuk beristirahat. Untuk beristirahat. Itu tanggal 7 pagi sampai sore ya? Tanggal 7 siang. Sampai jam 4 sore. Itu saudara cuma di rumah saja? Saya di rumah saja yang mulia. Oke, saudara merasa tidak enak badan? Saya tidak enak badan, lalu saya istirahat ke atas. Habis itu saudara istirahat ke atas. Saat itu kegiatan para ajudan dan ART apa saja di bawah? Saya tidak mengetahui yang mulia karena saya beristirahat di atas. Saudara tidak mengetahui dan tidak itu. Kapan saudara, kan jadi
11:30 saudara turun untuk makan, kemudian naik lagi. Iya, Yang Mulia. Oke, saudara merasa tidak enak badan. Sampai sore jam 4 masih di kamar? Saya di kamar, Yang Mulia. Oke. Baik, saudara penuntut umum, saudara penasihat hukum, seperti yang tadi saya sampaikan, sidang kita nyatakan tutup, ya, dan para pengunjung serta kamera tolong dimatikan semua. Sidang perkara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan sidang tertutup. Mohon semuanya meninggalkan siapa yang mengajukan izin untuk pergi ke rest area? Saya tidak tahu kalau berhenti di rest area. Saya pun tahu setelah penyidik Bareskrim menyetelkan CCTV kepada saya, karena saat di perjalanan saya hanya tidur istirahat. Jadi saya tidak tahu kalau berhenti di rest area. Kemarin saudara Ricky menjelaskan, saudara Eliezer dan itu menjelaskan saudara mainan handphone. Tapi sekarang saudara mengatakan saudara istirahat, tidur. Saudara mendengarkan musik, mainan handphone. Mohon maaf Yang Mulia, di mobil itu ada saudara Kuat dan juga Susi. Saya sepanjang perjalanan saya hanya tidur istirahat karena saya tidak enak badan dan malam itu saya tidak bisa tidur. Malam itu tidak bisa tidur, oke. Berangkat jam berapa saudara dari mana? Pagi, sekitar jam 9 atau jam 10. Jam 9 atau jam 10. Tiba di langsung ke Saguling. Siap. Setahu saya Saguling. Siapa yang menyetir? Waktu di awal Kuat, Richard di sebelah kiri, di belakang driver saya, sebelah kiri. Oke, terima kasih. Pemeriksaan hari ini berjalan lancar karena apa yang menjadi keterangan saudara PC ini kan tidak sesuai dengan fakta ya. Kita sampaikan bahwa kebanyakan saudara PC sampaikan tidak tahu. Jadi penilaian kami terhadap kesaksian ini tidak sesuai dengan
keterangan saksi-saksi yang sebelumnya. Ada beberapa catatan dari kami terkait dengan Richard Eliezer adalah saudara PC membantah bahwa Richard Eliezer, bahwa saudara PC tidak berada di lantai 3. Tetapi fakta di persidangan yang terungkap adalah saudara PC mengetahui lemah senjata. Ini kaitannya dengan yang kemarin pemeriksaan bahwa ada lemah senjata di lantai 3, kemudian ada kotak peluru. Ini kaitannya dengan kotak peluru yang saudara Richard Eliezer sampaikan bahwa dia menerima kotak peluru dari saudara PS. Kemudian catatan kami juga pun yang terkait dengan tiga, kami mencatat bahwa di BAP-nya saudara PC itu menyampaikan bahwa dia langsung tidur. Tapi terungkap dalam persidangan langsung saudara PC menyampaikan bahwa dia menutup telinga. Ini fakta yang baru yang terungkap di persidangan. Berarti dia mengetahui terkait dengan penembakan tersebut. Dan juga pun yang terkait dengan uang yang diserahkan di lantai 2 tanggal 10 dan 12.30, ternyata saudara Richard ini ada salah satu handphonenya saudara Richard. Saya akan lakukan kepada teman-teman ya. Memang tidak masuk dalam daftar bukti, tetapi ini handphone diserahkan kepada keluarga di Makobrimob oleh dari penyidik bahwa ini bukan handphone barang bukti. Nah di sini terlihat ya. Nah, tadi kenapa saya tanyakan gelang ya? Memang ini fotonya nggak terlalu secara utuh ya, tapi di sini ada tampak di sini aja. Kelihatan ya. Ini ada kaki, di sini ada gelang. Hanya tadi saya tanyakan kepada saudara PC memakai gelang itu sejak kapan? Gitu kan, karena gelang ini sesuai dengan gelang yang dipakai oleh saudara PC. Walaupun fotonya tidak utuh, kami berharap ini menjadi petunjuk ya, bahwa saudara PC ada di lantai 2 tanggal 10 12.30 sesuai dengan keterangan klien saya bahwa saudara PC ada di sini. Handphone ini handphone merek Redmi yang tidak disita, yang dipikirnya handphone tersebut rusak waktu disaguling, kemudian diserahkan kembali kepada keluarga dari Richard Eliezer. Ini pada saat itu PC melakukan apa? Ini di sini kita hanya bisa tunjukkan ada tangan sepotong ini yang di dalam di tangan kan. PC menyerahkan duit atau? Ya sudah seperti yang disampaikan oleh klien saya bahwa menyerahkan handphone, kemudian kan ada duit di situ, ya. Ini untuk tutup mulut itu bukan tutup mulut, itu adalah janji dari saudara Ferdy Sambo, bukan tutup mulut ya. Pastikan bahwa itu dan itu tidak diterima oleh klien saya. Okay. Kemudian teman-teman ada yang mau tanya? Saya pikir bahwa kita fokus kepada data saja ya. Tujuannya adalah pembunuhan berencana dan pembunuhan. Jadi tidak ada hal yang perlu kita bahas soal kenapa? Karena mereka Magelang, klien saya juga kembali. Tapi PC tetap bersekutu bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual. Ya itu kan hak-haknya dari saudara PC. Tapi kan kembali lagi. Kalau teman-teman yang mengikuti persidangan ini kan sudah mendengar kesaksian dari Susi, kesaksian dari Kuat Maruf. Ya silakan saja nanti pastikan terima kasih. Kami tidak dalam kapasitas berbicara soal pelecehan. Karena dari awal yang saya sampaikan bahwa dia melakukan pelecehan dan juga pun tidak mengetahui soal pelecehan. Ada lagi? Lalu pada saat itu juga PC menyebutkan bahwa dirinya tidak ada. Silakan tanya kepada Sambo menembakkan ke Yosua. Itu kan pernyataan dari saudara PC. Saudara Eliezer menyebutkan bahwa PC itu ada di dalam kamar, bukan di dalam lokasi. Tolong diperhatikan ya, dan itu kamarnya setengah terbuka. Saya pikir kita harus ikuti secara cermat dan teliti ya, supaya tidak bias. Ada lagi? Cukup? Oke, aman. Terima kasih ya. Thank you. Apa? Ya masalahnya dibantah semuanya. Dari Susi menjadi Kuat Maruf, tidak akan mereka ngaku. Handphonenya nanti kita. Jadi gini. Aman, pertama-tama handphone. Lihat sidang
Harjo, Pak. Pak Sambo, sedikit Pak komentarnya Pak. Pak Sambo, Ismail Bolong jadi tersangka Pak, tapi bukan suap Pak. Tanggapannya gimana Pak ya? Makasih Pak. Tolong mundur Pak, batasannya Pak. Baik saudara, bisa Anda saksikan terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, yakni Ferdy Sambo, sudah memasuki ruang sidang dan langsung duduk di kursi yang berada di depan majelis hakim. Saudara, seperti diketahui hari ini sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sidang akan menghadirkan Baradae sebagai saksi, saudara, dan saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Baradae dan juga Putri Chandrawati. Bisa Anda saksikan, saudara, Ferdy Sambo sudah datang dengan mengenakan pakaian kemeja berwarna putih dan celana berwarna hitam, dan tampak tadi juga saat baru saja memasuki ruang sidang, Ferdy Sambo terlihat memberi salam dan menyapa seluruh peserta yang sudah hadir di ruang sidang. Terpantau Putri Chandrawati juga sudah hadir, saudara. Baik, bisa Anda saksikan ini adalah detik-detik kedatangan Putri Chandrawati dan akan segera memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, Putri tampak mengenakan pakaian yang sama dengan Ferdy Sambo, yakni kemeja berwarna putih. Berbeda dari sidang sebelumnya yang digelar kemarin, saudara. Kemarin Putri Chandrawati tampak mengenakan pakaian serba hitam, dan hari ini tampak mengenakan kemeja berwarna putih dengan rambut yang ditali begitu, dan masih dengan masker berwarna putih. Kemudian tampak menyapa Ferdy Sambo, memeluk, dan Ferdy Sambo juga memberikan pelukan serta ciuman di kening dari sang istri Putri Chandrawati. Bisa Anda saksikan, saudara, keduanya tampak berbincang. Ini berarti adalah pertemuan mereka setelah beberapa waktu lalu sempat tak bertemu karena berada di ruang tahanan yang berbeda. Saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Baradae yang hari ini akan menjadi saksi di persidangan untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kemarin kan aku kuliah lagi. Baik, saudara, saat ini kami masih menunggu kedatangan dari majelis hakim supaya sidang bisa segera dimulai. Juga masih menunggu kedatangan dari Baradae yang kabarnya hari ini akan datang secara langsung ke persidangan setelah sebelumnya mengajukan untuk datang setelah sebelumnya mengajukan untuk hadir secara daring di persidangan hari ini. Namun kemarin di sidang pada Senin 12 Desember, kuasa hukum dari Baradae mengaku Baradae siap untuk hadir secara langsung
di persidangan hari ini dan bertemu secara tatap muka dengan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Hingga baik saudara, sepertinya majelis hakim sudah memasuki ruangan karena Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tampak dan seluruh peserta sidang tampak berdiri. Sidang perkara nomor 796 atas nama Ferdi Sambo. Bisa Anda saksikan juga sambil menunggu kedatangan dari majelis hakim, saudara. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tampak tak berhenti untuk berbincang. Nomor 797. Ya, majelis hakim sudah memasuki ruangan. Penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 797 BIT B 2022 atas nama Putri Chandrawati dan masih menunggu kedatangan dari Baradae. Saudara Putri, sehat saudara. Baik, silakan pindah di samping penasihat hukum saudara. Baik, saat ini Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah berpindah dari kursi terdakwa, kemudian berpindah ke samping kuasa hukum mereka masing-masing. Masih menunggu kedatangan dari Baradae, saudara yang hari ini akan menjadi saksi persidangan untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Seperti diketahui saudara, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar persidangan untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam sidang hari ini, Baradae akan dihadirkan sebagai saksi. Sebelumnya, saudara, pihak kuasa hukum Baradae meminta agar kliennya dihadirkan secara daring. Namun, permintaan tersebut berubah dan Baradae disebut siap hadir di persidangan secara langsung. Dan bisa Anda saksikan, saudara. Ini adalah Baradae yang baru saja tiba didampingi oleh kuasa hukumnya yang berada di belakang dan saat ini Baradae bersiap untuk memasuki ruang sidang. Sudah berada di depan ruang sidang, saudara, dan masih bersiap. Baik, Baradae sudah memasuki ruang sidang dan bisa Anda saksikan, saudara, Baradae juga mengenakan pakaian yang sama yang dipakai oleh Ferdi Sambo dan Putri, yakni kemeja berwarna putih. Ini juga, saudara, kehadiran dari Kuat Ma'ruf yang turut hadir di persidangan hari ini. Baik, ini juga Bribka Riki Rizal atau Bribka RR yang turut hadir juga di persidangan hari ini, saudara. Baik, karena seluruh saksi dan terdakwa sudah hadir, maka persidangan untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan segera dimulai. Di sini atau mau secara offline, online? Offline saja yang mulia. Offline saja. Siap. Oke. Baik, saudara Richard, saudara hari ini kita periksa sebagai saksi. Sebagaimana kemarin saudara sudah memberikan keterangan pada saksi-saksi sebelumnya, untuk terdakwa sebelumnya yaitu Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf. Saudara pada tanggal 2 Juli berangkat bersama saudara PC dan korban Joshua menuju Magelang. Betul yang mulia. Betul. Kemudian saudara sampai pada tanggal 4 sore, saudara melihat korban Joshua hendak mengangkat saudara Putri yang saat itu sedang terbaring sakit. Betul yang mulia. Coba ceritakan peristiwa tanggal 4 itu. Baik yang mulia. Jadi saat tanggal 4
malam yang mulia tepatnya. Itu saya lagi di samping yang mulia. Ya. Saya lagi di samping, lagi nonton. Terus tiba-tiba almarhum memanggil saya, ya yang mulia. Memanggil saya. Sini Jat. Saya merapat ke almarhum, saya bilang, siapa bang? Dia bilang, Cat bantu abang untuk angkat ibu ke lantai 2. Jadi, pada saat itu almarhum memanggil saudara. Siap, betul yang mulia. Dan posisi terdakwa Putri saat itu yang di mana? Saya belum tahu yang mulia, belum masuk ke dalam. Mohon maaf kepada pengunjung dan para wartawan, silahkan meninggalkan tempat. Monggo, silahkan. Supaya perjalanan sidang ini lancar. Saudara Putri sedang terbaring. Siap pertama. Oh, belum melihat. Siap. Saudara dipanggil pada saat itu, saudara di mana? Di samping yang mulia. Di samping. Saudara dipanggil oleh korban, kemudian? Terus saya tanya, kenapa bang? Cat bantu abang ngangkat ibu ke lantai 2. Jadi kami berdua masuk yang mulia ke dalam. Oh, saudara berdua masuk, kemudian? Siap. Sampai di ruang tamu, ada Susi. Pertama saya lihat Susi sama Kuat di situ yang mulia. Susi dan Kuat. Susi pada saat itu sedang apa dan Kuat sedang apa? Lagi berdiri yang mulia. Di dekat berdiri. ibu juga. Oke. Baru ada sofa di situ yang mulia. Saya lihat ibu ada terbaring di sofa kan. Terus Bang Yos bilang, ayo Cat bantu. Bang Yos sudah sampai di sampingnya ibu. Terus almarhum bilang ke saya, ayo Cat bantu ngangkat kan. Tapi karena pada saat itu saya pada saat melihat ibu menggerakkan tangan ke saya langsung mengartikan itu sebagai kayaknya ibu nggak mau diangkat. Jadi saya mundur yang mulia. Baru saya melihat almarhum memang mau coba mengangkat ibu, tapi ditepis sama ibu. Almarhum tidak mengangkat terdakwa Putri, tapi ditepis. Ditepis. Ya mulia. Niat almarhum pada saat itu mengangkat itu apa? Saya tidak tahu juga yang mulia. Maksudnya apakah karena melihat bahwa saudara Putri sakit maka minta akan diangkat di atas, atau karena apa? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu, tapi yang jelas dia mengajak saudara. Siap, betul yang mulia. Kemudian karena ibu bilang mengelawan katakan itu, saya mundur yang mulia. Baru Om Kuat ini kan ada sempat ngobrol sama ibu. Karena Om Kuat sudah ngobrol, saya langsung balik lagi ke tempat di samping rumah yang mulia. Oke. Kemudian tanggal 5 saudara, keesokan harinya saudara, ya tanggal 5 ya? Betul, tanggal 5. Tanggal 5 saudara jalan-jalan menuju ke Jogja yang mulia. Ke Jogja. Kemarin saudara menerangkan bahwa saudara tidak ikut masuk ke dalam mall Ambaruk Mall tersebut karena saudara melihat ada senjata di dalam. Bukan melihat, karena memang kan ada senjata di dalam mobil. Karena memang ada senjata. Pertanyaan saya, apakah setiap hari prosedur tetap untuk mobil Putri Chandrawati itu selalu ada senjata tersebut? Siapa yang mulia? Hah? Setahu saya ada yang mulia. Setahu saudara ada. Pada saat saudara, maksudnya setahu saudara ada itu, apakah setiap kali pergi harus ada? Jadi bagi izin yang mulia, kalau untuk pergi kan saya jarang dengan Ibu Putri. Ya. Tapi kan almarhum yang kayak ke kantor almarhum. Dan senjata itu di depan yang mulia. Berapa kali saudara bepergian dengan Putri sepanjang saudara menjadi ajudan dari Verdi Sambo? Bepergian kemana izin yang mulia? Bepergian kemanapun? Kalau cuma dari Jalan Saguling ke Jalan Bangka, 2-3 kali mungkin yang mulia. 2-3 kali ya? Tapi kalau untuk keluar kota baru sekali yang mulia. Baru sekali itu. Siap. Dan saudara melihat waktu itu senjata Steyr? Siap, betul yang mulia. Apakah setiap ajudan selalu membawa senjata api? Masing-masing ajudan punya senpi yang mulia. Masing-masing ajudan memiliki senpi. Siap. Bisa saudara jelaskan kapan ajudan bisa melepaskan senpi tersebut? Untuk senpi pendek yang mulia, biasanya kalau saya pribadi pas tidur saja yang mulia. Pas tidur saja. Siap. Apakah itu menjadi SOP dari kalian selaku ajudan
senpi harus tetap menempel kecuali pada acara-acara tertentu atau bagaimana? Siap yang mulia, untuk SOP anggota Polri juga yang memegang senjata api kan untuk senjatanya memang harus tetap menempel yang mulia. Harus tetap menempel. Betul yang mulia. Kapan bisa itu dilepas? Tidur mungkin yang mulia. Tidur dan kegiatan-kegiatan tertentu. Semisal di dalam rumah itu atau senjata tetap masih harus nempel? Kalau saya pribadi yang mulia, kalau cuma di rumah, biasanya di lemari yang mulia. Oh, di lemari, oke. Selanjutnya, setelah itu saudara pulang dan malam itu melihat saudara Ferdi Sambo tiba di rumah Magelang. Betul yang mulia. Keesokan paginya saudara berpergian ikut mengawal mereka berdua mengantar anak. Oh, kalau pada saat tanggal 6 yang mulia saya tidak ikut. Yang antar Bang Riki kalau tidak salah. Siap. Saudara Riki bersama? Bapak Ibu. Sama saudara Ferdi Sambo dan Putri. Siap. Kemudian saudara tetap di rumah? Tetap di rumah yang mulia. Sorenya mereka tiba di rumah lagi? Sorenya balik lagi. Seharian tanggal 6 itu saudara ada di mana? Di rumah yang mulia. Tetap di rumah. Tetap di rumah. Sampai pada pukul 00 tanggal 7 ada acara perayaan. Pada saat itu korban di mana? Pada saat yang mana? Tanggal 6 sore itu. Jadi tanggal 6 sore itu korban bilang ke saya, ada Bang Daden juga di situ, bilang Bapak ada mau kasih surprise untuk Ibu. Jadi ada pesan korban ada sempat pesan kue sama tumpeng di perintah Bapak. Jadi sore itu maghrib kalau tidak salah yang mulia, itu mereka Bang Daden dan almarhum pergi untuk ngambil kue dan tumpeng. Itu. Siap. Sampai pada akhirnya tanggal 7 dini hari ada acara perayaan tersebut dan masing-masing ajudan maupun ART disuapin oleh Putri dan Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Keesokan paginya saudara Ferdi Sambo meninggalkan Jogja bersama Daden. Saudara sudah bangun? Pada saat pagi itu saya sempat bangun yang mulia, tapi Bapak sudah duluan berangkat. Oke, terus tanggal 7 sore saudara pergi bersama Riki? Betul, ke sekolah yang mulia. Pada saat seharian saudara Joshua itu di mana? Korban di mana? Siang ada di sama saya yang mulia, sampai sekitar jam 2-an itu yang mulia. Saya tetap nonton yang mulia di situ. Saya juga nggak tahu pas pada saat Bang Riki sama Om Kuat pergi keluar itu, saya tidak tahu juga yang mulia. Oke. Saudara Riki dan Kuat keluar. Siap. Saudara bersama? Saya sama almarhum. Jam berapa sampai jam berapa? Siang yang mulia sampai sekitar jam 2 yang mulia. Kemudian jam 2 saudara kemana? Saya tetap nonton yang mulia. Enggak kan saudara sampai itu. Nah Joshua korban kemana? Saya tidak tahu selanjutnya yang mulia. Apakah masih di rumah atau di luar? Setahu saya di rumah yang mulia. Tetap di rumah. Tetap di rumah. Tahu apa yang terjadi? Waktu itu di rumah kan berarti cuma saudara, terusan korban Joshua, terus ada Susi sama Ibu. Susi dan Ibu. Putri Chandrawati. Sementara Kuat dan Riki sedang keluar. Keluar yang mulia. Oke. Sampai jam berapa saudara melihat Joshua lagi? Siang aja yang mulia. Hah? Siang. 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 Enggak, setelah itu? Nggak lihat lagi yang mulia sampai maghrib orang Bang Riki sama Om Kuat balik yang mulia. Saudara Kuat dan saudara Riki kembali, terus? Siap. Baru saya tanya ke Bang Riki, Bang abis ini mau kemana? Dia bilang mau ke Taruna Nusantara ke sekolah, antar barang buat Mas Brata sama makanan buat Mas Brata. Karena memang tujuan saya ke Magelang itu untuk sekalian belajar tugas dan tanggung jawab Bang Riki waktu di Magelang. Jadi saya bilang, oh Bang, nanti kalau mau berangkat lagi saya aja yang ikut, biar saya tahu gimana mekanisme kerjanya di sekolah itu, mau ngantar gimana. Oke, kemudian karena saudara sudah diberitahu bahwa saudara akan menggantikan saudara Riki. Betul yang mulia. Saat itu saudara melihat korban Joshua di mana?
Oh, tidak melihat yang mulia. Tidak melihat. Terus saudara pergi. Siap. Jam berapa saudara ditelepon sama Putri? Sekitar Isya yang mulia, jam 7-an. Jam 7-an saudara dipanggil, padahal waktu saudara pergi di rumah ada siapa? Di rumah ada Ibu PC, almarhum, Om Kuat dan Susi. Oke, saudara dipanggil oleh saudara Putri. Coba ceritakan pada tanggal 7 sore Jadi itu. sudah pergi saya sama Bang Riki ke sekolah, ada sempat singgah di tempat makan dulu, ambil makan. Sampai di sekolah, turunkan barang-barang itu, makanan serta barang-barang, baru habis itu lanjut ke rumah guru yang mulia di dalam. Bang Riki yang turun untuk ketemu sama gurunya, habis Bang Riki ketemu, Bang Riki bilang masih mau ketemu sama satu guru lagi. Pas ditelepon guru itu ada di alun-alun Magelang yang mulia. Jadi Bang Riki bilang, Chat nanti habis ini, habis dari sekolah kita langsung ke alun-alun untuk ketemu sama guru itu. Jadi setelah itu langsung pergi kita berdua ke alun-alun yang mulia. Parkir mobil, baru jalan masuk ke alun-alun. Pas telepon lagi ternyata gurunya lagi sholat yang mulia. Bang Riki bilang, Chat nanti kita nunggu aja sedikit kan. Nah sementara nunggu itu yang mulia, ibu telepon saya. Masuk telepon saya bilang, kan ibu jarang untuk telepon ke saya yang mulia. Jadi saya bilang ke Bang Riki, Bang ibu telepon saya nih. Saya langsung angkat, saya perintah ibu. Saya perintah ibu. Ibu itu nangis pertama. Ya. Baru bilang, kamu di mana dek? Kamu di mana? Mana Riki? Balik sekarang dek, balik sekarang, tolong ibu. Saya baru mau jawab, siap ibu. Telepon sudah mati yang mulia. Saya karena panik yang mulia. Saya langsung bilang, bang, ibu suruh balik bang. Langsung berdua kami lari ke arah mobil yang mulia. Kebetulan mobil parkir agak jauh. Kita lari, langsung naik di mobil. Terus kebetulan saya yang bawa mobil. Saya langsung jalan itu. Di mobil Bang Riki sempat bilang, oh iya ibu ada telepon, ibu sempat telepon abang tapi nggak keangkat katanya. Jadi kita jalan terus, lumayan kencang yang mulia, sampai di rumah itu cepat juga. Sampai di rumah turun, Bang Riki turun, saya turun. Pas masuk ke dalam rumah memang sepi lantai 1 yang mulia, tidak kelihatan ada orang yang mulia. Kita masuk, Bang Riki masuk duluan kan. Bang Riki langsung naik ke lantai 2, saya menyusul di belakang. Pas naik, kalau pas saya naik, saya lihat langsung ada Om Kuat di situ, Om Kuat di ujung tangga. Pas saya nengok ke kanan, di sebelah kanan ada Susi depan pintu kaca yang mulia. Karena ibu yang telepon saya, jadi saya hanya memastikan dulu ibu ini ada di dalam aman atau gimana. Jadi saya nengok dari arah pintu kaca itu yang mulia ke dalam kamar, ibu lagi baring di dalam, ibu PC lagi baring. Baru saya tanya ke Om Kuat, Om, kenapa Om, ada masalah apa? Dia mukanya marah yang mulia. Merah emosi kan, baru dia bilang, sudah Om kamu gak usah tahu dulu. Baru saya bilang, dia bilang, ayo ke bawah, turun ke bawah dulu Om. Turunlah kita berdua ke bawah, sampai di samping tempat kita biasa duduk itu yang mulia, ada di depan TV. Itu karena saya lihat dia masih emosi, saya coba menenangkan dia dulu yang mulia. Saya bukakan air minum, saya kasih Om minum dulu Om. Dia minum, ambil rokok, saya kasih rokok ke dia, saya pasangin rokoknya, saya bilang, oh, sudah Om, tenang dulu, tenang aja dulu. Tenang, mungkin sudah habis berapa batang yang mulia. Baru saya tanya, kenapa sih Om sudah cukup tenang saya lihat, kenapa sih Om ada masalah apa? Baru dia bilang, sudah Om, dia sudah tenang juga menjawab, tapi tetap dengan jawaban yang sama yang mulia. Pada saat menemani Kuat untuk ngobrol di luar, siap. Saudara melihat korban ada di mana? Belum melihat yang mulia. Belum bertemu? Belum. Oke, terus? Jadi Om Kuat tetap jawab ke saya, sudah Om kamu gak usah tahu dulu, dia bilang. Saya bilang agak jengkel juga yang mulia saya pada saat itu, karena saya sudah coba tanya Kuat gak kasih tahu kan. Jadi abis itu ada selang beberapa waktu kemudian, Bang Riki nongol dari pintu yang mulia, baru panggil saya, Chat, sini Chat. Saya bilang, siap Bang, saya lari, baru kenapa Bang? Saya tanya. Senjatanya Joshua di mana ya? Saya bilang, nggak tahu Bang. Baru saya diajak sama Bang Riki masuk ke dalam kamar yang mulia. Masuk ke kamar ajudan tempat saya sama almarhum tidur. Masuk ke dalam, Bang Riki cari-cari yang mulia. Cari di lemari, akhirnya ketemu di lemari yang mulia. Ketemu di lemari, karena di samping kasur tuh ada stayer juga. Bang Riki juga ambil sekalian sama stayernya.
pegang sama Bang Riki, baru Bang Riki keluar kamar, saya juga ikut keluar kamar. Saya lihat Bang Riki memang langsung naik ke lantai 2. Pas saya keluar kamar itu saya lihat ke kanan, habis lihat Bang Riki naik, saya lihat ke kanan, almarhum ada di luar yang mulia, karena kan jendela kaca yang mulia. Saya lihat ada almarhum di luar. Saya langsung keluar lewat pintu. Saya bilang, "Bang." Dia, Saya bilang, "Bang, kenapa Cat?" Saya langsung dekat sana. "Bang, kenapa sih Bang? Ada masalah apa Bang?" Katanya gitu. Baru dia bilang, "Tahu tuh, Om Kuat marah-marah ke saya." Saya kesel juga, lebih kesel lagi yang mulia pas dengar itu kan. Saya bilang, "Bang, saya udah tanya Om Kuat tadi, Om kasih tahu ke saya." Saya bilang, "Saya tanya abang juga kasih tahu. Kalau ada apa-apa Bang jangan libatkan saya. Kalau ada apa-apa jangan libatkan saya." Karena dia diam, saya langsung masuk lagi yang mulia, masuk ke arah Om Kuat. Masuk ke Om Kuat, saya duduk sama Om Kuat di situ. Duduk kami berdua. Nggak tahu ada sekitar berapa waktu lamanya. Bang Riki keluar, saya lihat. Bang Riki keluar, temuin Joshua. Terus ngobrol di luar yang mulia. Kemudian? Terus habis ngobrol, itu lama yang mulia. Ada sempat lama ngobrol di luar. Baru ada sempat masuk ke dalam yang mulia. Masuk ke dalam tapi karena samping itu tidak kelihatan langsung ke dalam rumah. Jadi saya tidak tahu itu mereka masuk ke dalam, naik ke atas atau ke kamar, saya tidak tahu. Saudara tidak melihat. Siap. Kemudian? Masuklah mereka sampai sudah sekitar jam setengah 12 kalau tidak salah yang mulia. Om Kuat bilang Om Kuat mau ke security. Karena Om Kuat sudah pergi ke pos security, saya tinggal sendiri kan yang mulia. Saya bilang, "Oh, saya tidur aja." Saya masuk pas lewat pintunya kamarnya Om Kuat, ada Susi di samping ini yang mulia, di samping kasur lagi nangis. Saya tanya lagi ke Susi, "Sus, kenapa Sus?" Diam aja dia diam baru nangis. Saya masuk langsung ke dalam kamar yang mulia. Masuk kamar saya tidak langsung tidur yang mulia, saya sempat main-main HP dulu sebentar. Saya lihat Susi buat status yang mulia. Yang saya jelaskan kemarin yang dia selfie dirinya baru dia tulis cukup tahu aja, dia tulis stiker di mulutnya yang mulia. Terus saya bilang, ini kenapa ini kan Susi ini? Tapi karena saya sudah coba tanya juga nggak dijawab sama Susi, saya langsung matikan, saya tidur yang mulia. Mungkin ada sekitar 1-2 jam yang mulia. Karena saya tidur di samping kasur di dekat pintu, almarhum di samping saya. Jadi kalau almarhum mau tidur harus melangkahi saya yang mulia. Pas dia lewat saya kebangun yang mulia. Saya bangun, saya lihat almarhum. Dia langsung tidur juga yang mulia. Terus keesokan paginya coba ceritakan tanggal 8 ini. Pas pagi bangun saya yang mulia sekitar jam 7 atau jam 8. Saya bangun, pas keluar ketemu sama Bang Riki. Bang Riki bilang, "Cat, persiapan Cak mau balik ke Jakarta." Saya bilang, "Oh iya siap Bang." Saya langsung ambil handuk, saya mandi yang mulia. Mandi, saya bereskan barang saya, baru habis itu saya siapin mobil. Saat saudara dibangunkan oleh Riki, di mana posisi korban? Tidur yang mulia. Masih tidur. Saat selesai mandi, masih melihat korban? Oh, dia sudah bangun yang mulia. Sudah bangun. Selesai mandi. Kemudian saudara beres-beres, apa aja yang saudara angkutin? Pertama barang-barang pribadi saya yang mulia, tas saya, baju-baju saya packing semua. Baru saya siapin mobil yang mulia. Saya siapkan mobil, dua mobil itu saya siapkan yang Lexus LM kan. Kenapa saudara siapkan 2 mobil? Izin yang mulia, saya siapkan Lexus LM, Om Kuat sudah siapkan yang mobil RX yang mulia, Lexus yang di belakang. Oke. Jadi saya bersihkan dulu mobilnya, saya dinginkan, saya nyalakan AC, saya semprot. Saudara tidak nanya ke Kuat, kita mau pergi berapa mobil? Belum nanya. Oh belum nanya, oke. Belum ada ngobrol yang mulia. Baru Bang Riki, Susi turunkan barang-barang ibu dari lantai 2. Saya langsung angkut muat di mobil yang kedua yang mulia. Saudara nggak bertanya itu? Belum bertanya yang mulia. Oke, kemudian? Sudah muat semua barang-barang ke lantai 2, saya ke dalam mobil, baru habis itu Bang Riki bawa turun senjata api yang mulia. Korban pada saat itu sedang apa? Kayaknya masih di dalam yang mulia. Masih di dalam, tapi saudara tidak tahu apa yang dia lakukan? Tidak melihat yang mulia. Oke, kemudian? Bang Riki bawa senjata api, terus karena saya lihat dia pegang 2 senjata api, saya bantu, kan dia senior saya juga yang mulia. Saya bilang, "Izin Bang, saya bantu." Saya ambil yang stayer. Baru Bang Riki maju ke mobil Lexus LM yang mulia. Baru dia buka dashboard, dia letakkan HS di situ.
Baru saya taruh stayer itu di kaki untuk tempat ajudan itu yang mulia, tempat duduk ajudan. Terus pas udah mau lagi beres-beres barang lagi, Om Kuat bilang ke saya, Om, saya diperintah sama ibu untuk bawa mobil. Saya bilang, bawa mobil mana? Lexus ini yang mobilnya ibu kan. Saya bilang, oh siap Om. Karena Om Kuat bilang diperintah ibu untuk bawa mobil, pikiran saya pada saat itu, oh berarti nanti Om Kuat sama nanti saya naik di belakang sama Bang Riki. Oh sudah kayak. Saudara Kuat cerita ya, kalau dia diperintah. Diperintah ibu untuk dalam bawa mobil. Kesaksian Putri kemarin katakan dia tidak mengajak Kuat. Itu Om Kuat yang sampaikan ke saya. Oke, lanjut. Jadi sudah selesai beres-beres barang, baru ibu sama Susi turun, ibu dipegang sama Susi kalau tidak salah itu keluar rumah, naik, Om Kuat naik di mobil, saya langsung inisiatif lari ke belakang ke mobil kedua yang mulia karena mau sama Bang Riki. Pas saya ke belakang, almarhum sudah naik di mobil kedua yang mulia, di mobil Lexus RX. Karena saya kaget juga almarhum sudah naik, saya langsung lari lagi balik ke depan karena kan ibu sudah naik di mobil yang mulia. Gak enak kalau sampai menunggu kan yang mulia. Jadi saya langsung naik lagi ke mobil RX. Saya bilang, izin ibu, oh iya deh, saya naik di depan yang mulia. Saat itu posisi Putri Chandrawati apa nampak sakit? Masih nampak sakit? Biasa saja yang mulia. Biasa saja. Siap. Beda pas saudara lihat pada tanggal 4 tersebut. Siap yang mulia. Kalau tanggal 4 itu memang kelihatan lemas yang mulia. Kalau pada waktu itu dia tidak terlihat apapun? Tidak. Maksudnya segar? Segar juga biasa saja yang mulia. Artinya tidak nampak sakit? Tidak seperti pada saat tanggal 4 yang mulia. Tidak seperti pada saat tanggal 4. Siap. Oke, kemudian? Jadi habis itu jalanlah kita yang mulia. Sama Patwal dari Magelang pakai mobil itu. Sudah jalan dari Magelang ke Jakarta. Nah saya juga kurang tahu daerah-daerah sana yang mulia. Tiba-tiba Sadam chatting saya yang mulia. Sadam chatting bilang, Chat jam berapa mau dipesankan PC? Karena kebetulan Sadam yang standby di Jalan Bangka yang mulia. Jadi pada saat itu karena biasanya kami dari dari luar kota itu yang rombongan ibu dari luar kota atau bapak dari luar kota ke rumah Bangka dulu untuk PCR dan isolasi di Bangka. Jadi Sadam yang chatting ke saya yang mulia. Saya bilang, bentar bang, saya cek dulu di Maps berapa jam. Saya lihat, oh sudah masih agak lama juga yang mulia. Saya langsung bilang ke ibu, izin ibu, mohon petunjuk untuk PCR-nya ibu. Ibu sempat jawab di situ yang mulia. Ibu bilang, di mana deh? Saya tanyakan di mana, dia bilang, ibu bilang di Bangka aja pertama. Saya bilang, siapa ibu? Saya kabarin ke Sadam, bang, di Bangka bang. Baru nggak lama ibu nanya, emang udah dipesan deh? Saya bilang, siap suruh. Oh ya udah di Saguling aja berarti. Sepanjang perjalanan saudara melihat terdakwa itu posisi sedang apa? Tidur, istirahat, mendengarkan musik, bertelepon? Ada sempat nyetel musik yang mulia. Sebelum saya bertanya itu ibu sempat nyetel musik. Baru sebelum saya bertanya yang kedua kali itu, saya menengok ke belakang yang mulia mau minta petunjuk pertama, tapi ibu lagi nangis yang mulia pada saat itu. Jadi saya urungkan niat saya yang mulia dulu, saya bilang oh nanti aja lah kalau udah agak reda kan. Nah setelah Sadam chatting itu baru saya tanya lagi ke ibu, sudah enggak nangis itu yang mulia. Ada saudara Putri ini menghubungi bertelepon terdengar kan kalau ada orang suara telepon? Siap yang mulia. Ada? Dia di sepanjang mobil nggak ada yang mulia. Tidak ada. Mobil aja, cuma suara musik aja yang mulia. Oke, cuma suara musik. Selanjutnya pada waktu berhenti di rest area itu siapa yang meminta? Jadi pada saat itu Bang Riki katanya mau ke toilet yang mulia. Kan kita komunikasi lewat HT yang mulia. Bang Riki bilang mau ke toilet, saya akhirnya sampaikanlah ke Patwal depan, kita berhenti di rest area. Yang turun pertama saya turun, saya lihat abis itu Bang Riki sama almarhum langsung ke toilet yang mulia, sama orang Patwal ke toilet juga. Karena mereka ke sana, saya juga ke sana yang mulia, tapi beda toilet yang mulia. Pada saat saya balik, Om Kuat bilang, Om Kuat mengantuk yang mulia. Itu pada saat itu Riki mendampingi pergi berdua dengan korban
itu memang korban dikawal atau memang mereka berdua pengen pergi ke toilet? Saya tidak atau tahu. saudara Ricky memang sudah mengawal Joshua? Saya tidak tahu yang mulia kalau itu yang mulia. Pandangan saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia karena memang sama toiletnya bersama-sama yang mulia. Ya. Toilet bersama-sama. Artinya mereka berjalan beriringan, tidak ada yang segala macam ya? Tidak ada yang aneh yang mulia. Oke, kemudian? Jadi karena pada saat Om Kuat ngantuk, jadi gantian yang mulia dari rest area sekitar daerah Cikampek mungkin yang mulia. Sampai Jakarta itu saya yang bawa mobil. Om Kuat di samping yang mulia. Kemudian? Sampai Jakarta sekitar jam 3 yang mulia. Jam 3? Sekitar jam 3 langsung diarahkan ke, kan itu Ibu sudah bilang ke Saguling. Jadi kami sudah buka maps langsung ke Saguling. Terus langsung diarahkan langsung masuk ke carport yang mulia. Masuk carport, Om Kuat buka pintu, pintu Ibu, baru sudah turun Ibu, Susi sudah turun, baru saya turun. Sebelum turun Ibu sempat bilang ke saya yang mulia, "Dek, nanti senjatanya bawa naik di lantai 3 ya." Senjata ini yang mulia apa? Bagaimana? Coba ceritakan. Sebelum Ibu turun, Ibu sempat bilang, "Dek, nanti senjatanya dinaikkan ke lantai 3 ya." Artinya ketika saudara Putri memerintahkan senjata itu dibawa ke lantai 3, berarti saudara Putri tahu pada saat Ricky memasukkan senjata itu? Atau saudara Putri tahu? Senjata stayer yang mulia. Lah iya makanya kan, itu kan senjatanya korban kan? Senjata stayer itu senjata yang di mobil Ibu yang mulia. Iya, itu senjata korban bukan ya? Bukan yang mulia, kalau senjata korban HS yang mulia. Terus? Jadi karena Ibu bilang begitu, saya pertama turun barang dulu. Saya ambil barang dari mobil RX juga turunin, taruh di depan, di dalam yang mulia. Baru bawa ke atas. Pertama PCR, habis PCR baru bawa ke atas yang mulia ke lantai 3. Untuk barang-barang saya cuma taruh di ini yang mulia. Karena kata almarhum kan taruh aja di depan lift. Jadi kami cuma taruh di depan lift saya sama Om Kuat. Saya turun lagi, ambil senjata stayer, terus naik lagi ke atas yang mulia. Bentar, saudara tadi naik ke lift bersama Kuat? Naik ke lantai 3 yang mulia. Iya, naik ke lantai 3 pakai lift atau? Oh, pakai tangga yang mulia. Pakai tangga bersama? Kuat yang mulia. Barengan? Iya, barengan. Pas ngantar-ngantar barang itu yang mulia. Oke, kemudian saudara turun lagi? Turun lagi. Kuat ada di mana? Turun juga yang mulia. Oh, ikut soalnya turun. Kan barang banyak yang mulia. Oke, terus? Baru Om Kuat ambil barang, saya ambil senjata yang stayer yang mulia. Naiklah kami ke lantai 3 yang mulia. Sampai lantai 3 karena untuk barang-barang kan mungkin masih bisa diletakkan di depan lift. Kalau senjata api kan nggak harus diletakkan kan. Jadi saya minta petunjuk ke Ibu, izin Ibu untuk senjatanya. Diajaklah saya, oh iya sini deh, diajaklah saya masuk yang mulia. Diajak saya masuk, Om Kuat juga ikut masuk. Om Kuat berhenti itu di meja rias yang mulia. Pas ada lorong itu, sebelum masuk lorong ada meja rias. Itu baru saya diajak Ibu ke dalam lorong, baru masuk ke kamar yang mulia sebelah kanan. Masuk kamar, Ibu tuntun terus sampai di lemari senjata yang mulia. Ibu yang bukain pintu pintu lemarinya, saya kaget juga, saya lihat senjata semua, banyak senjata. Itu saya langsung, Ibu langsung bilang taruh situ aja deh, saya gantung senjata stayer itu, baru Ibu tutup, saya bilang izin Ibu, saya keluar lagi sama Om Kuat. Oh, saudara keluar lagi sama Kuat, kemana? Kami turun karena dari pagi kami belum makan yang mulia. Oh, berdua dengan Kuat? Berdua, turun. Saudara melihat terdakwa Ferdi Sambo? Pada saat itu belum melihat yang mulia. Oke, kemudian saudara turun? Turun yang mulia. Turun. Senjata HS? Masih di mobil yang mulia. Masih di mobil, oke, kemudian? Jadi turun ke lantai yang mulia kami. Langsung ke arah dapur yang mulia, karena kebetulan belum makan dari pagi yang mulia. Karena saya takut saya bilang ke bibi-bibinya, saya minta tolong ke bibi, minta tolong bikinin teh dong, teh manis. Baru habis itu saya turun lagi, belum sempat dibuatin, saya langsung turun. Turun kita ke depan rumah yang mulia. Saya langsung ke depan rumah ya, di situ banyak, ada Bang Romer, ada Yogi, ada Daden, ada Damson, ada Farhan, baru ada Patwal dari Magelang juga yang mulia. Kami di depan, nongkrong kami di depan yang mulia. Nongkrong, baru saya bilang ke Bang Daden, Bang,
Masa kami pulang dari Magelang nggak dipesenin makan? Bang Raden, oh iya Chat, nanti dipesenin. Bang Raden pesen makan lah pada saat itu, karena ada patwal juga yang dari Magelang kan yang mulia. Baru ada mungkin sekitar 1 jam yang mulia. Tiba-tiba Bang Riki keluar yang mulia. Bang Riki keluar dari pagar. Saudara waktu itu sedang ngobrol. Sedang ngobrol dengan Daden. Dengan Daden. Ada almarhum juga. Almarhum posisinya di mana? Di dekat saya yang mulia. Oh, bersebelahan, lagi nunggu. Damson yang sebelahan saya. Sebelah Damson baru almarhum, habis itu Bang Romer, Yogi. Oke. Kemudian? Baru Bang Riki keluar, ambil kursi, dia taruh di dekat saya yang mulia. Baru dia maju kayak berbisik yang mulia ke saya. Chat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Saya bilang, untuk apa Bang? Dia bilang, nggak tahu Chat. Baru saya pertama dia, kok naik ke lantai 3 kan? Karena nggak pernah sebelum-sebelumnya yang mulia. Apalagi sampai ke lantai 3. Saya berdiri, baru mau jalan, Bang Riki bilang, Chat naik lift aja Chat. Bagaimana? Oh. Naik lift aja. Bang Riki bilang, saya masuk, saya naik lift yang mulia. Sampai di lantai 3, pas keluar, pas pintu lift terbuka, pintu ruangan itu sudah terbuka juga yang mulia, dan sudah ada Pak Efes di situ yang mulia. Baru pas saya maju, saya perintah Bapak. Saya bilang, mana Riki? Bang Riki di bawah yang mulia. Riki di bawah. Siap. Kemudian? Saya tanya ke Bapak kan. Saya perintah Bapak, sini Dek. Pada saat itu Bapak lagi nangis yang mulia. Nangis, masuklah, baru dibawa saya ke sofa yang mulia, disuruh duduk di sofa yang mulia. Ada sofa 1, baru ada sofa panjang yang mulia, baru depan sini TV, di sana ada sofa juga. Saya duduk di sini, baru Bapak duduk di sofa panjang sebelah kanan yang mulia, dekat ke arah saya yang mulia. Putri? Ibu Putri belum kelihatan pada saat itu yang mulia. Okay. Saya masuk belum kelihatan Ibu Putri. Baru Bapak nanya ke saya. Lihat ke saya kan nangis yang mulia. Bapak nanya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, saya tidak tahu Bapak. Baru nggak lama kemudian Ibu masuk, duduk di samping Pak Efes yang mulia. Ibu PC masuk, duduk di samping Ibu. Bapak habis nanya ke saya itu nangis dulu yang mulia. Jadi habis ngobrol nanya itu, saya bilang, saya tidak tahu. Saudara Putri duduk di mana? Di samping Pak Efes yang mulia. Oke. Baru habis Bapak masih nangis ini, saya kayak ini ada kejadian apa Magelang. Baru dia bilang, Joshua Ibu sudah dilecehkan sama Joshua. Baru habis itu nangis lagi yang mulia. Saya pas dengar itu saya kaget yang mulia. Wah kok kayak gini kan. Sampai maksudnya sampai kok bisa sampai ada Joshua bisa lecehkan ibu kan. Saya kaget juga. Saya takut juga pada saat itu yang mulia, karena posisinya kan Bapak ada di Jakarta, terus kami yang di Magelang yang mulia. Jadi takut Bapak marah ke saya kan. Baru setelah dia nanya itu nangis lagi yang mulia. Nangis, Ibu PC juga nangis pada saat itu. Terus dia lihat ke saya yang mulia. Dia lihat ke saya, jadi memang kurang ajar anak itu. Dia langsung bilang, memang kurang ajar anak itu. Baru dia bilang, sudah nggak saya dia udah hina harkat dan martabat saya. Baru dia bilang, dia pegang kerannya bajunya yang mulia. Dia bilang, nggak ada gunanya pangkat saya ini Chat, kalau keluarga saya dibeginikan. Saya juga langsung diam juga pada saat itu yang mulia. Serba salah juga, takut juga saya yang mulia. Karena dia ngomong, Bapak nangis, tapi marah, emosi. Jadi habis ngomong berhenti, nangis lagi. Saya bilang, pokoknya saya udah diam pada saat itu yang mulia. Baru dia rubah posisi yang mulia. Dia rubah posisi begini, agak maju begini yang mulia. Baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Bilang begitu ke saya yang mulia. Saya cuma diam aja yang mulia, saya diam aja, saya bilang. Saya lihat ke Bapak kan, Bapak nangis, baru bilang, nanti kau yang bunuh Joshua ya. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita. Dia menjelaskan tangannya sudah begini yang mulia, sudah mendekat ke arah saya.
Saya cuma diam pada saat itu yang mulia. Diam, baru dia bilang ini. Jadi gini Chat, lokasinya di 46. Dia bilang ke saya, lokasinya di 46. Nanti di 46 itu, ibu dilecehkan sama Joshua. Terus ibu teriak, kamu respon, terus Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kau tembak balik Joshua, Joshua yang meninggal. Pada saat itu saya langsung kaget yang mulia. Ya, pada saat terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan hal itu kepada saudara. Siap yang mulia. Itu dengan suara berbisik atau suara yang terdengar? Yang apa namanya suaranya? Menurut saudara Putri dengar? Ibu di samping. Artinya dia pasti mendengar? Pasti mendengar yang mulia. Pasti mendengar? Pasti mendengar. Oke, kemudian? Baru sudah dijelaskan tentang itu, skenario yang mulia. Dijelaskan lagi yang mulia tentang skenario. Jelaskan lagi tentang skenario, baru dibilang, sudah kamu gak usah takut. Karena posisinya itu, kamu pertama bela ibu. Yang kedua kamu bela diri karena dia nembak duluan. Kau aman. Dia bilang kayak gitu ke saya yang mulia. Baru dia jelaskan lagi secara berulang-ulang tentang skenario yang mulia. Nah, sambil dia menceritakan tentang skenario, Ibu PC sempat ngobrol juga sama Pak FS yang mulia. Saya kurang jelas memang dengar suaranya Ibu PC, ngobrolnya kayak mana. Tapi sepintas-sepintas mendengar tentang pertama CCTV, Ibu PC tentang bahas CCTV Duren 3 yang mulia. Pertama CCTV, habis itu ngomong lagi membahas tentang sarung tangan yang mulia. Nah, habis itu sudah dia jelaskan ulang-ulang ke saya yang mulia. Baru dia duduk lagi biasa yang mulia, dia nyender lagi, baru dia tanya. Menjelaskan berulang-ulang mengenai apa? Skenario yang mulia. Mengenai skenario tembak-menembak tadi. Ya, jadi dia lihat ke saya baru, senjatamu, senpimu mana? Saya karena senpi saya masih di samping yang mulia, saya bilang siap ada bapak. Dia bilang, dia langsung ambil posisi itu ada di, nggak tahu saya dari samping atau dari saku atau dari mana, langsung ambil keluar. Kau tambah amunisimu, kasih 1 kotak peluru yang mulia ke saya. Saudara terdakwa Ferdi Sambo memberikan 1 kotak peluru. Siap. Isi berapa? Banyak yang mulia itu. Oke, kemudian? Baru saya ambil, saya keluarkan senjata saya taruh di kaki lutut saya kan. Baru saya tambah amunisi saya yang mulia. Awalnya senjata kamu isi berapa peluru? Seingat saya 7 yang mulia. Seingat saudara 7. Siap. Kemudian saudara tambah menjadi? Saya tidak tahu kalau tidak memastikan yang mulia untuk tambahnya berapa yang mulia. Berapa kapasitas dari senjata kamu? Glock 17 itu fullnya yang mulia. 17 peluru, 7. Siap. Apakah sampai full? Tidak yang mulia. Tidak. Siap. Artinya tidak sampai full, tetapi saudara tambah dari 7 menjadi lebih dari 7. Lebih dari 7 yang mulia. Oke, kemudian? Habis saya isi amunisinya, saya taruh lagi senjata saya izin Bapak, bikin lagi ke amunisinya, izin Bapak. Ya. Baru dia, senjata Joshua mana? Tanya ke saya, senjata Joshua mana? Karena seingat saya masih ada di mobil waktu Bang Riki kasih masuk di Magelang kan yang mulia. Saya bilang ke Bapak, masih di mobil Bapak, di Lexus. Oh ya nanti kau turun, kau ambil bawa naik ke sini. Siap Bapak. Bentar. Pada saat Riki mengambil senjata Joshua. Siap. Ferdi Sambo kan ada di Jakarta. Di Jakarta. Bagaimana dia tahu bahwa senjata Joshua itu ada di mobil? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tahu, oke. Kemudian? Baru saya turun yang mulia. Saya langsung turun. Saya turun ke bawah. Saya ambil senjata HS itu di dashboard. Baru saya taruh di tas Tumi yang mulia. Karena pada saat itu memang saya lapar sekali yang mulia. Memang karena belum makan juga yang mulia. Saya ingat tadi Bang Raden pesan makan yang mulia. Jadi saya sempat nengok keluar, makanan sudah ada. Saya keluar dulu ambil kotak nasi yang mulia. Saya bilang izin Bang, saya ambil. Ya, saya masuk ke dalam. Pas saya naiknya lewat ini tangga di dapur yang mulia. Saya taruh dulu kotak nasinya di atas dispenser. Baru saya naik lagi ke lantai yang 3. Sampai di lantai 3 itu ada pintu yang mulia. Pintu itu cuma bisa dibuka dari dalam pakai kode yang mulia. Sebentar. Saudara tadi waktu ngambil senjata HS, terusan nasi kotak. Siap.
Korban ada di mana? Masih depan, masih rame yang mulia. Masih rame di luar dan masih bercanda seperti biasa, Masih tidak bercanda terjadi seperti apa-apa. Siap. Oke, kemudian saudara naik. Naik ke lantai 3 yang mulia. Lantai 3, kemudian? Karena pintu nggak bisa dibuka yang mulia dari luar. Ketok, izin bapak. Nggak lama bapak buka pintu, ya saya buka tas Tumi, saya kasih izin bapak, senjata Joshua. Diambil, iya deh. Turun lagi yang mulia ke bawah. Saudara serahkan senjata HS milik Joshua kepada Ferdi Sambo. Siap, betul yang mulia. Juga nggak tahu mau cerita ke siapa yang mulia. Pikiran saya masih blank yang mulia. Saya masuk ke toilet yang mulia. Saya sempat berdoa yang mulia di toilet. Saya sempat berdoa di toilet karena pas saya keluar yang mulia dari toilet, Agus langsung bilang, Om, ibu sudah turun, Om. Siapa yang sampaikan gitu? Agus yang mulia, ART. ART. Siap. Om, ibu sudah turun. Saya langsung lari ke depan, sempat masuk, ambil masker juga di gudang yang mulia. Saya ambil. Saya keluar, ibu sudah naik di mobil yang mulia. Saya langsung lewat pintu kiri, saya lihat ibu di dalam, ada Bang Riki, ada almarhum, baru ada Om Kuat di belakang yang mulia. Saudara masuk paling terakhir? Paling terakhir yang mulia. Bentar. Pada saat korban masuk ke dalam mobil, saudara melihat? Enggak melihat. Terdakwa Putri pada saat masuk mobil tidak melihat juga yang mulia. Saya ke depan sudah masuk semua. Kenapa saudara Kuat ikut masuk di dalam mobil? Enggak tahu yang mulia. Tidak tahu? Tidak tahu. Artinya orang-orang yang di mobil itu sudah siap mau pergi? Sudah siap mau saudara pergi. Saudara kan paling terakhir? Siap. Oke, karena Joshua sudah duduk paling depan dan Ricky yang pegang setir, otomatis saudara duduk belakang. Saya duduk belakang yang mulia, saya majukan kursi, saya bilang izin ibu. Saya majukan kursi, saya duduk belakang, saya balik lagi kursinya. Langsung ibu sempat bilang ke depan ke arah Bang Ricky sama almarhum, ke 46 ya dek? Apa? Ke 46 ya dek. Oke. Langsung dia sampaikan ke 46 ke Ricky. Oke, kemudian? Langsung kita pergi ke 46 yang mulia. Sampai di 46, turun, ibu turun sebelah kanan kan, jadi ibu turun duluan, saya majukan kursinya, saya sama Om Kuat turun juga, almarhum sudah turun, ibu lewat saya, baru Bang Riki. Siapa turun pertama duluan? Ibu yang mulia. Saudara Putri? Ibu sama almarhum di depan. Ibu turun sebelah kanan yang mulia, almarhum sebelah kiri di depan. Oke. Baru saya sama Om Kuat turun karena dari belakang yang mulia. Baru Bang Riki sempat kasih tas ke saya, tasnya ibu. Saya chat, oh ya Bang, Om Kuat sama ibu masuk ke dalam, saya susul masuk yang mulia. Terus saya kasih tas itu ke... Korban? Korban masih di pintu yang mulia, di pintu dekat samping mobil itu yang mulia. Korban masih di dekat pintu. Kenapa korban nggak diajak masuk sama Putri? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tapi apakah korban dan Putri sempat berpapasan atau apa namanya? Enggak, ibu lewat aja yang mulia. Oh lewat saja, oke. Kemudian? Baru saya masuk, saya bilang ke Om Kuat, Om, saya kasih tasnya ibu yang tadi dikasih Bang Riki. Pas Om Kuat sama ibu masuk, saya langsung nyusul di belakang yang mulia. Nyusul ke belakang ke? Nyusul di belakang. Oh nyusul di belakang, kemudian siap. Menuju? Dalam rumah yang mulia. Kemudian? Sampai dalam rumah, saya lihat Om Kuat antar ibu sampai di kamar kan yang mulia, bawa tasnya ibu. Saya langsung naik ke lantai 2 yang mulia. Ngapain kamu lantai 2? Saya naik ke lantai 2 dulu yang mulia. Saya masih blank juga pada saat itu yang mulia. Saya pikir saya mau cerita ke siapa, saya takut juga yang mulia pada saat itu. Saya berdoa lagi yang mulia. Saya berdoa lagi di lantai 2 yang mulia. Saya lihat ada kamar terbuka, saya masuk, saya berdoa lagi di situ yang mulia. Berdoa apa kamu? Saya isi doa saya yang mulia. Apa? Isi doa saya. Ya. Saya berdoa, saya minta Tuhan gak jadi kejadian ini yang mulia. Biar Tuhan ubahkan pikiran Pak Sambo yang mulia pada saat itu. Oke, kemudian? Biar gak jadi rencananya Pak Sambo kan. Saya panik juga, gak lama kemudian saya dengar suara Pak Efes di bawah. Pak Sambo sudah di bawah. Saya langsung mulia. Turun, ketemu. Saudara tahu nggak Kuat segala macam? Oh enggak, terakhir saya lihat di ini yang mulia, di apa? Di bawah berarti? Sama ibu yang mulia, antar sama tasnya ibu. Pada saat saudara di atas sendirian? Saya sendirian di kamar. Sendirian, oke. Kemudian? Pas saya turun, ketemu Pak Efes di
ujung tangga yang mulia. Di ujung tangga baru bersama siapa? Sendirian yang mulia. Sendirian, oke. PFS tanya pas saya turun, sudah isi senjatamu? Saya bilang, siap, belum Bapak. Kau isi dulu. Saya keluarkan, saya kokang yang mulia. Saya kokang senjata saya masukin lagi di pinggang yang mulia. Gak lama kemudian langsung masuk almarhum yang mulia. Sama siapa almarhum masuk? Almarhum duluan, baru di belakang ada Om Kuat sama Bang Riki yang mulia. Oke, kemudian? Masuk, Pak Efes kan sebelah kiri saya yang mulia. Langsung dia, sini kamu. Langsung pegang ini lehernya yang mulia. Sini kamu. Langsung didorong ke depan yang mulia. Berlutut kamu. Pas disuruh berlutut, almarhum kaget yang mulia lihat ke Bapak. Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya kayak gini yang mulia. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Berlutut kan, berlutut. Pas dia lagi mundur-mundur yang mulia, agak sedikit merendah, langsung Pak Efes bilang, woi kau tembak, kan saya di samping kanan. Woi kau tembak cepat. Saya langsung keluarkan senjata yang mulia. Cepat kau tembak, saya langsung tembak yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Saya ingat saya 3-4 kali yang mulia. 3-4 kali. Kemudian pada saat saudara tembak, korban, saudara melihat posisi ke arah mana saudara menembak? Ke arah almarhum yang mulia. Ya, almarhum. Kena bagian mana saja saudara? Untuk perkenaannya saya nggak bisa pastikan yang mulia. Kenanya di bagian mana saja tidak bisa dipastikan. Saya tidak bisa pastikan. Setelah itu? Almarhum jatuh yang mulia. Almarhum jatuh, siap. Tumbang menghadap telungkup ya? Telungkup yang mulia. Terus? Pada saat almarhum sudah jatuh, Pak Efes langsung maju yang mulia. Apa? Pak Efes langsung maju. Masih hidup nggak dia pada saat tertelungkup itu? Pas jatuh ada suaranya yang mulia. Suaranya bagaimana? Kayak pas habis tembakan terakhir itu kayak Kemarin saudara memberikan kesaksian bahwa pada saat setelah saudara tembak masih terdengar suara erangan dari korban. Iya, yang mulia. Kayak begitu yang mulia. Oh, masih terdengar suara erangan dari korban. Kemudian baru Pak Efes maju yang mulia. Pak Efes maju sudah pegang senjata yang mulia. Langsung kokang senjatanya yang mulia. Kokang langsung di samping tangga langsung tembak ke arah almarhum yang mulia. Tembak ke arah almarhum. Berapa kali? Saya tidak bisa pastikan yang mulia. Tidak bisa pastikan. Kemudian? Habis tembak ke lebih dari satu kali? Kayak saya tidak bisa juga yang mulia. Tetapi yang jelas saudara mendengar suara tembakan letusan senjata dari tangannya Ferdi Sambo ke arah tubuh korban. Betul yang mulia. Kemudian? Baru habis itu Pak Efes balik lagi jongkok di depan tangga yang mulia. Beliau jongkok di depan tangga langsung nembak ke arah tembok yang di atas tangga. Nembak banyak kali yang mulia, saya nggak tahu berapa kali itu. Nembak banyak kali, baru sempat berhenti yang mulia. Dia berhenti yang mulia. Baru pas balik ke kanan itu sudah kokang senjata lagi. Ada kokang senjata lagi yang mulia. Baru tembak lagi ke arah atas TV yang mulia. Pas habis tembak ke arah atas TV berdiri beliau, baru dia ke arah almarhum yang mulia. Saya lihat itu dipegangkan senjata api yang mulia ke arah almarhum. Seolah-olah almarhum memegang senjata itu. Betul yang mulia. Supaya sidik jarinya ada di situ. Siap. Kemarin saudara sempat mengatakan bahwa saudara Ferdi Sambo tertawa. Tertawa di mana yang mulia? Pada saat menembak ada komentar? Tidak ada yang mulia. Tidak ada tertawa pada saat kejadian. Tidak ada. Kemudian? Jadi pada saat itu almarhum Pak Efes pakai sarung tangan hitam yang mulia. Baru habis ditembakkan, diletakkan, berdiri Pak Efes, berdiri terus jalan ke arah kami yang mulia. Terus teriak kami, kalian tidak bisa jaga ibu, katanya. Pas lewat di belakang saya, ketemu Bang Riki, Pak Efes, kau cek itu HP-nya. Baru langsung jalan keluar yang mulia. Oke. Pada saat saudara bertemu dengan saudara Ferdi Sambo di tangga. Siap. Saudara turun. Saudara Ferdi Sambo sudah memegang senjata? Belum yang mulia. Pada saat dia menembak korban dan menembakkan ke atas. Siap. Itu pakai senjata apa? Seingat saya Glock yang mulia. Glock. Waktu nembak ke atas. Siap. Terus?
Yang senjata HS? HS itu nanti saya lihat lagi pada saat beliau berbalik badan yang mulia ke arah tembok yang di atas TV. Itu sudah pakai HS, makanya beliau kokang lagi yang mulia. Pegang berapa senjata pada saat itu dia? Pada saat itu di tangan cuma satu yang mulia. Iya betul, tetapi yang di kanan kiri? Siap, ada dua yang mulia. Ada dua, tahu Siap. dari mana saudara kalau senjata? Karena pertama senjatanya beda yang mulia dengan senjata yang kedua yang mulia. Oh, senjatanya pertama berbeda. Beda yang mulia, pada saat nembak ke arah tembok atas itu senjata beda yang mulia. Yang digunakan untuk menembak korban yang mana? Seingat saya yang pertama yang mulia, yang Yang Glock mana? itu, yang Glock itu yang mulia. Yang Glock, untuk Siap. menembak korban adalah Glock. Siap. Glock berapa? Saya lupa jenisnya Pak Efes pegang Glock jenis berapa yang mulia, saya lupa. Terus kapan dia menembakkan menggunakan senjata HS milik korban? Nanti pada saat di tembok yang di atas TV yang mulia. Tembok di atas TV. Siap. Dia Ke arah perlawanan yang mulia. melihat dia mengokang sendiri dan saudara baru sadar bahwa itu Senjata adalah HS. HS milik korban. Siap yang mulia. Oke, setelah itu? Setelah itu nggak lama Romer masuk yang mulia. Setelah Pak Efes keluar, Romer masuk. Romer masuk, saya nggak tahu apa obrolan Romer sama Bang Riki sama Om Kuat. Saya nanti kaget itu yang mulia pada saat Nah, pada saat saudara menembak itu, saudara Putri posisinya? terakhir saya lihat masuk di kamar yang mulia sama Kuat itu yang diantar sama Kuat. Dia masuk di dalam kamar. Terakhir saudara lihat, saudara Putri masuk ke dalam kamar. Dia menggunakannya, apakah kamar itu tertutup? Terbuka. Terbuka. Kemudian pada saat menembak, posisi Kuat, posisi Riki di belakang yang mulia. Nonton. Siap. Berapa meter dari saudara? Dekat yang mulia. Kecil itu yang mulia. Saudara pada saat menembak korban, jarak berapa meter? Dekat juga yang mulia. Tidak terlalu jauh. Siap. Jauh mana antara saudara dengan korban dan saudara dengan Riki? Saya tidak bisa memastikan yang mulia. Tidak bisa memastikan, tapi menurut saudara tidak terlalu jauh. Tidak terlalu dekat. Oke, setelah itu, setelah Adan Romel masuk, siap yang mulia. Setelah saudara Adan Romer masuk, Bang Romer sempat ngobrol sama Om Kuat dan Bang Riki, nggak tahu ngobrol apa. Terus pas ke arah saya dia pegang tangan saya yang mulia. Kenapa Cat? Dia kagetin saya, "Woi, kenapa Cat?" Mukanya panik juga yang mulia. Saya bilang, saya refleks Bang. Saya bilang gitu yang mulia. Terus? Baru nggak lama Pak Efes langsung masuk lagi yang mulia. Senjata saudara taruh di mana? Masih langsung masukkan ke kopel. Siap. Kalau senjata Glocknya milik Ferdi Sambo? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Kemudian? Baru Bapak langsung masuk ke kamar ibu yang mulia. Kamar ibu, lama kemudian keluar lagi, dipegang yang mulia, dipeluk yang mulia. Terus? Sama Pak Efes, terus keluar yang mulia. Saya langsung ikut keluar juga yang mulia. Saat keluar, Bang Riki kan sudah keluar juga pada situ, ikut-ikut keluar. Baru Bapak sempat ngomong ke Bang Riki, Riki, antar ibu ke Saguling. Oke, kemudian? Baru ibu diantar Bang Riki ke Saguling. Bapak sempat mondar-mandir yang mulia, pegang HP yang mulia. Baru masuk ke dalam, keluar lagi, masuk lagi ke dalam, keluar lagi yang mulia. Ada sempat nelpon juga yang mulia. Nelpon terus pas di luar itu ketemu, kan ada kodir yang mulia di sana. Terus kodir bilang ke Bapak, izin Bapak, ada Pak Kasat Pak. Oh iya, panggil. Langsung kodir lari ke depan yang mulia. Kemudian? Baru Pak Efes juga sempat bilang ke Yogi yang mulia, carikan ambulans. Carikan ambulans, kan itu lama yang mulia, sampai Pak Kasat datang. Yang pertama kali datang Pak Kasat yang mulia. Kemudian? Pak Kasat datang, Chef Jenderal, sini. Masuk Pak Kasat sama Pak Efes ke dalam rumah yang mulia. Saudara masih di luar? Masih di luar yang mulia. Baru Pak Kasat sudah dari dalam keluar, Pak Kasat tanya ke saya, siapa yang nembak? Saya komandan.
ya kau tenang dulu, baru Pak Kasat suruh carikan air minum, kalau tidak salah Romer atau siapa yang kasihkan saya air minum pada saat itu yang mulia. Setelah itu sudah banyak orang datang yang mulia dari Propos. Saya lihat Pak Kasat juga menelpon di dekat saya yang mulia. Baru datang orang-orang dari Jaksel yang mulia, Polres Jaksel datang juga. Saudara sempat diinterogasi? Sempat yang mulia. Oleh siapa? Yang saya paling ingat Pak Beni Ali yang mulia. Saudara Beni Ali. Saudara, senjata saudara diminta oleh siapa? Pak Santo yang mulia, Kombes Santo. Kombes Santo di depannya saudara Beni Ali. Siap. Terus apakah Beni Ali juga bertanya kepada Ricky dan Kuat Ma'ruf? Saya melihat yang mulia. Apakah mereka sempat diinterogasi oleh petugas Polres? Kalau mereka saya nggak lihat, saya udah nggak pikir-pikir orang lain lagi yang mulia. Saudara nggak pikir orang lain lagi. Siap. Saudara sempat diinterogasi oleh saudara Samuel. Jadi pada saat itu ada yang dari Polres yang menanyakan saya, tapi saya lupa yang mulia siapa yang menanyakan yang mulia. Oke, singkat cerita, saudara kemudian setelah jenazah diangkat menuju rumah sakit. Siap yang mulia. Saudara kemana? Saya waktu jenazah dibawa saya nggak tahu yang mulia. Nah, sebelum saudara itu kemana saudara? Kami dibilang sama orang-orang Propos, dibilang nanti mau diperiksa di Propos. Pergilah, dibawalah kami ke Propos. Bawa ke Propos. Waktu itu ada perintah dari saudara Ferdi Sambo kepada saudara pada saat saudara dibawa ke Propos? Oh, nggak ada yang mulia. Tidak ada. Saudara bertiga? Bertiga yang mulia. Didampingi orang Propos sama orang SPRI. Oke, kemudian? Sampai di Propos, kami naik ke lantai 2 atau lantai 3 yang mulia. Terus memang dari pagi belum makan juga pada saat itu yang mulia, belum ada kesempatan untuk makan. Jadi saya bilang pada saat itu yang mendampingi Bang No dari orang SPRI, saya bilang Bang, kami belum makan Bang. Oh iya nanti dicarikan makan, dibelikan. Kami sempat makan di Propos pada saat itu yang mulia. Habis makan sekitar setengah 8 habis makan, jam 8 langsung pemeriksaan kami yang mulia. Pemeriksaan? Pemeriksaan di Propos. Apa yang saudara ceritakan? Skenario tersebut yang mulia. Skenario yang tadi diulang-ulang di rumah Sukeguling di lantai 3? Siap yang mulia. Saudara hafal skenario itu? Hafal ya. Kemudian? Saya jelaskan sesuai yang skenario tersebut yang mulia. Setelah itu? Baru sekitar, saya banyak orang yang datang yang mulia, komandan-komandan tapi saya tidak kenal. Saudara diperiksa terpisah ya? Atau bertiga? Terpisah yang mulia. Terpisah sendiri-sendiri. Oke, kemudian? Baru sekitar jam 10 yang mulia, saya dipanggil, dibilang ada datang. Cat, ada Bapak Cat. Kami ke ruangan di ujung, Bapak menanyakan pada saat itu, apa yang kau bilang di pemeriksaan? Saya bilang siap yang tadi, saya bilang, yang skenario tersebut. Saudara Ferdi Sambo menanyakan kepada saudara apa yang telah diberikan keterangan kepada penyidik, terus? Saya bilang skenario tersebut, skenario itu yang tadi. Terus? Baru habis itu, oh iya, baru dia bilang ke saya, sudah tenang aja kalian bertiga, nanti habis ini ada pemeriksaan lagi. Sudah tenang aja, pokoknya habis ini ada pemeriksaan, tapi nanti itu kasusnya SP3. Bilangnya kayak gitu yang mulia. Pada saat saudara briefing oleh saudara, kan kemudian saudara Ferdi Sambo mengumpulkan kalian bertiga? Siap yang mulia, di Propos. Di Propos itu. Apa yang disampaikan Ferdi Sambo kepada kalian bertiga? Saya ditanyakan yang mulia. Ditanyakan bagaimana? Tentang ini, yang mulia, pemeriksaan. Apa yang tentang pemeriksaan. Siap. Terus kepada Ricky sama... Saya nggak tahu bahas-bahas apa mereka yang mulia. Oh, oke. Tapi kan saudara satu ruangan, saudara mendengar? Iya yang mulia. Tapi pada saat itu karena saya menjelaskan tentang skenario yang mulia, saya bilang ada baku tembak lah apa semua itu. Saudara tidak mendengar apa yang disampaikan Ferdi Sambo kepada Ricky dan kepada... Siap yang mulia.
Cuma disampaikan, saya paling ingat itu Pak Sambo bilang, lo kalian tenang aja, nanti habis ini ada pemeriksaan, tapi nanti kasusnya SP3. Oke, kasusnya nanti kasusnya SP3. Siap. Kemudian saudara pulang, diperiksa di langsung lanjut ke Paminal. Jam 11 itu yang jam 11 saudara melanjut Paminal. Siap. Saudara memberikan itu keterangan yang sama. Keterangan yang sama yang mulia. Kapan saudara pulang? Besoknya yang mulia, tanggal 9. 9 jam? 9. Siang yang mulia. Diperiksa di Paminal sampai siang? Ya, jadi diperiksa Paminal dari malam sampai jam 4 subuh yang mulia. Kami istirahat, baru saya sempat kabarin Sadam, yang orang-orang di rumah lah untuk bawakan baju kepada kami yang mulia. Dibawakan baju, kami mandi yang mulia, di Paminal juga. Baru pada saat sekitar jam 10, datang orang dari ini yang mulia, Polres Jaksel yang mulia. Polres Jaksel datang, mau pemeriksaan katanya. Tapi karena pengen buru-buru, dari saya orang Jaksel bilang, katanya cuma mau minta salinan dari Paminal aja. Oke. Jadi untuk BAP-nya diminta dari Paminal yang mulia. Kemudian? Baru cuma ada tambahan pertanyaan, berapa pertanyaan. Terus habis itu kami dibilang mau melaksanakan ini yang mulia. Peragaan di Duren 3 yang mulia. Oh, peragaan di Duren 3 lagi. Siap. Kapan akhirnya kembali ke Duren 3? Pulang nanti sorenya baru kita jalan kaki dari 46 ke Saguling yang mulia. Oh, pulang ke Saguling. Siap. Setelah itu? Malamnya istirahat langsung. Istirahat. Siap. Terus tanggal 10? Tanggal 10 pagi saya sempat ibadah yang mulia, online. Ibadah online. Baru malam-malamnya itu sempat dipanggil ke lantai 2 yang mulia. Di lantai 2? Siap. Oleh bapak sama ibu yang mulia. Apa yang disampaikan? Cuman saudara saja atau ada? Kami bertiga yang mulia. Saudara bertiga, saudara Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Siap. Kemudian? Pada saat itu kami duduk yang mulia, duduk. Saya baru Bang Riki baru Om Kuat, baru ditanya kepada saya, kepada kami disampaikan ada uang karena kalian sudah menjaga ibu, nanti saya kasihkan kalian uang jumlahnya Kuat 500, Riki 500, saya 1 katanya yang mulia. Baru biasa ngobrol biasa yang mulia. Jadi sudah dibilang dikasih tahu isinya dolar katanya yang mulia. Sudah ada amplop yang mulia 3. Habis dikasih tahu itu ditanyakan ke kami, kalian pakai HP apa? Karena saya pada saat itu HP dinas saya yang mulia. Saya bilang siapa itu Pak? Om Kuat Samsung kalau tidak salah. Baru bapak nanya ke ibu, masih ada nggak sisa ini? Sisa HP gitu. Baru ibu cek sisa HP itu, dibawalah 3 HP yang mulia iPhone. Dan disuruh ganti HP, terus ganti kartu di situ yang mulia. Disuruh ganti HP, ganti kartu. Maksudnya ganti kartu tuh ganti nomor atau? Pindahkan kartu dari HP lama. Pindahkan kartu. Ya. Kemudian HP lama? Sama saya ada yang mulia. Masih ada. Siap. Uang 1 miliar tadi sudah sempat saudara terima? Tidak diterima, cuma ditunjukkan yang mulia. Cuma ditunjukkan. Siap. Kapan pemberiannya belum tahu? Katanya bulan depan yang mulia. Oh, dari bulan depan. Tanggal 10 itu dibilang bulan depan nanti. Saudara kemarin mengatakan masih ada foto. Siap yang mulia. Ada saudara bawa? Sudah diserahkan yang mulia. Oh, tidak bisa dipindahkan di layar? Izin Pak, tadi kami pagi sebelum acara persidangan DAI disampaikan foto, tapi foto yang masih dalam HP ini masih dalam penguasaan ini Pak. Jadi kalau memang mau dibuka, mungkin nanti saksi ya Pak. Bisa dibuka sekarang? Bisa yang mulia. Silakan buka. Silakan dipindahkan, ditransfer. Tidak, fotonya aja, fotonya. HP-nya dulu.
Ini siapa? Yang kursi ini siapa? Bisa. Cuman dua ini ya. Oke. Ya. Silakan duduk. Nanti cuman ini aja ya. Oke. Nanti handphonenya diserahkan jangan tutup. Di foto ini apa yang nampak? Ada tangan dan kaki yang mulia. Tangan dan kaki yang sudah dilingkari merah itu yang mulia. Yang ini siapa? Yang kaki itu PFS yang mulia, duduk di dekat saya. Yang depan, di sebelah saudara. Ya, yang depan itu Ibu PC yang mulia. Oh. Posisi kalian? Pada saat dipropos yang mulia setengah 8. Oh, pada saat dipropos. Tetapi foto ini menunjukkan bahwa saudara saat dijanjikan uang 1 miliar dan itu, handphone. Iya, itu ada kotak handphonenya yang mulia. Ini kotak handphone yang di... Siap, sama ada kartu juga yang mulia. Itu disuruh ganti kartu pada saat itu. Jadi saudara posisi ngambil foto ini ada di sebelahnya saudara Ferdi Sambo? Masih sempat saudara ngambil gambar? Jadi pada saat itu yang mulia, kalau tidak salah yang mulia, lagi chattingan sama tunangan saya yang mulia. Jadi sempat kirim-kirim foto, saya bilang saya lagi sama bapak ibu. Saudara sedang dengan bapak dan ibu. Siap. Kemudian sudah setelah selesai acara dipanggil itu apalagi? Langsung turun yang mulia, kami turun lewati ibu sempat bilang terima kasih ya dek, siap ibu, ke kami bertiga. Langsung kami turun juga ke lantai 1 yang mulia. Kemarin saudara Putri tidak mengakui cerita saudara itu? Siap yang mulia. Selanjutnya saudara kapan mulai diperiksa lagi? Atau kapan saudara mulai ditarik dari rumah saudara Ferdi Sambo? Diperiksa dulu atau banyak sekali pemeriksaan yang mulia. Banyak sekali pemeriksaan selanjutnya. Diperiksa terus itu. Selama saudara diperiksa antara tanggal 10 sampai tanggal 18 saudara masih tinggal di Saguling? Saya lupa tepatnya tanggal berapa saat saya dibawa ke Makobrimob yang mulia. Oh, akhirnya saudara dibawa ke Makobrimob? Dibawa ke Makobrimob. Masih di bulan Juli atau? Masih di bulan Juli ya mulia. Masih di bulan Juli. Siap. Berapa hari setelah kejadian? Lupa. Atau berapa minggu setelah kejadian? Saya tidak bisa memastikan. Saudara tidak bisa memastikan. Saudara kemudian ditarik ke Makobrimob? Betul ya mulia. Pada saat saudara ditarik di Makobrimob itu situasi situasi yang terjadi apa? Setelah saudara menjalani beberapa pemeriksaan. Siap ya mulia. Kok sampai akhirnya kan diperiksa oleh Provos, diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan, kemudian sempat. Nanti sudah saya di Makobrimob yang mulia baru. Oh, setelah kemudian saudara ditarik ke Makobrimob. Siap, baru ada pemeriksaan. Kalau dari Polres itu ada pemeriksaan dari Polres, tapi pelaksanaan pemeriksaannya di Bareskrim yang mulia, tidak di Polres. Pelaksanaannya di Bareskrim. Saat saudara memeriksa, apa tanggapannya dari saudara Ferdi Sambo? Cuma menguatkan saja yang mulia, tetap kuat saja. Tetap kuat? Ya, tetap katakan yang skenario yang mulia. Kemarin saudara mengatakan sempat dibawa di hadapan Kapolri. Siap yang mulia, jadi pada saat saya sudah dibawa di Makobrimob yang mulia. Oh, setelah saudara dimasukkan di Makobrimob, kemudian? Saya bilang mau dibawa ke Mabes, mau menghadap Bapak Kapolri yang mulia. Siapa yang menyampaikan begitu? Dari Brimob yang mulia. Oh, dari Brimob. Siap. Saudara dibawa ke Mabes Polri. Mabes Polri. Siap. Kemudian pada saat sampai di sana ketemulah sama Bapak, ketemu sama Bapak
baru sempat ngobrol, baru sebelum saya masuk ruangan Bapak sempat peluk saya yang mulia di kepala. Sudah, katakan aja ya skenario, katakan aja masih, kau yakinkan aja, gitu yang mulia. Terus? Siap Bapak. Jadi pada saat saya bilang menghadap ke Bapak Kapolri, saya juga ya membohongi juga yang mulia. Siapa yang menghadapkan saudara sampai ke tingkat ke Kapolri? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Siap. Bukan. Kenapa saya tanyakan ini? Karena dari segi kepangkatan saudara jauh sekali. Betul yang mulia. Ada saudara Ferdi Sambo saat saudara menghadap Kapolri? Oh tidak ada yang mulia. Di Tidak Bapak ada. cuma di depan pintu. Cuman di depan pintu saja. Depan pintu aja. Setelah itu, pada saat itu saudara ditempatkan di Makobrimob sudah dimasukkan dalam sel atau masih saudara bisa? Tidak yang mulia, di mes yang mulia. Oh masih di mes, saudara sudah ditarik dari rumahnya, Betul, dari rumah Saguling. Betul. Kemudian, kapan saudara mulai ditahan? Oh, saya lupa tanggal tepatnya, sekitar. Berapa lama setelah saudara di Brimob? Lama yang mulia. Oh lama. Siap. Kemudian? Saya dibilang mau ada pemeriksaan pertama pemeriksaan di Polda yang mulia. Baru beberapa hari kemudian pemeriksaan lagi di Bareskrim. Pemeriksaan di Bareskrim ternyata hari itu juga langsung penahanan yang mulia. Hari itu juga langsung penahanan. Siap. Saat saudara diperiksa di diperiksa di Bareskrim maupun semacam di Brimob, saudara didampingi penasihat hukum? Didampingi yang mulia. Siapa penasihat hukum itu? Bang Nahot yang mulia. Hah? Bang Nahot yang mulia. Bang Nahot. Siapa yang menyediakan? Dari Bapak yang mulia. Saudara Ferdi Sambo. Siap. Saudara mengatakan sudah disiapkan pengacara untuk mendampingi saudara. Betul yang mulia. Oke, sampai akhirnya saudara mencabut keterangannya itu. Siap. Tepatnya tanggal? Tanggal 6 kalau tidak salah yang mulia. Tanggal 6 Agustus. Siap yang mulia. Kalau pada saat saudara mencabut itu bagaimana reaksi terdakwa Ferdi Sambo? Sudah tidak ada komunikasi lagi. Sudah tidak ada komunikasi lagi. Baik, saudara saksi ya. Siap Bapak. Kamu masih masih tahan? Masih ditahan. Masih. Siap yang mulia. Baik, karena pemeriksaan ini masih berlanjut ini ya. Siap. Baik. Pertanyaan Pak Hakim dikit-dikit aja nih. Mulai dari Magelang ya. Siap yang mulia. Tadi kamu bilang kan yang mengamankan senjata Yosua itu kan Ricky. Betul yang mulia. Kamu lihat sendiri? Saya lihat sendiri. Itu lazim apa enggak itu? Tidak lazim harusnya. Tidak lazim. Siap. Kenapa tidak lazim? Karena untuk senjata api kan itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Tanggung jawab pribadi masing-masing. Yosua atau si korban tahu nggak kalau senjatanya diamankan? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu dia? Tidak tahu. Nggak ada dia bilang samamu, kok senjata saya diamankan, kenapa ya? Nggak ada bilang gitu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Baik ya. Terus itu senjata diamankan setelah kejadian si Kuat marah-marah atau belum? Yang kami setelah yang mulia. Setelah si Kuat marah-marah. Iya yang mulia. Yang saya tanyakan ke Om Kuat itu ada kejadian apa? Baru diamankan ya? Baru. Nah, terus masing-masing kalian kan punya senjata juga. Siap yang mulia. Baik. Kamu punya senjata juga ya? Punya yang mulia. Kamu sudah memenuhi syarat punya senjata itu? Siap yang mulia. Hah? Siap. Sudah? Siap yang mulia. Jangan siap, saya nggak ngerti arti siap. Siap sudah yang mulia. Saya ini sipil. Baik yang mulia. Sudah punya syarat? Punya yang mulia. Baik. Karena ada keterangan bahwa kamu itu sebenarnya belum layak punya senjata. Gitu loh. Ada saksi yang dari Polri juga menerangkan bahwa kamu belum layak itu, belum tes psikologi namanya. Siap. Coba ceritakan dulu. Jadi saya dari kantor saya yang mulia yang dijadikan driver untuk Pak Efes kan saya dan Sadam yang mulia berdua ditunjuk sama setelah dites baru ditunjuk sama komandan untuk menghadap ke Pak Efes di Mabes Polri. Ya.
Nah, jadi pada hari itu kami belum tahu kalau kami langsung diterima Yang Mulia. Jadi kami belum mengurus senjata dari kantor. Nah, pada saat berangkat setelah menghadap dengan Bapak Efes, ternyata pada hari itu juga langsung diterima Yang Mulia kami berempat. Maksudnya langsung diterima jadi driver. Terus? Dan Pak Efes bilang nanti habis ini PCR langsung isolasi di posko ajudan. Jadi sudah tidak ada kesempatan untuk balik lagi ke kantor untuk mengurus senjata api Yang Mulia. Maksudnya ke kantor asal? Ke kantor asal. Asal kan Brimob ya? Iya, dari Cikeas Yang Mulia. Jadi seharusnya senjata itu disiapkan oleh Brimob? Harusnya kami minta dari Brimob, dari kesatuan asal kami Yang Mulia. Cuma karena memang sudah Pak Efes juga bilang tidak usah lagi balik ke kantor, kami minta petunjuk kepada ajudan yang lama Yang Mulia. Pada saat itu. Maksudnya gini, nggak usah lagi balik kantor, maksudnya karena ke kesatuan gitu ya? Iya, nggak usah lagi balik ke kesatuan. Nanti langsung habis PCR langsung ke kediaman aja isolasi di posko ajudan. Nah, karena kami berdua belum bawa senjata api Yang Mulia, kami minta petunjuk kepada senior yang sudah ajudan yang sebelumnya. Kebetulan Bang Daden pada saat itu, saya bilang, Bang kami belum ambil senjata api di kantor, gimana Bang? Oh ya udah, nanti ambil di Propam aja. Ambil di Propam. Jadi diurus lah senjata api kami Yang Mulia. Siapa yang ngurus? Dari kantor Yang Mulia, di Propam Yang Mulia. Di Propam? Siap. Bukan dari Brimob ya? Bukan Yang Mulia. Baik. Pada saat itu terdakwa Sambo sudah Kadif Propam? Saya ikut Bapak Efes sudah Kadif Propam Yang Mulia. Baik ya. Itu tadi dari Magelang, berarti terjadi keganjilan bahwa senapan Yosua itu diamankan. Betul. Tapi saksi tidak tahu kenapa diamankan, kan begitu? Siap, betul Yang Mulia. Begitu ya? Siap. Baik, pastikan dulu di Saguling ini ya. Skenario itu kan kamu terangkan tadi didengar oleh PC ya? Siap Yang Mulia. Berarti bertiga kalian hadir di sana ya? Bertiga Yang Mulia. Baik. Di dalam skenario itu apakah hanya tembak menembak atau ada hal lain? Pelecehan Yang Mulia. Ada pelecehan. Siap. Ya? Pelecehan di mana? Di 46 Yang Mulia. 46. Ada diterangkan lagi lebih lanjut tentang pelecehan itu. Oleh siapa, kepada siapa? Cuma bilang almarhum melecehkan ibu di 46 Yang Mulia. Itu alasannya supaya terjadi tembak menembak, kan betul begitu ya. Nah ternyata pelecehan itu ada enggak yang di Duren 3? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada ya. Terus di dalam skenario itu ya. Siap Yang Mulia. Ada enggak disangkut pautkan dengan terdakwa PC atau terdakwa Sambo ini? Disangkut pautkan bagaimana Yang Mulia? Mohon izin. Enggak, keterlibatannya lah di dalam skenario itu. Bapak Sambo cuma menjelaskan ibu dilecehkan sama Joshua di 46. Ya. Terus ibu teriak, saya dengar, saya merespon Yang Mulia. Joshua ketahuan, Joshua nembak saya duluan, saya nembak balik ke Joshua, Joshua yang mati Yang Mulia. Mati. Kamu tidak ada ditembak menurut skenario? Tidak, saya ditembak duluan Yang Mulia. Entah kena. Skenarionya kena atau enggak? Tidak ada dibilang untuk kena atau tidak Yang Mulia. Oh dibilang, gitu ya. Siap. Jadi kamu itu ya sudah pintar menembak rupanya. Saya tahu menembak Yang Mulia. Ya. Siapa lebih pintar kamu menembak daripada Yosua? Saya sama almarhum belum pernah latihan sama-sama soalnya Yang Mulia. Belum pernah latihan? Kalau sama ajudan lain saya pernah latihan sama-sama. Latihan, begitu ya. Baik ya. Jadi coba dulu gambarkan dulu, ini di Duren 3 ini ya. Siap Yang Mulia. Supaya kamu mengerti. Pada saat kamu tadi di Duren 3, kamu bersama dengan terdakwa Sambo. Betul kan gitu ya, berdua ya? Berdua ya. Sebelum terjadi insiden itu ya? Siap. Baik. Sesudah itu kamu bilang kamu naik ke atas? Tidak Yang Mulia, saya naik duluan ke atas Yang Mulia. Lantai 2? Siap. Jadi pada saat tiba saya naik duluan ke atas Yang Mulia. Oh kamu duluan? Terus saya pada saat kamu naik? Siap Yang Mulia. Terdakwa Sambo belum ada. Siap. Kemudian kamu bilang tadi di atas, berapa lama kamu situ? Tidak lama Yang Mulia. Tidak lama? Siap. Terus kamu turun? Turun dengar suara Bapak Sambo di bawah. Itu bagian skenario apa enggak? Oh tidak Yang Mulia. Kamu naik?
Tidak ada yang mulia. Tidak ada skenario untuk saya naik ke lantai 2. Ini kita cerita skenario dulu. Baik. Yang mulia. Baik. Skenario itu tembak-nembak di mana? Di Duren 3 yang iya, mulia. maksudnya apakah di kamar mandi, apakah Tidak. di kolam? Ada kolam sana? Ada kolam ikan. Nah, jelaskan di mana skenario itu dilakukan. Tidak dijelaskan yang mulia. Jadi kok kamu tahu di situ lokasinya? Izin yang mulia. Jadi kenapa saya di BAP yang mulia? Pada saat pemeriksaan saya menjelaskan bahwa saya di tangga, saya turun dari tangga, terjadi baku tembak. Itu karena saya menyesuaikan dengan apa yang dilakukan Pak Sambo yang mulia. Oh gitu. Siap. Berarti itu skenario. Iya, saya. Sebenarnya kamu naik apa enggak ini? Saya naik yang mulia. Memang naik yang mulia. Berarti faktanya kamu naik. Naik yang mulia. Iya kan? Siap. Ngapain kamu naik ke atas? Tahu juga yang mulia pada saat itu. Loh, gimana? Enggak tahu. Kamu enggak tahu gimana? Bingung yang mulia. Bingung Saya karena bingung. apa? Karena saya nggak tahu mau ngapain juga pada saat itu yang mulia. Tidak bisa menduga ya. Siap yang mulia. Kamu turun. Siap. Ya. Itu tangga ya. Kalau dilihat dari kamar terdakwa Putri itu kelihatan. Kelihatan yang mulia cuma dekat. Kelihatan. Siap. Tadi kamu bilang kan pintunya tak? Setengah terbuka yang mulia. Setengah terbuka. Siap. Ya. Berarti setengah tertutup. Itu terbukanya ke arah tangga atau gimana? Terbukanya izin yang mulia. Ya terbukanya itu kan pintunya gimana ya? Memang kita belum ke lokasi. Siap, kalau dibuka setengah, nampak enggak tangga dari dalam? Atau apa? Kelihatan yang mulia, tapi kalau dibuka penuh mungkin kelihatan yang mulia. Jangan mungkin, di sini nggak ada mungkin. Siap, yang Fakta mulia. di sini ya. Kalau tidak kelihatan, bilang tidak kelihatan. Karena saya tidak pernah separoh, duduk ya? di tangga yang mulia. Ya? Saya tidak pernah juga duduk di tangga yang Tapi mulia. kan kamu turun dari tangga. Siap yang mulia. Makanya saya lihat, makanya saya tanya. Siap. Ya? Siap yang mulia. Kedengaran suara tembakan dari kamar, kalau begitu? Harusnya kedengaran yang mulia. Harusnya ya. Itu jarak dari tangga ke pintu kamar itu berapa jauh? Dekat yang mulia. Panjang ini mungkin yang mulia, selebar ini. Berapa meter lah, berapa meter? Saya Kalau tidak dekat bisa nanti memastikan yang beda-beda persepsi kita. Berapa meter? Kalau untuk berapa meternya saya nggak bisa memastikan yang mulia. Nggak bisa ya. Baik, dari sini ke Jaksa itu? Bisa. Bisa ya. Nah, pada saat kamu di situ ya, kan sudah ada terdakwa Sambo nih. Siap yang mulia. Itu korban atau Joshua datang dari mana? Dari arah dapur yang mulia. Dari arah dapur. Dari arah dapur gudang. Bukan yang mulia, dapur. Dapur itu daerah kamar mandi, kolam, jadi ruang apa? Dapur itu kalau masuk dari luar yang mulia, dari carport luar, carport dalam, baru dapur, baru belok kanan langsung ke arah ruangan di dalam yang mulia. Berarti melewati tangga itu juga dia? Tidak yang mulia. Tidak. Baik ya. Siap. Terus muncul dia bersama dengan si apa? Om Kuat dan Bang Riki. Sama Riki. Siap. Bertiga ya? Bertiga yang. Terus saat itu pertama masuk itu Joshua atau Riki atau Kuat? Almarhum paling depan yang mulia. Yang pertama. Yang kedua siapa? Om Kuat. Om Kuat. Terus kemana dia Om Kuat ini? Di belakang aja yang mulia. Di belakang siapa? Di belakang almarhum yang mulia. Iya, selanjutnya kemana dia? Diam tetap di belakang yang mulia. Saat terjadi tembakan juga dia di belakang? Siap. Di belakang siapa? Di belakang saya yang mulia. Oh, di belakangmu ya? Siap. Terus kenapa bisa siapa juga si Ricky? Di belakang? Di belakang juga yang mulia. Terus Joshua kenapa bisa dia bergeser jadi ke depanmu? Ditarik sama bapak yang mulia. Ditarik. Siap, ditarik. Ya, Sini itu tadi. Siap. Berarti masuknya Joshua dari belakangmu. Siap. Dan betul. belakang terdakwa Sambo. Siap. Terus ditariklah dia ke depanmu. Betul. Kan begitu? Betul yang mulia. Nah, itu posisinya. Siap. Makanya si Ricky dan si Kuat dan Ricky. sama si Ricky yang mulia. Si Ricky tetap di belakang. Tetap di belakang. Mereka berdua tahu nggak kalau itu ditarik Joshua ke depan? Melihat yang mulia. Melihat ya. Terus tadi kamu bilang kan apa namanya? Tembak. Pertama disuruh berlutut dulu yang mulia. Berlutut dulu.
Baru disuruh bilang ke saya, woi kau tembak. Teriak. Maksudnya kau tembak itu sama siapa kau tembak? Ke ini nunjuk yang mulia, woi kau tembak. Iya siapa? Ke dinding ke atau almarhum yang mulia? Ke Joshua. Siap. Itu suruhan ya, tembak. Berapa kali dibilang? Tidak ditembaknya yang mulia. Woi kau tembak cepat kau tembak. Tangannya gini. Begitu nunjuk yang mulia. Bukan ke dinding dibilang. Tidak yang mulia. Tidak ya. Terus kamu bilang tadi apa namanya nggak tahu menaulah. Tembakanmu kena. Kamu kan polisi. Siap yang mulia. Kena. Saya kena yang mulia. Kena. Tadi kamu bilang nggak tahu mananya yang kena. Betul yang mulia. Kenapa nggak tahu? Kan berapa meter tuh? Dekat yang mulia. Jarak dekat. Hah? Jarak cukup dekat yang mulia. Jarak dekat ya. Terus kamu bilang tadi gitu ya. Siap. Sekarat lah ya. Sekarat. Terus linglung. Siap yang mulia. Joshua kan ambruk ya. Jatuh yang mulia. Tegaskan dulu ya. Siap. Nah, karena Joshua sudah meninggal. Siap yang mulia. Ya. Dan banyak korban-korban lain juga. Siap yang mulia. Ya. Jadi kamu ingat terus terang karena sebagai saksi kamu di sini. Siap. Kamu tidak berhak untuk menyatakan tidak benar. Yang betul, benar yang nyatakan di sini. Betul ya. Di sini tidak ada rekayasa. Siap. Ya. Terus apa yang dilakukan terdakwa Sambo ini? Maju yang mulia ke depan. Maju. Tadi udah kamu Siap, apa ini, ya? Tembak ya. Siap yang mulia. Pada saat terdakwa Sambo nembak, korban sudah ambruk atau belum? Sudah jatuh yang mulia. Sudah jatuh. Siap. Telungkup atau terlentang atau mereng? Telungkup yang mulia. Telungkup. Siap. Ya. Tadi kamu nggak ingat berapa kali tembakan itu ya? Siap yang mulia. Terus tak lama kemudian kamu cerita tadi terangkan bahwa terdakwa Putri keluar. Dibawa keluar sama dibawa keluar ya. Siap. Nah, cara bawanya gimana? Dipeluk yang mulia. Dipeluk. Wajah Putri itu kemana? Nggak kelihatan apa kan ke dada ya. Dia apa namanya? Melewati tangga atau gimana? Kan dari kamar melewati. Nah, kelihatan dia bisa melihat si Joshua. Saya tidak bisa memastikan yang mulia. Tidak bisa memastikan. Kalau melihat atau tidak. Pada saat terdakwa Putri lewat itu, Ricky masih ada. Langsung keluar yang mulia. Mendahului keluar. Oh, keluar dulu. Iya. Baik. Si Kuat? Sama-sama langsung mendahului keluar semua yang mulia. Saya di belakang Bapak Ibu yang mulia. Kenapa? Saya yang di belakang Bapak Ibu. Di belakang? Setelah Bapak Ibu lewat baru saya ikut di belakang. Gitu ya. Siap yang mulia. Nah, terus kamu tadi bilang sesudah kejadian itu ya. Siap yang mulia. Kamu keluar. Terus ketemu Romel ya? Atau kamu kelaparan? Di dalam yang mulia ketemu sama Bang Romer di dalam. Di dalam. Gimana suasananya pada saat itu terhadap terdakwa ini? Apakah dia ada panik, tenang-tenang aja atau gimana? Dia marah-marah yang mulia. Marah-marah. Si terdakwa Sambo marah-marah. Marah yang mulia. Marah sama siapa? Marah ke kami yang mulia semua. Dibilang ada panik ya. Dia langsung keluar yang mulia. Keluar ya. Siap. Kalau wajah terdakwa Putri ini gimana? Keadaannya? Keadaan psikologinya? Apakah dia ada nangis atau gimana? Pada saat itu pada saat Bang Romer masuk itu memang sempat ada terdengar Ibu Putri menangis yang mulia. Baik. Terus?
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda, dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari anak penyanyi cilik. Anaknya menjadi penyanyi cilik, Krisdayanti pastikan Amora Lemos sudah paham tanggung jawab di sekolah. Arianha Amora Lemos memang sedang getol untuk menekuni dunia tarik suara, layaknya sang ibunda Krisdayanti. Amora Lemos baru saja merilis sebuah single baru yang berjudul Buku Mimpiku yang dinaungi oleh Sony Music. Di tengah rasa antusiasnya sebagai penyanyi cilik, ternyata Amora masih ingat dengan tanggung jawabnya sebagai seorang siswi. Meski berusia 11 tahun, Amora paham betul dengan semua tugas-tugasnya. Sampai-sampai dia sudah menegaskan kepada Krisdayanti jika rumah rekamannya tidak bisa mengganggu jadwal dia sekolah. Amora juga sudah cukup disiplin dengan waktu. Misalnya saat peluncuran lagu terbarunya ini, Amora tidak mau yang lain menunggu. Lantaran ia harus menyelesaikan semua tugas sekolahnya. Berikut wawancara dengan Amora dan juga Krisdayanti. Kasihan. Secara umur yang si remaja ini, ya anak remaja ini kan mungkin menggambarkan situasi bagaimana anak ini harus pulang sekolah terus mengeksplor mimpinya seperti apa gitu, pangeran istana. Bagian dari jumlah ini mempersiapkan ini kan gampang ya. Mental itu terus terang pasti dia akan terolah dengan baik ya, karena dia ada di dalam ruang itu dan dia jalanin, kecuali dia masih tenang gitu ya kan. Kalau dia otomatis sometimes lihat netizen, baca apa segala macam, kadang dia discuss ke saya gimana dia handle atau di solve problem. Jadi saya pikir dia nggak saya khawatirkan karena bisa ngomong. Rata-rata yang jadi ketakutan atau sakit atau marah kan karena dia nggak bisa ngomong. Profesional dan komersil artis jadinya ya di Mabing tadi. Ya kita selesaikan kontrak dulu dengan bebannya. Jadi spontananya orang itu ada spot yang begini. Iya, ya salut lah orang dia selamat ya adiknya gitu ya. Dia senang. Tiket konser ludes terjual, Nadine Amizah akui sempat tak percaya diri. Tiket konser Nadine Amizah bertajuk Selamat Ulang Tahun sudah ludes terjual. Namun jauh sebelum itu Nadine mengaku sempat tak percaya diri akan tiket konsernya laku terjual di setiap kategori. Keraguan semakin meningkat ketika melihat jumlah tiket yang dicetak mencapai 2.000. Namun sampai saat ini tiket konser tersebut menurutnya sudah ludes terjual. Berikut wawancara dengan Nadine Amizah. Di hari-hari juga masih bisa beli kok gitu. Mereka banyak yang nunda dan aku juga merasa bersalah karena jadinya kayak keduluan sama yang duluan beli tiket gitu. Dan ya gak percaya sih awalnya, tapi sekarang udah jadi deg-degan karena aku merasa bertanggung jawab karena orang juga datang ke konser aku effort, bukan cuma perihal uang tapi waktu dan tenaga karena banyak yang dari luar kota. Jadi itu apa ya, sebagai pemacu aku untuk melakukan hal yang paling baik di konser aku. Tadi aku lihat di ada sore-sore yang bakal dimakan dipakai juga sama teman-teman. Iya betul. Nah, itu konsepnya sih seperti apa? Karena kan mungkin kalau itu kan lumayan enggak besar ya. Betul. Bagaimana? Jadi gini, ada beberapa yang bisa menjawab itu. Pertama, karena kita sendiri sudah ada regulasi baru bahwa penjualan tiket hanya boleh sampai 70%. Jadi apakah akan ada area di mana penonton bisa menari? Tentu kalau misalnya mereka mau mundur, tapi kalau misalnya udah di konser kan biasanya orang udah stay di tempat di depan, mereka nggak akan mau mundur gitu. Tapi tidak akan penuh insya Allah di konser aku sendiri. Lalu yang kedua, sebenarnya kemarin itu semacam sayembara atau giveaway yang aku bikin supaya orang-orang yang udah punya tiket festival, mereka punya value juga selain datang ke konser, mereka juga
juga merasa bahwa gue included loh gitu. Dan aku nanti akan membawa yang kemarin menang Sayembara itu untuk naik ke atas panggung. Jadi karena mungkin baik lagi boleh di-note bahwa teatrikal itu cuma seni dan just a little bit of portion gitu. Aku tidak banyak include di dalam teatrikalnya. Jadi di panggung aku akan fokus bernyanyi, tapi di belakang aku akan ada yang adegannya gitu. Zoni akan cek kesehatan karena mengaku sakit leher. Ini kejelasan dari pihak Rutan Serang. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Nikita Mirzani pada Tito Mahendra masih berjalan. Senin 12 Desember 2022, Pengadilan Negeri Serang kembali menggelar sidang lanjutan kasus tersebut dengan agenda keterangan para saksi. Saat tiba di ruang sidang, Nikita terlihat kurang fit. Wanita yang akrab disapa Nyai itu mengaku sedang mengalami sakit dari kondisinya tersebut. Ibu 3 anak ini harus melakukan pemeriksaan kesehatan rutin hingga terapi 3 kali dalam seminggu. Sementara itu, Prayoga, Kepala Rutan 2B Serang Banten menyebutkan bahwa Nikita Mirzani akan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Serang pada Selasa 13 Desember 2022. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Jadi hari ini memang ada jadwal fisioterapi yang memang itu sudah terjadwalkan dan dijadwalkan oleh pihak rumah sakit RSUD Derajat. Dan dimana seminggu itu 2 kali atau 3 kali. Pada kebetulan hari ini adalah jadwal fisioterapi itu. Tapi emang sebelum ada prosesnya emang sudah sakit? Oh iya, jauh sebelum memang ada masalah ini memang itu sudah sakit di tulang. Memang sering melakukan terapi juga. Dokter juga. Kita bermasalah dan tangan itu memang keadaan tidak baik-baik saja teman-teman tulang. Ya, dan dia memang memerlukan diri yang ditahan kan tidak terapi jadi tambah parah. Lebih parah sekarang. Sekarang semakin parah. Semakin parah. Kalau memang terjadi pengapuran, terjadi pengeroposan, dan malah sudah terjadi bolong. Jadi tulangnya itu udah pada bolong. Itu hasil CT scan. Dan hari ini mungkin ada penjelasan langsung dari pihak dokter. Sudah banyak pihak memberikan penjelasan hasil CT scan ini. Berita selanjutnya datang dari Sule yang absen di ulang tahun pertama Azam. Natalie Holscher akui tak kecewa. Putra pertama Natalie Holscher dan juga Sule Azam ini merayakan ulang tahunnya yang ke-1 tahun pada Minggu 11 Desember 2022. Namun Sule dan anak-anaknya tak terlihat hadir dalam momen berharga Azam dan juga Natalie Holscher itu. Kendati demikian, Natalie Holscher mengaku tak kecewa karena tahu apa alasan Sule dan anak-anak sambungnya absen dari acara ulang tahun Azam. Tak hanya itu, rasa sedih Natalie juga terhapus usai melihat kehadiran sosok ini yang mewakili keluarga sang mantan suami. Sosok tersebut tak lain dan tak bukan adalah Putri Delina. Berikut wawancara dengan Natalie Holscher. Azamnya udah susah digendong, jadi maunya jalan-jalan. Tadi konsepnya seperti apa Kak? Kokomelon ya. Konsepnya kokomelon karena Azam suka sama kokomelon, jadi konsepnya kokomelon. Kenapa memilih kokomelon sendiri? Kokomelon saja. Siapa itu? Kokoneon. Kokomelon, ya karena Azam suka kokomelon. Gitu, dia suka tuh kan tuh jalan tuh udah ngelawak dia, ntar lagi kayak bapaknya nih. Nanti terlalu cepet banget Hamin yang udah segini tuh udah lihat-lihat villa ternyata udah full banget, sebel banget deh aku. Harusnya dari jauh-jauh hari, jadi sekarang tuh udah nggak dapet, tadinya main ke Bali gitu. Iya. Belum.
Artinya lebih nyaman sekarang ini atau kayak gimana sih? Artinya lebih nyaman, belum memikirkan untuk langsung menikah gitu. Ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Karena tadi kan sempat video call sama Kang Sule. Kang Sule ada apa tadi yang diucapkan sama Kang Sule? Selamat ulang tahun Aza, maaf nggak bisa datang karena kan memang keluarganya yang menikah juga harinya bersamaan, jadi nggak bisa datang. Kadonya doa aja kayak gitu. Tapi udah diwakilin sama Putri Delina, kakaknya datang. Dari Remi Siladu yang meninggal dunia akan dimakamkan di TPU Menteng Pulo hari ini. Kabar duka datang dari dunia seni tanah air. Novelis sekaligus sastrawan Remi Siladu meninggal dunia pada Senin 12 Desember 2022. Saat ini, jenazah disemayamkan di rumah duka kawasan Cipinang, Muara, Jakarta Timur. Rencananya, mendiang Remi Siladu akan dimakamkan di TPU Menteng Pulo hari ini Selasa 13 Desember 2022. Terkait meninggalnya, Emi menjelaskan bahwa mendiang suaminya itu sudah tidak bisa makan sejak kemarin lusa. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Dikutip dari Kompas.com, saat Putri Chandrawati keluar dari ruang sidang tampak dengan mata sembab. Putri keluar ruang sidang lantaran persidangan diskor untuk istirahat makan siang. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, mengatakan wajar kalau kliennya menangis lantaran Putri diminta untuk mengungkapkan peristiwa yang sangat traumatik di hidupnya. Diketahui sidang tersebut sempat digelar secara tertutup untuk mendengar kesaksian Putri Chandrawati terkait dengan tindak asusila. Sebelumnya dalam kasus ini Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati didakwa melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Mereka melakukan pembunuhan berencana tersebut bersama Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Peristiwa pembunuhan itu terjadi karena Putri mengaku telah dilecehkan Brigadir J di rumah Magelang. Hal itu membuat Sambo marah dan merencanakan pembunuhan tersebut. Namun hingga kini motif pembunuhan itu belum dapat dibuktikan dan terus menjadi perdebatan. Ibu, mohon izin biar saya saja yang menyetrika, masa ibu? Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa Putri Chandrawati menjelaskan foto Brigadir Yosua Huta Barat yang tampak menyetrika baju anak Ferdi Sambo. Padahal, seperti kita bersama, Yosua bertugas sebagai ajudan. Terkait hal tersebut, Putri Chandrawati mengaku bahwa Yosua melakukannya atas inisiatif pribadi. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan itu bermula ketika majelis hakim menanyakan soal foto Yosua yang sempat beredar tersebut. Putri menjelaskan foto itu diambil pada 3 Juli 2022 di Magelang, Jawa Tengah. Untuk diketahui beberapa hari pasca kematian Yosua, fotonya saat menyetrika seragam anak Ferdi Sambo beredar. Foto tersebut dikirim oleh Putri kepada adik Yosua yakni Reza melalui pesan WhatsApp. Putri mengklaim bahwa tindakan tersebut baru pertama kali dilakukan oleh Yosua. Ia juga menyebut hal tersebut bukan atas perintahnya atau Ferdi Sambo,
sedang apa dan Kuat sedang apa? Lagi berdiri yang mulia, Oh, di dekat berdiri. ibu juga. Oke. Baru ada sofa di situ yang mulia. Saya lihat ibu ada terbaring di Sidang yang sofa. hari ini akan berlangsung Terus ini Bang terkait Yos dengan bilang, sidang pemeriksaan "Ayo, Jod, sejumlah bantu. saksi Bang Yos sudah dari jaksa sampai di- penuntut umum Ibu, dan juga terus almarhum bilang ke saya, ayo Cat, bantu ngangkat kan. Tapi karena pada saat itu saya pada saat melihat ibu menggerakkan tangan ke saya langsung mengartikan itu sebagai oh kayaknya ibu nggak mau diangkat. Jadi saya mundur yang mulia. Baru saya melihat almarhum memang mau coba mengangkat ibu, tapi ditepis sama ibu. Almarhum tidak mengangkat terdakwa Putri, tapi ditepis. Ditepis. Niat almarhum pada saat itu mengangkat itu apa? Saya tidak tahu juga yang mulia. Maksudnya apakah karena melihat bahwa saudara Putri sakit maka minta akan diangkat di atas atau karena apa? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu, tapi Siap. yang jelas dia mengajak saudara. Siap, betul yang mulia. Kemudian karena ibu bilang menggelangkan tangan itu saya mundur yang mulia. Baru Om Kuat ini kan ada sempat ngobrol sama ibu. Karena Om Kuat sudah ngobrol, saya langsung balik lagi ke tempat di samping rumah yang mulia. Oke. Kemudian tanggal 5 saudara keesokan harinya saudara ya tanggal 5 ya. Betul, tanggal 5. Tanggal 5 saudara jalan-jalan menuju ke Jogja yang mulia. Ke Jogja. Kemarin saudara menerangkan bahwa saudara tidak ikut masuk ke dalam mall Ambarukmo tersebut karena saudara melihat ada senjata di dalam. Bukan melihat, karena memang kan ada senjata di dalam mobil. Karena memang ada senjata. Pertanyaan saya, apakah setiap hari prosedur tetap untuk mobil Putri Chandrawati itu selalu ada senjata tersebut? Siapa yang mulia? Hah? Setahu saya ada yang mulia. Setahu saudara ada. Pada saat saudara, maksudnya setahu saudara ada itu apakah setiap kali pergi harus ada? Jadi izin yang mulia, kalau untuk pergi kan saya jarang dengan Ibu Putri. Ya. Tapi kan almarhum yang kayak ke kantor almarhum. Dan senjata itu di depan yang mulia. Berapa kali saudara bepergian dengan Putri sepanjang saudara menjadi ajudan dari Verdi Sambo? Bepergian kemana izin yang mulia? Bepergian kemanapun? Kalau cuma dari Jalan Saguling ke Jalan Bangka, 2-3 kali mungkin yang mulia. 2-3 kali. Tapi kalau untuk keluar kota baru sekali yang mulia. Baru sekali itu. Siap. Dan saudara melihat waktu itu senjata Steyr. Siap, betul yang mulia. Apakah setiap ajudan selalu membawa senjata api? Masing-masing ajudan punya senpi yang mulia. Masing-masing ajudan memiliki senpi. Siap. Bisa saudara jelaskan kapan ajudan bisa melepaskan senpi tersebut? Untuk senpi pendek yang mulia, biasanya kalau saya pribadi pas tidur saja yang mulia. Pas tidur saja. Siap. Apakah itu menjadi SOP dari kalian selaku ajudan? Senpi harus tetap menempel kecuali pada acara-acara tertentu atau bagaimana? Siap yang mulia. Untuk SOP anggota Polri juga yang memegang senjata api kan untuk senjatanya memang harus tetap menempel yang mulia. Harus tetap menempel. Betul yang mulia. Kapan bisa itu dilepas? Tidur mungkin yang mulia. Tidur dan kegiatan-kegiatan tertentu. Semisal di dalam rumah itu atau senjata tetap masih harus nempel? Kalau saya pribadi yang mulia, kalau cuma di rumah, biasanya di lemari yang mulia. Oh, di lemari, oke. Selanjutnya, setelah itu saudara pulang dan malam itu melihat saudara Verdi Sambo tiba di rumah Magelang. Betul yang mulia. Keesokan paginya saudara berpergian ikut mengawal mereka berdua mengantar anak. Oh, kalau pada saat tanggal 6 yang mulia saya tidak ikut. Yang tanggal antar 6. Bang Riki kalau tidak salah. Siap. Saudara Riki bersama? Bapak Ibu. Sama saudara Verdi Sambo dan Putri. Siap. Kemudian saudara tetap di rumah? Tetap di rumah yang mulia. Sorenya mereka tiba di rumah lagi?
Sorenya balik lagi. Seharian tanggal 6 itu saudara ada di mana? Di rumah yang mulia. Tetap di rumah. Tetap di rumah. Sampai pada pukul 00 tanggal 7 ada acara perayaan. Pada saat itu korban di mana? Pada saat yang mana? Tanggal 6 sore itu. Jadi tanggal 6 sore itu korban bilang ke saya, ada Bang Daden juga di situ, bilang Bapak ada mau kasih surprise untuk Ibu. Jadi ada pesan korban ada sempat pesan kue sama tumpeng diperintah Bapak. Jadi sore itu maghrib kalau tidak salah yang mulia, itu mereka Bang Daden dan almarhum pergi untuk ngambil kue dan tumpeng. Itu. Siap. Sampai pada akhirnya tanggal 7 dini hari ada acara perayaan tersebut dan masing-masing ajudan maupun ART disuapin oleh Putri dan Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Keesokan paginya saudara Ferdi Sambo meninggalkan Jogja bersama Daden. Saudara sudah bangun? Pada saat pagi itu saya sempat bangun yang mulia, tapi Bapak sudah duluan berangkat. Oke, terus tanggal 7 sore saudara pergi bersama Ricky? Betul, ke sekolah yang mulia. Pada saat seharian saudara Joshua itu di mana? Korban di mana? Siang ada di sama saya yang mulia, sampai sekitar jam 2-an itu yang mulia. Saya tetap nonton yang mulia di situ. Saya juga nggak tahu pas pada saat Bang Ricky sama Om Kuat pergi keluar itu, saya tidak tahu juga yang mulia. Oke. Saudara Ricky dan Kuat keluar. Siap. Saudara bersama? Saya sama almarhum. Jam berapa sampai jam berapa? Siang yang mulia sampai sekitar jam 2 yang mulia. Kemudian jam 2 saudara kemana? Saya tetap nonton yang mulia. Enggak kan saudara sampai itu. Nah Joshua korban kemana? Saya tidak tahu selanjutnya yang mulia. Apakah masih di rumah atau di luar? Setahu saya di rumah yang mulia. Tetap di rumah. Tetap di rumah. Tahu apa yang terjadi? Waktu itu di rumah kan berarti cuma saudara, terusan korban Joshua, terus ada Susi sama Ibu. Susi dan Ibu. Putri Chandrawati. Sementara Kuat dan Ricky sedang keluar. Keluar yang mulia. Oke. Sampai jam berapa saudara melihat Joshua lagi? Siang korban? aja yang mulia. Hah? Siang. Siang. Enggak setelah itu? Enggak lihat lagi yang mulia sampai maghrib. Orang Bang Ricky sama Om Kuat balik yang mulia. Saudara Kuat dan saudara Ricky kembali, terus? Siap. Baru saya tanya ke Bang Ricky, Bang abis ini mau kemana? Dia bilang mau ke Tarunan Nusantara ke sekolah, antar barang buat Mas Brata sama makanan buat Mas Brata. Karena memang tujuan saya ke Magelang itu untuk sekalian belajar tugas dan tanggung jawab Bang Ricky waktu di Magelang. Jadi saya bilang, oh Bang, nanti kalau mau berangkat lagi saya aja yang ikut, biar saya tahu gimana mekanisme kerjanya di sekolah itu, mau ngantar gimana. Oke, kemudian karena saudara sudah diberitahu bahwa saudara akan menggantikan saudara Ricky. Betul yang mulia. Saat itu saudara melihat korban Joshua di mana? Oh tidak melihat yang mulia. Tidak melihat, terus saudara pergi. Siap. Jam berapa saudara ditelepon sama Putri? Sekitar Isya jam 7-an. Jam 7-an saudara dipanggil, padahal waktu saudara pergi di rumah ada siapa? Di rumah ada Ibu PC, almarhum, Om Kuat dan Susi. Oke, saudara dipanggil oleh saudara Putri. Coba ceritakan pada tanggal 7 sore. Jadi sudah pergi saya sama Bang Ricky ke sekolah. Ada sempat singgah di tempat makan dulu, ambil makan. Sampai di sekolah, turunkan barang-barang itu, makanan serta barang-barang. Baru habis itu lanjut ke rumah guru yang mulia di dalam. Bang Ricky yang turun untuk ketemu sama gurunya. Habis Bang Ricky ketemu, Bang Ricky bilang masih mau ketemu sama satu guru lagi. Pas ditelepon guru itu ada di alun-alun Magelang yang mulia. Jadi Bang Ricky bilang, Chat nanti habis dari sekolah kita langsung ke alun-alun untuk ketemu sama guru itu. Jadi setelah itu langsung pergi kita berdua ke alun-alun yang mulia. Parkir mobil, baru jalan masuk ke alun-alun. Pas telepon lagi ternyata gurunya lagi sholat yang mulia. Bang Ricky bilang, Chat nanti kita nunggu aja sedikit kan.
Nah sementara nunggu itu yang mulia, ibu telepon saya, masuk telepon, saya bilang, ih kan ibu jarang untuk telepon ke saya yang mulia. Jadi saya bilang ke Bang Riki, Bang ibu telepon saya nih. Saya langsung angkat, saya perintah ibu. Saya perintah ibu. Ibu itu nangis pertama. Baru bilang, kamu di mana dek? Kamu di mana? Mana Riki? Balik sekarang dek, balik sekarang, tolong ibu. Saya baru mau jawab, siap ibu, telepon sudah mati yang mulia. Saya karena panik yang mulia, saya langsung bilang, bang, ibu suruh balik bang. Langsung berdua kami lari ke arah mobil yang mulia. Kebetulan mobil parkir agak jauh. Kita lari, langsung naik di mobil. Terus kebetulan saya yang bawa mobil. Saya langsung jalan itu. Di mobil Bang Riki sempat bilang, oh iya ibu ada telepon, ibu sempat telepon abang tapi nggak keangkat katanya. Jadi kita jalan terus, lumayan kencang yang mulia, sampai di rumah itu cepat juga. Sampai di rumah turun, Bang Riki turun, saya turun. Pas masuk ke dalam rumah, memang sepi lantai 1 yang mulia. Tidak kelihatan ada orang yang mulia. Kita masuk, Bang Riki masuk duluan. Bang Riki langsung naik ke lantai 2. Saya menyusul di belakang. Pas naik, kalau pas saya naik, saya lihat langsung ada Om Kuat di situ. Om Kuat di ujung tangga. Pas saya nengok ke kanan, di sebelah kanan ada Susi depan pintu kaca yang mulia. Karena ibu yang telepon saya, jadi saya hanya memastikan dulu ibu ini ada di dalam aman atau gimana. Jadi saya nengok dari arah pintu kaca itu yang mulia ke dalam kamar, ibu lagi baring di dalam, ibu BC lagi baring. Baru saya tanya ke Om Kuat, Om, kenapa Om, ada masalah apa? Dia mukanya marah yang mulia, merah emosi kan. Baru dia bilang, sudah Om, kamu nggak usah tahu dulu. Baru saya bilang, dia bilang, ayo ke bawah. Turun ke bawah dulu Om. Turunlah kita berdua ke bawah. Sampai di samping tempat kita biasa duduk itu yang mulia. Ada di depan TV. Itu karena saya lihat dia masih emosi. Saya coba menenangkan dia dulu yang mulia. Saya bukakan air minum. Saya kasih, Om minum dulu Om. Dia minum, ambil rokok, saya kasih rokok ke dia. Saya pasangin rokoknya. Saya bilang, oh, sudah Om, tenang dulu, tenang aja dulu. Tenang, mungkin sudah habis berapa batang yang mulia. Baru saya tanya, kenapa sih Om ada? Sudah cukup tenang saya lihat. Kenapa sih Om, ada masalah apa? Baru dia bilang, sudah Om. Dia sudah tenang juga menjawab, tapi tetap dengan jawaban yang sama yang mulia. Pada saat menemani Kuat untuk ngobrol di luar. Siap. Saudara melihat korban ada di mana? Belum melihat yang mulia. Belum bertemu? Belum. Oke, terus? Jadi Om Kuat tetap jawab ke saya, sudah Om, kamu nggak usah tahu dulu, dia bilang. Saya bilang agak jengkel juga yang mulia saya pada saat itu karena saya sudah coba tanya Kuat nggak kasih tahu kan. Jadi abis itu ada selang beberapa waktu kemudian Bang Riki nongol dari pintu yang mulia. Baru panggil saya, Cat, sini Cat. Saya bilang, siap Bang. Saya lari. Baru, kenapa Bang? Saya tanya, senjatanya Joshua di mana ya? Saya bilang, nggak tahu Bang. Baru saya diajak sama Bang Riki masuk ke dalam kamar yang mulia. Masuk ke kamar ajudan tempat saya sama almarhum tidur. Masuk ke dalam, Bang Riki cari-cari yang mulia. Cari di lemari. Akhirnya ketemu di lemari yang mulia. Ketemu di lemari, karena di samping kasur tuh ada stayer juga. Bang Riki juga ambil sekalian sama stayernya. Pegang sama Bang Riki, baru Bang Riki keluar kamar. Saya juga ikut keluar kamar. Saya lihat Bang Riki memang langsung naik ke lantai 2. Pas saya keluar kamar itu saya lihat ke kanan, habis lihat Bang Riki naik, saya lihat ke kanan, almarhum ada di luar yang mulia, karena kan jendela kaca yang mulia. Saya lihat ada almarhum di luar. Saya langsung keluar lewat pintu. Saya bilang, Bang. Dia, Saya bilang, Bang. Kenapa Cat? Saya langsung dekat. Bang, kenapa sih Bang? Ada masalah apa Bang? Katanya gitu. Baru dia bilang, tahu tuh Om Kuat marah-marah ke saya. Saya kesel juga, lebih kesel lagi yang mulia pas dengar itu kan. Saya langsung bilang, Bang, saya udah tanya Om Kuat tadi. Om kasih tahu ke saya. Saya bilang, saya tanya abang juga kasih tahu. Kalau ada apa-apa abang jangan libatkan saya. Kalau ada apa-apa jangan libatkan saya. Karena dia diam, saya langsung masuk lagi yang mulia. Masuk ke arah Om Kuat. Masuk ke Om Kuat, saya duduk sama Om Kuat di situ. Duduk kami berdua. Nggak tahu ada sekitar berapa waktu lamanya. Bang Riki keluar, saya lihat. Bang Riki keluar, temuin Joshua. Terus ngobrol di luar yang mulia. Kemudian? Terus habis ngobrol, itu lama yang mulia. Ada sempat lama ngobrol di luar. Baru ada sempat masuk ke dalam yang mulia. Masuk ke dalam tapi karena samping itu tidak kelihatan langsung ke dalam rumah.
Jadi saya tidak tahu itu mereka masuk ke dalam, naik ke atas atau ke kamar, saya tidak tahu. Saudara tidak melihat. Siap. Kemudian? Masuklah mereka sampai sudah sekitar jam setengah 12 kalau tidak salah yang mulia. Om Kuat bilang Om Kuat mau ke ini security. Karena Om Kuat sudah pergi ke pos security, saya tinggal sendiri kan yang mulia. Saya bilang, oh saya tidur aja. Saya masuk pas lewat pintunya kamarnya Om Kuat, ada Susi di samping ini yang mulia, di samping kasur lagi nangis. Saya tanya lagi ke Susi, Sus, kenapa Sus? Diam aja dia diam baru nangis. Saya masuk langsung ke dalam kamar yang mulia. Masuk kamar saya tidak langsung tidur yang mulia, saya sempat main-main HP dulu sebentar. Saya lihat Susi buat status yang mulia. Yang saya jelaskan kemarin yang dia selfie dirinya baru dia tulis cukup tahu aja, dia tulis stiker di mulutnya yang mulia. Harusnya ini kenapa ini kan Susi ini. Tapi karena saya sudah coba-coba tanya juga nggak dijawab sama Susi, saya langsung matikan, saya tidur yang mulia. Mungkin ada sekitar 1-2 jam yang mulia. Karena saya tidur di samping kasur, di dekat pintu, almarhum di samping saya. Jadi kalau almarhum mau tidur harus melangkahi saya yang mulia. Pas dia lewat saya kebangun yang mulia. Saya bangun, saya lihat almarhum. Dia langsung tidur juga yang mulia. Terus keesokan paginya coba ceritakan tanggal Jadi 8. pas pagi bangun saya yang mulia sekitar jam 7 atau jam 8. Saya bangun, pas keluar ketemu sama Bang Riki. Bang Riki bilang, Cat, persiapan Cak mau balik ke Jakarta. Saya bilang, oh iya siap Bang. Saya langsung ambil handuk, saya mandi yang mulia. Mandi, saya bereskan barang saya, baru habis itu saya siapin mobil. Saat saudara dibangunkan oleh Riki, di mana posisi korban? Tidur yang mulia. Masih tidur. Saat selesai mandi, masih melihat korban? Oh, dia sudah bangun yang mulia. Sudah Saat bangun. selesai mandi. Kemudian saudara beres-beres. Apa aja Siap. yang saudara angkutin? Pertama barang-barang pribadi saya yang mulia. Tas saya, baju-baju saya packing semua. Baru saya siapin mobil yang mulia. Saya siapkan mobil, dua mobil itu. Saya siapkan yang Lexus LM. Kan. Kenapa saudara siapkan 2 mobil? Izin yang mulia, saya siapkan Lexus LM. Om Kuat sudah siapkan yang mobil RX yang mulia, Lexus yang di belakang. Oke. Jadi saya bersih-bersihkan dulu mobilnya, saya dinginkan, saya nyalakan AC, saya semprot. Saudara tidak nanya ke Kuat, kita mau pergi berapa mobil? Belum nanya. Oh, belum nanya. Oke. Belum ada ngobrol yang mulia. Baru Bang Riki, Susi turunkan barang-barang ibu dari lantai 2. Saya langsung angkut, muat di mobil yang kedua yang mulia. Saudara nggak bertanya itu? Belum bertanya yang mulia. Oke, kemudian? Sudah muat semua barang-barang ke lantai 2, saya ke dalam mobil, baru habis itu Bang Riki bawa turun senjata api yang mulia. Korban pada saat itu sedang apa? Kayaknya masih di dalam yang mulia. Masih di dalam, tapi saudara tidak tahu apa yang dia lakukan? Tidak melihat yang mulia. Oke, kemudian? Bang Riki bawa senjata api, terus karena saya lihat dia pegang 2 senjata api, saya bantu, kan dia senior saya juga yang mulia. Saya bilang, izin Bang, saya bantu. Saya ambil yang stayer. Baru Bang Riki maju ke mobil Lexus LM yang mulia. Baru dia buka dashboard, dia letakkan HS di situ. Baru saya taruh stayer itu di kaki untuk tempat ajudan itu yang mulia. Tempat duduk ajudan. Terus pas udah mau lagi beres-beres barang lagi, Om Kuat bilang ke saya, Om, saya diperintah sama ibu untuk bawa mobil. Saya bilang, bawa mobil mana? Lexus ini yang mobilnya ibu kan. Saya, oh siap Om. Karena Om Kuat bilang diperintah ibu untuk bawa mobil, pikiran saya pada saat itu, oh berarti nanti Om Kuat sama nanti saya naik di belakang sama Bang Riki. Oh sudah kayak. Saudara Kuat cerita ya, kalau dia diperintah. Diperintah ibu untuk dalam bawa mobil. Kesaksian Putri kemarin katakan dia tidak mengajak Kuat. Itu Om Kuat yang sampaikan ke saya. Oke, lanjut. Jadi sudah selesai beres-beres barang, baru ibu sama Susi turun, ibu dipegang sama Susi kalau tidak salah itu keluar rumah, naik, Om Kuat naik di mobil, saya langsung inisiatif lari ke belakang ke mobil kedua yang mulia karena mau sama Bang Riki. Pas saya ke belakang, almarhum sudah naik di mobil kedua yang mulia, di mobil Lexus RX. Karena saya kaget juga almarhum sudah naik, saya langsung lari lagi balik ke depan karena kan ibu sudah naik di mobil yang mulia. Gak enak kalau sampai menunggu kan yang mulia. Jadi saya langsung naik lagi ke mobil RX. Saya bilang, izin ibu. Oh iya deh, saya naik
di depan yang mulia. Saat itu posisi Putri Chandrawati apa nampak sakit? Masih nampak sakit? Biasa saja yang mulia. Biasa saja. Beda pas saudara lihat pada tanggal 4 tersebut. Siap yang mulia. Kalau tanggal 4 itu memang kelihatan lemas yang mulia. Kalau pada waktu itu dia tidak terlihat apapun. Tidak. Maksudnya segar. Segar biasa saja yang mulia. Artinya tidak nampak sakit. Tidak seperti pada saat tanggal 4 yang mulia. Tidak seperti pada saat tanggal 4. Siap. Oke, kemudian? Jadi habis itu jalanlah kita yang mulia. Sama patwal dari Magelang pakai mobil itu. Sudah jalan dari Magelang ke Jakarta. Nah saya juga kurang tahu daerah-daerah sana yang mulia. Tiba-tiba Sadam chatting saya yang mulia. Sadam chatting bilang, Chat, jam berapa mau dipesankan PC? Karena kebetulan Sadam yang standby di Jalan Bangka yang mulia. Jadi pada saat itu karena biasanya kami dari dari luar kota itu yang rombongan ibu dari luar kota atau bapak dari luar kota ke rumah Bangka dulu untuk PCR dan isolasi di Bangka. Jadi Sadam yang chatting ke saya yang mulia. Saya bilang, bentar bang, saya cek dulu di Maps berapa jam. Saya lihat, sudah masih agak lama juga yang mulia. Saya langsung bilang ke ibu, izin ibu, mohon petunjuk untuk PCR-nya ibu. Ibu sempat jawab di situ yang mulia. Ibu bilang, di mana deh? Saya tanyakan di mana, dia bilang, ibu bilang di Bangka aja pertama. Saya bilang, siapa ibu? Saya kabarin ke Sadam, bang, di Bangka bang. Baru nggak lama ibu nanya, emang udah dipesan dek? Siap suruh. Oh ya udah di Saguling aja berarti. Sepanjang perjalanan saudara melihat terdakwa itu posisi sedang apa? Tidur, istirahat, mendengarkan musik, bertelepon? Ada sempat nyetel musik yang mulia. Sebelum saya bertanya itu ibu sempat nyetel musik. Baru sebelum saya bertanya yang kedua kali itu saya menengok ke belakang yang mulia mau minta petunjuk pertama, tapi ibu lagi nangis yang mulia pada saat itu. Jadi saya urungkan niat saya yang mulia. Dulu saya bilang, nanti aja lah kalau udah agak reda. Nah setelah Sadam chatting itu baru saya tanya lagi ke ibu, sudah enggak nangis itu. Ada saudara Putri ini menghubungi bertelepon, terdengar kan kalau ada orang suara telepon? Siap yang mulia. Ada? Dia di sepanjang mobil nggak ada yang mulia. Tidak ada. Mobil aja, cuma suara musik aja yang mulia. Oke, cuma suara musik. Selanjutnya pada waktu berhenti di rest area itu siapa yang meminta? Jadi pada saat itu Bang Riki katanya mau ke toilet yang mulia. Kan kita komunikasi lewat HT yang mulia. Bang Riki bilang mau ke toilet. Saya akhirnya sampaikanlah ke patwal depan. Kita berhenti di rest area. Yang turun pertama saya turun, saya lihat abis itu Bang Riki sama almarhum langsung ke toilet yang mulia, sama orang patwal ke toilet juga. Karena mereka ke sana, saya juga ke sana yang mulia, tapi beda toilet yang mulia. Pada saat saya balik, Om Kuat bilang, Om Kuat mengantuk yang mulia. Itu pada saat itu Riki mendampingi pergi berdua dengan korban. Itu memang korban dikawal atau memang mereka berdua pengen pergi ke toilet? Saya tidak atau tahu. Saudara Riki memang sudah mengawal Joshua? Saya tidak tahu yang mulia kalau itu yang mulia. Pandangan saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia karena memang sama toiletnya bersama-sama yang mulia. Ya. Toilet bersama-sama. Artinya mereka berjalan beriringan, tidak ada yang segala macam ya? Tidak ada yang aneh. Oke, kemudian? Jadi karena pada saat itu Om Kuat ngantuk, jadi gantian yang mulia dari rest area sekitar daerah Cikampek mungkin yang mulia. Sampai Jakarta itu saya yang bawa mobil. Om Kuat di samping yang mulia. Kemudian? Sampai Jakarta sekitar jam 3 yang mulia. Jam 3? Sekitar jam 3 langsung diarahkan ke, kan itu ibu sudah bilang ke Saguling. Jadi kami sudah buka maps langsung ke Saguling, terus langsung diarahkan langsung masuk ke carport yang mulia. Masuk carport, Om Kuat buka pintu pintunya ibu, baru sudah turun ibu, Susi sudah turun, baru saya turun. Sebelum turun ibu sempat bilang ke saya yang mulia, Dek nanti senjatanya bawa di atas, bawa naik di lantai 3 ya. Senjata ini yang mulia apa? Bagaimana coba ceritakan?
sebelum ibu turun, ibu sempat bilang, Dek nanti senjatanya dinaikkan ke lantai 3 ya. Artinya ketika saudara Putri memerintahkan senjata itu dibawa ke lantai 3, berarti saudara Putri tahu pada saat Ricky memasukkan senjata itu? Atau saudara Putri tahu? Senjata stayer yang mulia. Lah iya makanya kan, itu kan senjatanya korban kan? Senjata stayer itu senjata yang di mobil ibu yang mulia. Iya, itu senjata korban bukan? Bukan ya? Bukan yang mulia, kalau senjata korban HS yang mulia. Terus? Jadi karena ibu bilang begitu, saya pertama turunin barang dulu. Saya ambil barang dari mobil RX juga turunin, taruh di depan, di dalam yang mulia. Baru bawa ke atas. Pertama PCR, habis PCR baru bawa ke atas yang mulia, ke lantai 3. Untuk barang-barang saya cuma taruh di ini yang mulia. Karena kata almarhum kan taruh aja di depan lift. Jadi kami cuma taruh di depan lift saya sama Om Kuat. Saya turun lagi, ambil senjata stayer, terus naik lagi ke atas yang mulia. Bentar, saudara tadi naik ke lift bersama Kuat. Naik ke lantai 3 yang mulia. Iya, naik ke lantai 3 pakai lift atau? Oh, pakai tangga yang mulia. Pakai tangga bersama? Kuat yang mulia. Barengan? Iya, barengan. Berjalan. Pas ngantar-ngantar barang itu yang mulia. Oke, kemudian saudara turun lagi? Turun lagi. Kuat ada di mana? Turun juga yang mulia. Oh, ikut soalnya turun. Kan barang banyak yang mulia. Oke, terus? Baru saya Om Kuat ambil barang, saya ambil senjata yang stayer yang mulia. Naiklah kami ke lantai 3 yang mulia. Sampai lantai 3 karena untuk barang-barang kan mungkin masih bisa diletakkan di depan lift. Kalau senjata api kan nggak harus diletakkan kan. Jadi saya minta petunjuk ke ibu, izin ibu untuk senjatanya. Diajaklah saya, oh iya sini deh, diajaklah saya masuk yang mulia. Diajak saya masuk, Om Kuat juga ikut masuk. Om Kuat berhenti itu di meja rias yang mulia. Pas ada lorong itu, sebelum masuk lorong ada meja rias. Itu baru saya diajak ibu ke dalam lorong, baru masuk ke kamar yang mulia, sebelah kanan. Masuk kamar, ibu tuntun terus sampai di lemari senjata yang mulia. Ibu yang bukain pintu pintu lemarinya, saya kaget juga, saya lihat senjata semua, banyak senjata. Itu saya langsung, ibu langsung bilang taruh situ aja deh. Saya gantung senjata stayer itu, baru ibu tutup, saya bilang izin ibu, saya keluar lagi sama Om Kuat. Oh, saudara keluar lagi sama Kuat. Kemana? Kuat. Kami turun karena dari pagi kami belum makan yang mulia. Oh, berdua dengan Kuat? Berdua, turun. Saudara melihat terdakwa Ferdi Sambo? Pada saat itu belum melihat yang mulia. Oke, kemudian saudara turun? Turun yang mulia. Turun. Senjata HS? Masih di mobil yang mulia. Masih di mobil, oke, kemudian? Jadi turun ke lantai yang mulia kami. Langsung ke arah dapur yang mulia, karena kebetulan belum makan dari pagi yang mulia. Karena saya takut saya bilang ke bibi-bibinya, saya minta tolong ke bibi, minta tolong bikinin teh dong, teh manis. Baru habis itu saya turun lagi, belum sempat dibuatin, saya langsung turun. Turun kita ke depan rumah yang mulia. Saya langsung ke depan rumah ya, di situ banyak, ada Bang Romer, ada Yogi, ada Daden, ada Damson, ada Farhan, baru ada Patwal dari Magelang juga yang mulia. Kami di depan, nongkrong kami di depan yang mulia. Nongkrong, baru saya bilang ke Bang Daden, Bang, masa kami pulang dari Magelang nggak dipesenin makan? Bang Daden, oh iya Cat, nanti dipesenin. Bang Daden pesen makan lah pada saat itu, karena ada Patwal juga yang dari Magelang kan yang mulia. Baru ada mungkin sekitar 1 jam yang mulia. Tiba-tiba Bang Riki keluar yang mulia. Bang Riki keluar dari pagar. Saudara waktu itu sedang ngobrol? Sedang ngobrol dengan Daden? Dengan Daden. Ada almarhum juga. Almarhum posisinya di mana? Di dekat saya yang mulia. Oh, bersebelahan, lagi nunggu. Damson yang sebelah saya. Sebelah Damson baru almarhum, habis itu Bang Romer, Yogi. Oke. Kemudian? Baru Bang Riki keluar, ambil kursi, dia taruh di dekat saya yang mulia. Baru dia maju kayak berbisik yang mulia ke saya. Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Saya bilang, untuk apa Bang? Dia bilang, nggak tahu Cat. Baru saya pertama dia, kok naik ke lantai 3 kan, karena nggak pernah sebelum-sebelumnya yang mulia. Apalagi sampai ke lantai 3. Saya berdiri, baru mau jalan, Bang Riki bilang, Cat naik lift aja Cat. Bagaimana? Oh. Naik lift aja. Bang Riki bilang, saya masuk, saya naik lift yang mulia. Sampai di lantai 3, pas keluar, pas pintu lift terbuka,
pintu ruangan itu sudah terbuka juga yang mulia, dan sudah ada Pak Efes di situ yang mulia. Baru pas saya maju, saya perintah Bapak. Saya bilang, mana Riki? Pak Riki di bawah yang mulia. Riki di bawah. Siap. Kemudian saya tanya ke Bapak kan. Saya perintah Bapak, sini deh. Pada itu Bapak lagi nangis yang mulia. Nangis, masuklah. Baru dibawa saya ke sofa yang mulia. Disuruh duduk di sofa yang mulia. Ada sofa satu, baru ada sofa panjang yang mulia. Baru depan sini TV, di sana ada sofa juga. Saya duduk di sini, baru Bapak duduk di sofa panjang sebelah kanan yang mulia, dekat ke arah saya yang mulia. Putri? Ibu Putri belum kelihatan pada saat itu yang mulia. Oke. Saya masuk belum kelihatan Ibu Putri. Baru Bapak nanya ke saya, lihat ke saya kan nangis yang mulia. Bapak nanya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, saya tidak tahu Bapak. Baru nggak lama kemudian Ibu masuk, duduk di samping Pak Efes yang mulia. Ibu PC masuk, duduk di samping Ibu. Bapak habis nanya ke saya itu nangis dulu yang mulia. Jadi habis ngobrol nanya itu saya bilang, saya tidak tahu. Saudara Putri duduk di mana? Di samping Pak Efes yang mulia. Oke. Baru habis Bapak masih nangis ini, saya kayak ada kejadian apa Magelang. Baru dia bilang, Joshua Ibu sudah dilecehkan sama Joshua. Baru habis itu nangis lagi yang mulia. Saya pas dengar itu saya kaget yang mulia. Saya kaget, wah kok kayak gini kan. Sampai maksudnya sampai kok bisa sampai ada Joshua bisa lecehkan ibu kan. Saya kaget juga. Saya takut juga pada saat itu yang mulia, karena posisinya kan Bapak ada di Jakarta, terus kami yang di Magelang yang mulia. Jadi takut Bapak marah ke saya kan. Baru setelah dia nanya itu nangis lagi yang mulia. Nangis, Ibu PC juga nangis pada saat itu. Terus dia lihat ke saya yang mulia. Dia lihat ke saya, jadi memang kurang ajar anak itu. Dia langsung bilang, memang kurang ajar anak itu. Baru dia bilang, sudah enggak saya dia udah hina harkat dan martabat saya. Baru dia bilang, dia pegang kerannya bajunya yang mulia. Dia bilang, ada gunanya pangkat saya ini, Cat. Kalau keluarga saya dibeginikan. Saya juga langsung diam juga pada saat itu yang mulia. Serba salah juga, takut juga saya yang mulia. Karena dia ngomong, Bapak nangis, tapi marah, emosi. Jadi habis ngomong berhenti, nangis lagi. Saya bilang, pokoknya saya udah diam pada saat itu yang mulia. Baru dia rubah posisi yang mulia. Dia rubah posisi begini, agak maju begini yang mulia. Baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Bilang begitu ke saya yang mulia. Saya cuma diam aja yang mulia, saya diam aja, saya bilang. Saya lihat ke Bapak kan, Bapak nangis. Baru bilang, nanti kau yang bunuh Joshua ya. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita. Dia menjelaskan tangannya sudah begini yang mulia, sudah mendekat ke arah saya. Saya cuma diam pada saat itu yang mulia. Diam, baru dia bilang ini. Jadi gini Cat, lokasinya di 46. Dia bilang ke saya, lokasinya di 46. Nanti di 46 itu, ibu dilecehkan sama Joshua. Terus ibu teriak, kamu respon, terus Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kau tembak balik Joshua, Joshua yang meninggal. Pada saat itu saya langsung kaget yang mulia. Ya, pada saat terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan hal itu kepada saudara. Siap yang mulia. Itu dengan suara berbisik atau suara yang terdengar? Yang suara yang menurut saudara Putri dengar? Ibu di samping. Artinya dia pasti mendengar? Pasti mendengar yang mulia. Pasti mendengar? Pasti mendengar. Oke, kemudian? Baru sudah dijelaskan tentang itu, skenario yang mulia. Dijelaskan lagi yang mulia tentang skenario. Jelaskan lagi tentang skenario, baru dibilang, sudah kamu gak usah takut. Karena posisinya itu, kamu pertama bela ibu. Yang kedua kamu bela diri karena dia nembak duluan. Kau aman. Dia bilang kayak gitu ke saya yang mulia. Baru dia jelaskan lagi secara berulang-ulang tentang skenario yang mulia. Nah, sambil dia menceritakan tentang skenario,
Ibu PC sempat ngobrol juga sama Pak Efes yang mulia. Saya kurang jelas memang dengar suaranya Ibu PC, ngobrolnya kayak mana. Tapi sepintas-sepintas mendengar tentang pertama CCTV, Ibu PC tentang bahas CCTV Duren 3 yang mulia. Pertama CCTV, habis itu ngomong lagi membahas tentang sarung tangan yang mulia. Nah, habis itu sudah dia jelaskan ulang-ulang ke saya yang mulia. Baru dia duduk lagi biasa yang mulia, dia nyender lagi baru dia tanya. Menjelaskan berulang-ulang mengenai apa? Skenario yang mulia. Mengenai skenario tembak-menembak tadi. Ya, jadi dia lihat ke saya baru, senjatamu, senpimu mana? Saya karena senpi saya masih di samping yang mulia, saya bilang siap ada Bapak. Dia bilang, dia langsung ambil posisi itu ada di, gak tahu saya dari samping atau dari saku atau dari mana, langsung ambil keluar, kau tambah amunisimu, kasih 1 kotak peluru yang mulia ke saya. Saudara terdakwa Ferdi Sambo memberikan 1 kotak peluru. Siap. Isi berapa? Banyak yang mulia itu. Oke, kemudian? Baru saya ambil, saya keluarkan senjata saya taruh di kaki lutut saya kan. Baru saya tambah amunisi saya yang mulia. Awalnya senjata kamu isi berapa peluru? Seingat saya 7 yang mulia. Seingat saudara 7. Siap. Kemudian saudara tambah menjadi? Saya tidak tahu kalau tidak memastikan yang mulia untuk tambahnya berapa yang mulia. Berapa kapasitas dari senjata kamu? Glock 17 itu fullnya yang mulia. 17 peluru, 7. Siap. Apakah sampai full? Tidak yang mulia. Tidak. Siap. Artinya tidak sampai full, tetapi saudara tambah dari 7 menjadi lebih dari 7. Lebih dari 7 yang mulia. Oke, kemudian? Habis saya isi amunisinya, saya taruh lagi senjata saya izin Bapak, bikin lagi amunisinya, izin Bapak. Ya. Baru dia, senjata Yosua mana? Tanya ke saya, senjata Yosua mana? Karena seingat saya masih ada di mobil waktu Bang Riki kasih masuk di Magelang kan yang mulia. Saya bilang ke Bapak, masih di mobil Bapak, di Lexus. Oh ya nanti kau turun, kau ambil bawa naik ke sini. Siapa Bapak? Bentar. Pada saat Riki mengambil senjata Joshua. Siap. Ferdi Sambo kan ada di Jakarta. Di Jakarta. Bagaimana dia tahu bahwa senjata Joshua itu ada di mobil? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tahu, oke. Kemudian? Baru saya turun yang mulia, saya langsung turun. Saya turun ke bawah, saya ambil senjata HS itu di dashboard, baru saya taruh di tas Tumi yang mulia. Karena pada saat itu memang saya lapar sekali yang mulia, memang karena belum makan juga yang mulia. Saya ingat tadi Bang Raden pesan makan yang mulia. Jadi saya sempat nengok keluar, makanan sudah ada. Saya keluar dulu ambil kotak nasi yang mulia. Saya bilang izin Mas saya ambil. Ya, saya masuk ke dalam. Pas saya naiknya lewat ini tangga di dapur yang mulia. Saya taruh dulu kotak nasinya di atas dispenser. Baru saya naik lagi ke lantai yang 3. Sampai di lantai 3 itu ada pintu yang mulia. Pintu itu cuma bisa dibuka dari dalam pakai kode yang mulia. Sebentar. Saudara tadi waktu ngambil senjata HS, terusan nasi kotak. Siap. Korban ada di mana? Masih depan, masih rame yang mulia. Depan. Masih rame di luar dan masih bercanda seperti biasa, masih tidak terjadi apa-apa. Siap. Oke, kemudian saudara naik? Naik ke lantai 3 yang mulia. Lantai 3, kemudian? Karena pintu nggak bisa dibuka yang mulia dari luar. Ketok, izin Bapak. Nggak lama Bapak buka pintu, ya saya buka tas Tumi, saya kasih izin Bapak, senjata Joshua. Diambil, iya deh. Turun lagi yang mulia ke bawah. Saudara serahkan senjata HS milik Joshua kepada Ferdi Sambo. Siap, betul yang mulia. Juga nggak tahu mau cerita ke siapa yang mulia. Pikiran saya masih blank yang mulia. Saya masuk ke toilet yang mulia. Saya sempat berdoa yang mulia di toilet. Saya sempat berdoa di toilet karena pas saya keluar yang mulia dari toilet, Agus langsung bilang, Om, Ibu sudah turun Om. Siapa yang sampaikan gitu? Agus yang mulia, ART. ART. Siap. Om, Ibu sudah turun. Saya langsung lari ke depan, sempat masuk, ambil masker juga di gudang yang mulia. Saya ambil. Saya keluar, Ibu sudah naik di mobil yang mulia. Saya langsung lewat pintu kiri, saya lihat Ibu di dalam, ada Bang Riki, ada almarhum, baru ada Om Kuat di belakang yang mulia. Saudara masuk paling terakhir? Paling terakhir yang mulia. Bentar.
Pada saat korban masuk ke dalam mobil, saudara melihat? Enggak melihat. Terdakwa Putri pada saat masuk mobil Enggak melihat juga yang mulia. Saya ke depan sudah masuk semua. Kenapa saudara kuat ikut masuk di dalam mobil? Enggak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tidak tahu. Artinya orang-orang yang di mobil itu sudah siap mau pergi. Sudah siap mau saudara pergi. Kan paling terakhir. Siap. Oke, karena Joshua sudah duduk paling depan dan Ricky yang pegang setir, otomatis saudara duduk belakang. Saya duduk belakang yang mulia, saya majukan kursi, saya bilang izin Ibu. Saya majukan kursi, saya duduk belakang, saya balik lagi kursinya. Langsung Ibu sempat bilang ke depan ke arah Bang Ricky sama almarhum, ke 46 ya Dek? Apa? Ke 46 ya Dek. Oke. Langsung dia sampaikan ke 46 ke Ricky. Oke, kemudian? Langsung kita pergi ke 46 yang mulia. Sampai di 46, turun, Ibu turun sebelah kanan kan, jadi Ibu turun duluan, saya majukan kursinya, saya sama Om Kuat turun juga, almarhum sudah turun, Ibu lewat saya, baru Bang Ricky. Siapa turun pertama duluan? Ibu yang mulia. Saudara Putri. Ibu sama almarhum di depan. Ibu turun sebelah kanan yang mulia, almarhum sebelah kiri. Di depan. Oke. Baru saya sama Om Kuat turun karena dari belakang yang mulia. Baru Bang Ricky sempat kasih tas ke saya, tasnya Ibu. Saya chat, oh ya Bang, Om Kuat sama Ibu masuk ke dalam, saya susul masuk yang mulia. Terus saya kasih tas itu ke korban. Korban masih di pintu yang mulia, di pintu dekat samping mobil itu yang mulia. Korban masih di dekat pintu. Kenapa korban nggak diajak masuk sama Putri? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tapi apakah korban dan Putri sempat berpapasan atau apa namanya? Ibu lewat aja yang mulia. Oh lewat saja. Oke. Kemudian? Baru saya masuk, saya bilang ke Om Kuat, Om, saya kasih tasnya Ibu yang tadi dikasih Bang Ricky. Pas Om Kuat sama Ibu masuk, saya langsung nyusul di belakang yang mulia. Nyusul ke belakang ke? Nyusul di belakang. Oh, nyusul di belakang. Kemudian menuju? Dalam rumah yang mulia. Kemudian? Sampai dalam rumah, saya lihat Om Kuat antar Ibu sampai di kamar kan yang mulia, bawa tasnya Ibu. Saya langsung naik ke lantai 2 yang mulia. Ngapain kamu lantai 2? Saya naik ke lantai 2 dulu yang mulia. Saya masih blank juga pada saat itu yang mulia. Saya pikir saya mau cerita ke siapa, saya takut juga yang mulia pada saat itu. Saya berdoa lagi yang mulia. Saya berdoa lagi di lantai 2 yang mulia. Saya lihat ada kamar terbuka, saya masuk, saya berdoa lagi di situ yang mulia. Berdoa apa kamu? Saya isi doa saya yang mulia. Apa? Isi doa saya. Iya. Saya berdoa, saya minta Tuhan gak jadi kejadian ini yang mulia. Biar Tuhan ubahkan pikiran Pak Sambo yang mulia pada saat itu. Oke, kemudian? Biar gak jadi rencananya Pak Sambo kan. Saya panik juga, gak lama kemudian saya dengar suara Pak Efes di bawah. Pak Sambo sudah di bawah. Saya langsung turun, ketemu. Saudara tahu nggak kuatnya segala macam? Oh enggak, terakhir saya lihat di ini yang mulia, di apa? Di bawah sama Ibu yang mulia, antar sama tasnya Ibu. Pada saat saudara di atas sendirian? Saya sendirian di kamar. Sendirian, oke. Kemudian? Pas saya turun, ketemu Pak Efes di ujung tangga yang mulia. Di ujung tangga, baru bersama siapa? Sendirian yang mulia. Sendirian, oke. Pak Efes tanya pas saya turun, sudah isi senjatamu? Saya bilang, siap, belum Bapak. Kau isi dulu. Saya keluarkan, saya kokang yang mulia. Saya kokang senjata saya masukin lagi di pinggang yang mulia. Gak lama kemudian langsung masuk almarhum yang mulia. Sama siapa almarhum masuk? Almarhum duluan, baru di belakang ada Om Kuat sama Bang Ricky yang mulia. Oke, kemudian? Masuk, Pak Efes kan sebelah kiri saya yang mulia. Langsung, sini kamu. Langsung pegang ini lehernya yang mulia. Sini kamu. Langsung didorong ke depan yang mulia. Berlutut kamu, Sud. Pas disuruh berlutut, almarhum kaget yang mulia lihat ke Bapak. Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya kayak gini yang mulia. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Berlutut kamu, berlutut. Pas dia lagi mundur-mundur yang mulia, agak sedikit merendah, langsung Pak Efes bilang, weh kau tembak, kan saya di samping kanan. Weh kau tembak cepat. Saya langsung keluarkan senjata yang mulia. Cepat kau tembak, saya langsung tembak yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Saya ingat saya 3-4 kali yang mulia. 3-4 kali. Kemudian pada saat saudara tembak, korban, saudara melihat posisi ke arah mana saudara menembak?
Ke arah almarhum yang mulia. Ya, almarhum. Kena bagian mana saja saudara? Untuk perkenaannya saya nggak bisa pastikan yang mulia. Kenanya di bagian mana saja tidak bisa dipastikan. Saya tidak bisa pastikan. Setelah itu? Almarhum jatuh yang mulia. Almarhum jatuh, tumbang menghadap telungkup ya? Telungkup yang mulia. Terus? Pada saat almarhum sudah jatuh, Pak Efes langsung maju yang mulia. Apa? Pak Efes langsung maju. Masih hidup nggak dia pada saat tertelungkup itu? Pas jatuh ada suaranya yang mulia. Suaranya bagaimana? Kayak pas habis tembakan terakhir itu kayak Kemarin saudara memberikan kesaksian bahwa pada saat setelah saudara tembak masih terdengar suara erangan dari korban. Iya, yang mulia. Kayak begitu yang mulia. Oh, masih terdengar suara erangan dari korban. Kemudian baru Pak Efes maju yang mulia. Pak Efes maju sudah pegang senjata yang mulia. Langsung kokang senjatanya yang mulia. Kokang langsung di samping tangga langsung tembak ke arah almarhum yang mulia. Tembak ke arah almarhum. Berapa kali? Saya tidak bisa pastikan yang mulia. Tidak bisa pastikan. Kemudian habis tembak ke arah lebih dari almarhum, 1 kali? Kayak saya tidak bisa juga yang mulia. Tetapi yang jelas saudara mendengar suara tembakan letusan senjata dari tangannya Ferdi Sambo ke arah tubuh korban. Betul yang mulia. Kemudian baru habis itu Pak Efes balik lagi jongkok di depan tangga yang mulia. Beliau jongkok di depan tangga langsung nembak ke arah tembok yang di atas tangga. Nembak banyak kali yang mulia, saya nggak tahu berapa kali itu. Nembak banyak kali, baru sempat berhenti yang mulia. Dia berhenti yang mulia. Baru pas balik ke kanan itu sudah kokang senjata lagi. Ada kokang senjata lagi yang mulia. Baru tembak lagi ke arah atas TV yang mulia. Pas habis tembak ke arah atas TV berdiri beliau, baru dia ke arah almarhum yang mulia. Saya lihat itu dipegangkan senjata api yang mulia ke arah almarhum. Seolah-olah almarhum memegang senjata itu. Betul yang mulia. Supaya sidik jarinya ada di situ. Siap. Kemarin saudara sempat mengatakan bahwa saudara Ferdi Sambo tertawa. Tertawa di mana yang mulia? Pada saat menembak, ada komentar? Tidak ada yang mulia. Tidak ada tertawa pada saat kejadian. Tidak ada. Kemudian? Jadi pada saat itu almarhum Pak Efes pakai sarung tangan hitam yang mulia. Baru habis ditembakkan, diletakkan, berdiri Pak Efes, berdiri terus jalan ke arah kami yang mulia. Terus teriak kami, kalian tidak bisa jaga ibu, katanya. Pas lewat di belakang saya, ketemu Bang Riki, Pak Efes, kau cek itu HP-nya. Baru langsung jalan keluar yang mulia. Oke. Pada saat saudara bertemu dengan saudara Ferdi Sambo di tangga. Siap. Saudara turun. Saudara Ferdi Sambo sudah memegang senjata? Belum yang mulia. Pada saat dia menembak korban dan menembakkan ke atas, siap, itu pakai senjata apa? Seingat saya Glock yang mulia. Glock, waktu nembak ke atas? Siap. Terus yang senjata HS? HS itu nanti saya lihat lagi pada saat beliau berbalik badan yang mulia ke arah tembok yang di atas TV. Itu sudah pakai HS, makanya beliau kokang lagi yang mulia. Pegang berapa senjata pada saat itu dia? Pada saat itu di tangan cuma satu yang mulia. Iya betul, tetapi yang di kanan kiri? Siap, ada dua yang mulia. Ada dua, tahu dari mana saudara kalau senjata? Karena pertama senjatanya beda yang mulia dengan senjata yang kedua yang mulia. Oh, senjatanya pertama berbeda. Beda yang mulia, pada saat nembak ke arah tembok atas itu senjata beda yang mulia. Yang digunakan untuk menembak korban yang mana? Seingat saya yang pertama yang mulia, yang Glock mana? Itu, yang Glock itu yang mulia. Yang Glock untuk menembak korban adalah Glock. Siap. Glock berapa? Saya lupa jenisnya Pak Efes pegang Glock jenis berapa yang mulia, saya lupa. Terus kapan dia menembakkan menggunakan senjata HS milik korban? Nanti pada saat di tembok yang di atas TV yang mulia. Tembok di atas TV. Siap. Dia ke arah perlawanan yang mulia. Melihat dia mengokang sendiri dan saudara baru sadar bahwa itu adalah HS milik korban. Siap yang mulia. Oke, setelah itu nggak lama Romer masuk yang mulia. Setelah Pak Efes keluar, Romer masuk.
saya nggak tahu apa obrolan Romer sama Bang Riki sama Om Kuat. Saya nanti kaget itu yang mulia pada saat pada saat saudara menembak itu saudara Putri posisinya. Terakhir saya lihat masuk di kamar yang mulia sama Kuat itu yang diantar sama Kuat. Dia masuk di dalam kamar. Terakhir saudara lihat saudara Putri masuk ke dalam kamar. Dia menggunakannya, apakah kamar itu tertutup? Terbuka. Terbuka. Kemudian pada menembak posisi Kuat si Riki di belakang yang mulia. Nonton. Siap. Berapa meter dari saudara? Dekat yang mulia. Kecil itu yang mulia. Saudara pada saat menembak korban jarak berapa meter? Dekat juga yang mulia. Tidak terlalu jauh. Siap. Jauh mana antara saudara dengan korban dan saudara dengan Riki? Saya tidak bisa memastikan yang mulia. Tidak bisa memastikan, tapi menurut saudara tidak terlalu jauh. Tidak terlalu dekat. Oke, setelah itu, setelah Adan Romel masuk. Siap yang mulia. Setelah saudara Adan Romel masuk. Bang Romer sempat ngobrol sama Om Kuat dan Bang Riki, nggak tahu ngobrol apa. Terus pas ke arah saya dia pegang tangan saya yang mulia. Kenapa Cat? Dia kagetin saya, wih kenapa Cat? Mukanya panik juga yang mulia. Saya bilang, saya refleks Bang. Saya bilang gitu yang mulia. Terus? Baru nggak lama Pak Efes langsung masuk lagi yang mulia. Senjata saudara taruh di mana? Masih langsung masukkan ke kopel. Siap. Kalau senjata Glocknya milik Ferdi Sambo? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Kemudian? Baru Bapak langsung masuk ke kamar Ibu yang mulia. Kamar Ibu, lama kemudian keluar lagi, bawa dipegang yang mulia. Dipeluk yang mulia. Terus? Sama Pak Efes, terus keluar yang mulia. Saya langsung ikut keluar juga yang mulia. Saat keluar, Bang Riki kan sudah keluar juga pada situ, ikut-ikut keluar. Baru Bapak sempat ngomong ke Bang Riki, Riki, antar Ibu ke Saguling. Oke, kemudian? Baru Ibu diantar Bang Riki ke Saguling. Bapak sempat mondar-mandir yang mulia, pegang HP yang mulia. Baru masuk ke dalam, keluar lagi, masuk lagi ke dalam, keluar lagi yang mulia. Ada sempat nelpon juga yang mulia. Nelpon terus pas di luar itu ketemu, kan ada kodir yang mulia di sana. Terus kodir bilang ke Bapak, izin Bapak, ada Pak Kasat Pak. Oh iya, panggil. Langsung kodir lari ke depan yang mulia. Kemudian? Baru Pak Efes juga sempat bilang ke Yogi yang mulia, carikan ambulans. Carikan ambulans, kan itu lama yang mulia, sampai Pak Kasat datang. Yang pertama kali datang Pak Kasat yang mulia. Kemudian? Pak Kasat datang, Chef Jenderal, sini. Masuk Pak Kasat sama Pak Efes ke dalam rumah yang mulia. Saudara masih di luar? Masih di luar yang mulia. Baru Pak Kasat sudah dari dalam keluar, Pak Kasat tanya ke saya, siapa yang tembak? Saya komandan. Ya kau tenang dulu, baru Pak Kasat suruh carikan air minum. Kalau tidak salah Romer atau siapa yang kasihkan saya air minum pada saat itu yang mulia. Setelah itu sudah banyak orang datang yang mulia dari Propos. Saya lihat Pak Kasat juga menelpon di dekat saya yang mulia. Baru datang orang-orang dari Jaksel yang mulia, Polres Jaksel datang juga. Saudara sempat diinterogasi? Sempat yang mulia. Oleh siapa? Yang saya paling ingat Pak Beni Ali yang mulia. Saudara Beni Ali. Senjata saudara diminta oleh siapa? Pak Santo yang mulia, Kombes Santo. Kombes Santo di depannya saudara Beni Ali. Siap. Terus apakah Beni Ali juga bertanya kepada Riki dan Kuat Ma'ruf? Tidak melihat yang mulia. Apakah mereka sempat diinterogasi oleh petugas Polres? Kalau mereka saya nggak lihat, saya udah nggak pikir-pikir orang lain lagi yang mulia. Saudara nggak pikir orang lain lagi. Siap. Saudara sempat diinterogasi oleh saudara Samuel?
Jadi pada saat itu ada yang dari Polres yang menanyakan saya, tapi saya lupa yang mulia siapa yang menanyakan yang mulia. Oke, singkat cerita, saudara kemudian setelah jenazah diangkat menuju rumah sakit, siap yang mulia. Saudara kemana? Saya waktu jenazah dibawa saya nggak tahu yang mulia. Nah, sebelum saudara itu kemana saudara? Kami dibilang sama orang-orang propos, dibilang nanti mau diperiksa di propos. Pergilah, dibawalah kami ke propos. Bawa ke propos. Waktu itu ada perintah dari saudara Ferdi Sambo kepada saudara pada saat saudara dibawa ke propos? Oh, nggak ada yang mulia. Tidak ada. Saudara bertiga? Bertiga yang mulia. Didampingi orang propos sama orang SPRI. Oke, kemudian? Sampai di propos, kami naik ke lantai 2 atau lantai 3 yang mulia. Terus memang dari pagi belum makan juga pada saat itu yang mulia, belum ada kesempatan untuk makan. Jadi saya bilang pada saat itu yang mendampingi Bang No dari orang SPRI, saya bilang Bang, kami belum makan Bang. Oh iya nanti dicarikan makan, dibelikan. Kami sempat makan di propos pada saat itu yang mulia. Habis makan sekitar setengah 8 habis makan, jam 8 langsung pemeriksaan kami yang mulia. Pemeriksaan? Pemeriksaan di propos. Apa yang saudara ceritakan? Skenario tersebut yang mulia. Skenario yang tadi diulang-ulang di rumah Sukeguling di lantai 3? Siap yang mulia. Saudara hafal skenario itu? Hafal ya. Kemudian? Saya jelaskan sesuai yang skenario tersebut yang mulia. Setelah itu? Baru sekitar, saya banyak orang yang datang yang mulia, komandan-komandan tapi saya tidak kenal. Saudara diperiksa terpisah ya? Atau bertiga? Terpisah yang mulia. Terpisah sendiri-sendiri. Oke, kemudian? Baru sekitar jam 10 yang mulia, saya dipanggil, dibilang ada datang. Cat, ada bapak Cat. Kami ke ruangan di ujung, bapak menanyakan pada saat itu, apa yang kau bilang di pemeriksaan? Saya bilang siap yang tadi, saya bilang, yang skenario tersebut. Saudara Ferdi Sambo menanyakan kepada saudara apa yang telah diberikan keterangan kepada penyidik, terus? Saya bilang skenario tersebut, skenario itu yang tadi. Terus? Baru habis itu, oh iya, baru dia bilang ke saya, sudah tenang aja kalian bertiga, nanti habis ini ada pemeriksaan lagi. Sudah tenang aja, pokoknya habis ini ada pemeriksaan, tapi nanti itu kasusnya SP3. Bilangnya kayak gitu yang mulia. Pada saat saudara briefing oleh saudara, kan kemudian saudara Ferdi Sambo mengumpulkan kalian bertiga? Siap yang mulia, di propos. Di propos itu. Apa yang disampaikan Ferdi Sambo kepada kalian bertiga? Saya ditanyakan yang mulia. Ditanyakan bagaimana? Tentang ini, yang mulia, pemeriksaan. Apa yang saya tentang sampaikan. pemeriksaan. Siap. Terus kepada Ricky sama... Saya nggak tahu mau bahas-bahas apa mereka yang mulia. Oh, oke. Tapi kan saudara satu ruangan, saudara mendengar? Iya yang mulia. Tapi pada saat itu karena saya menjelaskan tentang skenario yang mulia, saya bilang ada baku tembak lah apa semua itu. Saudara tidak mendengar apa yang disampaikan Ferdi Sambo kepada Ricky dan kepada... Siap yang mulia. Cuma disampaikan, saya paling ingat itu Pak Sambo bilang, lo kalian tenang aja, nanti habis ini ada pemeriksaan, tapi nanti kasusnya SP3. Oke, kasusnya SP3. Siap. Kemudian saudara pulang, diperiksa di langsung lanjut ke Paminal. Jam 11 itu yang jam 11 saudara melanjut Paminal. Siap. Saudara memberikan itu keterangan yang sama. Keterangan yang sama yang mulia. Kapan saudara pulang? Besoknya yang mulia, tanggal 9. 9 jam? Siang yang mulia. Diperiksa di Paminal sampai siang? Ya, jadi diperiksa Paminal dari malam sampai jam 4 subuh yang mulia. Kami istirahat, baru saya sempat kabarin Sadam, yang orang-orang di rumah lah untuk bawakan baju kepada kami yang mulia. Dibawakan baju, kami mandi yang mulia di Paminal juga. Baru pada saat sekitar jam 10, datang orang dari ini yang mulia, Polres Jaksel yang mulia. Polres Jaksel datang, mau pemeriksaan. Tapi karena pengen buru-buru, dari saya orang Jaksel bilang, katanya cuma mau minta salinan dari Paminal aja.
Oke. Jadi untuk BAP-nya diminta dari Paminal yang mulia. Kemudian? Baru cuma ada tambahan pertanyaan, berapa pertanyaan. Terus habis itu kami dibilang mau melaksanakan ini yang mulia. Peragaan di Duren 3 yang mulia. Oh, peragaan di Duren 3 lagi. Siap. Kapan akhirnya kembali ke Duren 3 lagi? Kembali ke yang mulia. Jam berapa? Siang yang mulia, sekitar jam Siang. 12. Saudara Ferdi Sambo ada di sana? Di Duren 3 yang mulia. Ada yang mulia. Oke, kemudian? Baru kami melaksanakan itu yang mulia, peragaan yang mulia. Peragaan, seperti yang rekonstruksi skenario tadi. Siap. Kemudian? Sudah yang mulia, sampai sore yang mulia kami. Sampai sore? Siap. Terus kapan saudara pulang? Pulang nanti sorenya, baru kita jalan kaki dari 46 ke Saguling yang mulia. Oh, pulang ke Saguling. Siap. Setelah itu? Malamnya istirahat langsung. Istirahat. Siap. Terus tanggal 10? Tanggal 10 pagi saya sempat ibadah yang mulia, online. Ibadah online. Baru malam-malamnya itu sempat dipanggil ke lantai 2 yang mulia. Di lantai 2? Siap. Oleh? Oleh bapak sama ibu yang mulia. Apa yang disampaikan? Cuman saudara saja atau ada? Kami bertiga yang mulia. Saudara bertiga, saudara Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Siap. Kemudian? Pada saat itu kami duduk yang mulia. Duduk, saya baru Bang Ricky baru Om Kuat, baru ditanya kepada saya, kepada kami disampaikan ada uang. Karena kalian sudah menjaga ibu, nanti saya kasihkan kalian uang. Jumlahnya Kuat 500, Ricky 500, saya 1 katanya yang mulia. Baru biasa ngobrol biasa yang mulia. Jadi sudah dikasih tahu isinya dolar katanya yang mulia. Sudah ada amplop yang mulia 3. Habis dikasih tahu itu ditanyakan ke kami, kalian pakai HP apa? Karena saya pada saat itu HP dinas saya yang mulia. Saya bilang saya itu Pak Om Kuat Samsung kalau tidak salah. Baru bapak nanya ke ibu, masih ada nggak sisa ini sisa HP gitu? Baru ibu cek sisa HP itu, dibawalah 3 HP yang mulia iPhone. Dan disuruh ganti HP, terus ganti kartu di situ yang mulia. Disuruh ganti HP, ganti kartu. Maksudnya ganti kartu tuh ganti nomor atau? Pindahkan kartu dari HP lama. Pindahkan kartu. Siap. Kemudian HP lama? Sama saya ada yang mulia. Masih ada. Siap. Uang 1 miliar tadi sudah sempat saudara terima? Tidak diterima, cuma ditunjukkan yang mulia. Cuma ditunjukkan. Siap. Kapan pemberiannya belum tahu? Katanya bulan depan yang mulia. Oh, bulan depan. Tanggal 10 itu dibilang bulan depan nanti. Saudara kemarin mengatakan masih ada foto. Siap yang mulia. Ada saudara bawa? Sudah diserahkan yang mulia. Oh, tidak bisa dipindahkan di layar? Izin Pak, tadi kami pagi sebelum acara persidangan NKI disampaikan foto, tapi foto yang masih dalam HP ini masih dalam penguasaan ini Pak. Jadi kalau mau dibuka, mungkin nanti saksi ya Pak. Bisa dibuka sekarang? Bisa yang mulia. Silakan buka. Silakan dipindahkan, ditransfer. Tidak, fotonya aja, fotonya. HP-nya dulu ya. Ini siapa? Yang kursi ini siapa? Bisa. Cuman 2 ini ya. Oke. Ya.
Silakan duduk. Nanti cuman ini aja ya. Oke. Nanti handphonenya diserahkan jangan untuk umum. Di foto ini apa yang nampak? Ada tangan dan kaki yang mulia. Tangan dan kaki yang sudah dilingkari merah itu yang mulia. Yang ini siapa? Yang kaki itu PFS yang mulia, duduk di dekat saya. Yang oh, depan, di sebelah saudara. Siap, yang depan itu Ibu PC yang mulia. Oh. Posisi kalian? Pada saat dipropos yang mulia 7:30. Oh, pada saat dipropos. Tetapi foto ini menunjukkan bahwa saudara saat dijanjikan uang 1 miliar dan handphone. Iya, itu ada kotak handphonenya yang mulia. Ini kotak handphone yang di... Siap, sama ada kartu juga yang mulia. Ah. Itu disuruh ganti kartu pada saat itu. Jadi saudara posisi ngambil foto ini ada di sebelahnya saudara Ferdi Sambo. Masih sempat saudara ngambil gambar? Jadi pada saat itu yang mulia, kalau tidak salah yang mulia, lagi chattingan sama tunangan saya yang mulia. Oke. Jadi sempat kirim-kirim foto, saya bilang saya lagi sama bapak ibu. Saudara sedang dengan bapak dan ibu. Siap. Kemudian sudah setelah selesai acara dipanggil itu apa lagi? Langsung turun yang mulia, kami turun lewati ibu sempat bilang terima kasih adek, siap ibu, ke kami bertiga. Langsung kami turun juga ke lantai 1 yang mulia. Kemarin saudara Putri tidak mengakui cerita saudara itu. Siap yang mulia. Selanjutnya saudara kapan mulai diperiksa lagi? Atau kapan saudara mulai ditarik dari rumah saudara Ferdi Sambo? Diperiksa dulu atau di... Banyak sekali pemeriksaan yang mulia. Banyak sekali pemeriksaan selanjutnya. Diperiksa terus itu. Selama saudara diperiksa antara tanggal 10 sampai tanggal 18, saudara masih tinggal di Saguling? Saya lupa tepatnya tanggal berapa saat saya dibawa ke Makobrimob yang mulia. Oh, akhirnya saudara dibawa ke Makobrimob? Dibawa ke Makobrimob. Masih di bulan Juli atau? Masih di bulan Juli yang mulia. Masih di bulan Juli. Siap. Berapa hari setelah kejadian? Lupa. Atau berapa minggu setelah kejadian? Saya tidak bisa memastikan. Saudara tidak bisa memastikan. Saudara kemudian ditarik ke Makobrimob? Betul yang mulia. Pada saat saudara ditarik di Makobrimob itu situasi situasi yang terjadi apa? Setelah saudara menjalani beberapa pemeriksaan. Siap yang mulia. Kok sampai akhirnya kan diperiksa oleh Provos, diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan, kemudian sempat. Nanti sudah saya di Makobrimob yang mulia baru. Oh, setelah kemudian saudara ditarik ke Makobrimob. Siap, baru ada pemeriksaan. Kalau dari Polres itu ada pemeriksaan dari Polres, tapi pelaksanaan pemeriksaannya di Bareskrim yang mulia, tidak di Polres. Pelaksanaannya di Bareskrim. Saat saudara memeriksa, apa tanggapannya dari saudara Ferdi Sambo? Cuma menguatkan saja yang mulia, tetap kuat saja. Tetap kuat? Ya, tetap katakan yang skenario yang mulia. Kemarin saudara mengatakan sempat dibawa di hadapan Kapolri. Siap yang mulia, jadi pada saat saya sudah dibawa di Makobrimob yang mulia. Oh, setelah saudara dimasukkan di Makobrimob, kemudian? Saya bilang mau dibawa ke Mabes, mau menghadap Bapak Kapolri yang mulia. Siapa yang menyampaikan begitu? Dari Brimob yang mulia. Oh, dari Brimob. Siap. Saudara dibawa ke Mabes Polri. Mabes Polri. Siap. Kemudian pada saat sampai di sana ketemulah sama Bapak, baru sempat ngobrol, baru sebelum saya masuk ruangan Bapak sempat peluk saya yang mulia di kepala. Sudah, katakan aja ya skenario, katakan aja masih. Kau yakinkan aja. Gitu yang mulia. Terus? Siap Bapak. Jadi pada saat saya bilang menghadap ke Bapak Kapolri, saya juga membohongi juga yang mulia. Siapa yang menghadapkan saudara sampai ke tingkat ke Kapolri? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Siap. Bukan,
Kenapa saya tanyakan ini? Karena dari segi kepangkatan saudara jauh sekali. Betul yang mulia. Ada saudara Ferdi Sambo saat saudara menghadap Kapolri? Oh tidak ada yang mulia. Di Tidak Bapak ada. cuma di depan pintu. Cuman di depan pintu saja. Depan pintu aja. Setelah itu, pada saat itu saudara ditempatkan di Makobrimob sudah dimasukkan dalam sel atau masih saudara bisa? Tidak yang mulia, di mes yang mulia. Oh masih di mes, saudara sudah ditarik dari rumahnya, Betul, dari rumah Saguling. Betul. Kemudian, kapan saudara mulai ditahan? Saya lupa tanggal tepatnya, sekitar... Berapa lama setelah saudara di Brimob? Lama yang mulia. Oh lama. Siap. Kemudian? Saya dibilang mau ada pemeriksaan di... Pertama pemeriksaan di Polda yang mulia. Baru beberapa hari kemudian pemeriksaan lagi di Bareskrim. Pemeriksaan di Bareskrim ternyata hari itu juga langsung penahanan yang mulia. Hari itu juga langsung penahanan. Siap. Saat saudara diperiksa di diperiksa di Bareskrim maupun semacam di Brimob, saudara didampingi penasihat hukum? Didampingi yang mulia. Siapa penasihat hukum itu? Bang Nahot yang mulia. Hah? Bang Nahot yang mulia. Bang Nahot. Siapa yang menyediakan? Dari Bapak yang mulia. Saudara Ferdi Sambo. Siap. Saudara mengatakan sudah disiapkan pengacara untuk mendampingi saudara. Betul yang mulia. Oke, sampai akhirnya saudara mencabut keterangannya itu. Siap. Tepatnya tanggal? Tanggal 6 kalau tidak salah yang mulia. Tanggal 6 Agustus. Siap yang mulia. Kalau pada saat saudara mencabut itu bagaimana reaksi terdakwa Ferdi Sambo? Sudah tidak ada komunikasi lagi. Sudah tidak ada komunikasi lagi. Baik, saudara saksi ya. Siap Bapak. Kamu masih masih tahan? Masih ditahan. Masih. Siap yang mulia. Baik, karena pemeriksaan ini masih berlanjut ini ya. Siap. Baik. Pertanyaan Pak Hakim dikit-dikit aja ini. Mulai dari Magelang ya. Siap yang mulia. Tadi kamu bilang kan yang mengamankan senjata Yosua itu kan Ricky. Betul yang mulia. Kamu lihat sendiri? Saya lihat sendiri. Itu lazim apa enggak itu? Tidak lazim harus. Tidak lazim. Siap. Kenapa tidak lazim? Karena untuk senjata api kan itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Tanggung jawab pribadi masing-masing. Yosua atau si korban tahu nggak kalau senjatanya diamankan? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu dia? Tidak tahu. Nggak ada dia bilang samamu, kok senjata saya diamankan, kenapa ya? Nggak ada bilang gitu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Baik ya. Terus itu senjata diamankan setelah kejadian si Kuat marah-marah atau belum? Yang kami setelah yang mulia. Setelah si Kuat marah-marah. Iya yang mulia. Yang saya tanyakan ke Om Kuat itu ada kejadian apa? Baru diamankan ya? Baru. Nah, terus masing-masing kalian kan punya senjata juga. Siap yang mulia. Baik. Kamu punya senjata juga ya? Punya yang mulia. Kamu sudah memenuhi syarat punya senjata itu? Siap yang mulia. Hah? Siap. Sudah? Siap yang mulia. Jangan siap, saya nggak ngerti arti siap. Siap sudah yang mulia. Saya ini sipil. Baik yang mulia. Sudah punya syarat? Punya yang mulia. Baik. Karena ada keterangan bahwa kamu itu sebenarnya belum layak punya senjata. Gitu loh. Ada saksi yang dari Polri juga menerangkan bahwa kamu belum layak itu, belum tes psikologi namanya. Siap. Coba ceritakan dulu. Jadi saya dari kantor saya yang mulia yang dijadikan driver untuk Pak Efes kan saya dan Sadam yang mulia berdua ditunjuk sama setelah dites baru ditunjuk sama komandan untuk menghadap ke Pak Efes di Mabes Polri. Ya. Nah, jadi pada hari itu kami belum tahu kalau kami langsung diterima yang mulia. Jadi kami belum mengurus senjata dari kantor. Nah, pas saat berangkat setelah menghadap dengan Bapak Efes ternyata pada hari itu juga langsung diterima yang mulia kami berempat. Maksudnya langsung diterima jadi driver? Terus? Dan Pak Efes bilang nanti habis ini PCR langsung isolasi di posko ajudan. Jadi sudah tidak ada kesempatan untuk balik lagi ke kantor untuk mengurus senjata api yang mulia. Maksudnya ke kantor asal? Ke kantor asal. Asal kan Brimob ya? Iya dari Cikeas yang mulia.
Jadi seharusnya senjata itu disiapkan oleh Brimob. Harusnya kami minta dari Brimob, dari kesatuan asal kami yang mulia. Cuma karena memang sudah Pak Efes juga bilang tidak usah lagi balik ke kantor, kami minta petunjuk kepada ajudan yang lama yang mulia. Pada saat itu, maksudnya gini, nggak usah lagi balik kantor, maksudnya karena ke kesatuan gitu ya? Iya, nggak usah lagi balik ke kesatuan. Nanti langsung habis PCR langsung ke kediaman aja isolasi di posko ajudan. Nah, karena kami berdua belum bawa senjata api yang mulia, kami minta petunjuk kepada senior yang sudah ajudan yang sebelumnya. Kebetulan Bang Daden pada saat itu, bang kami belum ambil senjata api di kantor. Gimana bang? Oh ya udah nanti ambil di propam aja. Ambil di propam. Jadi diuruslah senjata api kami yang mulia. Siapa yang ngurus? Dari kantor yang mulia, di propam yang mulia. Di propam? Siap. Bukan dari Brimob ya? Bukan yang mulia. Baik. Pada saat itu terdakwa Sambo sudah kadif propam? Saya ikut Bapak Efes sudah kadif propam yang mulia. Baik ya. Itu tadi dari Magelang, berarti terjadi keganjilan bahwa senapan Yosua itu diamankan. Betul. Tapi saksi tidak tahu kenapa diamankan, kan begitu? Siap, betul yang mulia. Begitu ya? Siap. Baik, pastikan dulu di Saguling ini ya. Skenario itu kan kamu terangkan tadi didengar oleh PC ya? Siap yang mulia. Berarti bertiga kalian hadir di sana ya? Bertiga yang mulia. Baik. Di dalam skenario itu apakah hanya tembak menembak atau ada hal lain? Pelecehan yang mulia. Ada pelecehan. Siap. Ya? Pelecehan di mana? Di 46 yang mulia. 46. Ada diterangkan lagi lebih lanjut tentang pelecehan itu. Oleh siapa, kepada siapa? Cuma bilang almarhum melecehkan ibu di 46 yang mulia. Nah, itu alasannya supaya terjadi tembak menembak. Kan betul begitu ya? Nah ternyata pelecehan itu ada enggak? Yang di Duren 3? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Terus di dalam skenario itu ya, siap yang mulia, ada nggak disangkut pautkan dengan terdakwa PC atau terdakwa Sambo ini? Disangkut pautkan bagaimana yang mulia, mohon izin? Enggak, keterlibatannya lah di dalam skenario itu. Bapak Sambo cuma menjelaskan ibu dilecehkan sama Joshua di 46. Ya. Terus ibu teriak, saya dengar, saya merespon yang mulia. Joshua ketahuan, Joshua nembak saya duluan, saya nembak balik ke Joshua, Joshua yang mati yang mulia. Mati. Kamu tidak ada ditembak menurut skenario? Tidak, saya ditembak duluan yang mulia. Entah kena. Skenarionya kena atau enggak? Tidak ada yang dibilang untuk kena atau tidak yang mulia. Oh dibilang, gitu ya. Siap. Jadi kamu itu ya sudah pintar menembak rupanya. Saya tahu menembak yang mulia. Ya. Siapa lebih pintar kamu menembak daripada Yosua? Saya sama almarhum belum pernah latihan sama-sama soalnya yang mulia. Belum pernah latihan? Kalau sama ajudan lain saya pernah latihan sama-sama. Latihan, begitu ya. Baik ya. Jadi coba dulu gambarkan dulu, ini di Duren 3 ini ya. Siap yang mulia. Supaya kamu mengerti. Pada saat kamu tadi di Duren 3, kamu bersama dengan terdakwa Sambo. Betul. Kan gitu ya, berdua ya? Berdua ya. Sebelum terjadi insiden itu ya? Siap. Baik. Sesudah itu kamu bilang kamu naik ke atas? Tidak yang mulia, saya naik duluan ke atas yang mulia. Lantai 2? Siap. Jadi pada saat tiba saya naik duluan ke atas yang mulia. Oh kamu duluan? Terus saya pada saat kamu naik? Siap yang mulia. Terdakwa Sambo belum ada. Siap. Kemudian kamu bilang tadi di atas, berapa lama kamu situ? Tidak lama yang mulia. Tidak lama? Siap. Terus kamu turun? Turun dengar suara Bapak Sambo di bawah. Itu bagian skenario apa enggak? Oh tidak yang mulia. Kamu naik? Tidak ada yang mulia. Tidak ada skenario untuk saya naik ke lantai 2. Ini kita cerita skenario dulu. Baik. Baik. Skenario itu tembak-nembak di mana? Di Duren 3 yang iya, maksudnya apakah di kamar mandi, apakah di kolam? Ada kolam sana? Ada kolam ikan. Nah, jelaskan di mana skenario itu dilakukan. Tidak dijelaskan yang mulia. Jadi kok kamu tahu di situ lokasinya? Izin yang mulia.
Jadi kenapa saya di BAP yang mulia? Pada saat pemeriksaan saya menjelaskan bahwa saya di tangga, saya turun dari tangga, terjadi baku tembak. Itu karena saya menyesuaikan dengan apa yang dilakukan Pak Sambo yang mulia. Oh gitu. Siap. Berarti itu skenario. Iya, saya. Sebenarnya kamu naik apa enggak ini? Saya naik yang mulia. Memang naik yang mulia. Berarti faktanya kamu naik. Naik yang mulia. Iya kan? Siap. Ngapain kamu naik ke atas? Tahu juga yang mulia pada saat itu. Loh, gimana? Enggak tahu. Kamu enggak tuh gimana? Bingung yang mulia. Bingung Saya karena bingung. apa? Karena saya nggak tahu mau ngapain juga pada saat itu yang mulia. Tidak bisa menduga ya. Siap yang mulia. Kamu turun. Siap. Ya. Itu tangga ya. Kalau dilihat dari kamar terdakwa Putri, itu kelihatan. Kelihatan yang mulia cuma dekat. Kelihatan. Siap. Tadi kamu bilang kan pintunya tak setengah terbuka ya. Setengah terbuka. Siap. Ya. Berarti setengah tertutup. Itu terbukanya ke arah tangga atau gimana? Terbukanya izin yang mulia. Iya, terbukanya itu kan pintunya gimana ya? Memang kita belum ke lokasi. Siap. Kalau dibuka setengah, nampak enggak tangga dari dalam? Atau apa? Kelihatan yang mulia, tapi kalau dibuka penuh mungkin kelihatan yang mulia. Jangan mungkin, di sini nggak ada mungkin. Siap yang Fakta mulia. di sini ya, kalau tidak kelihatan, bilang tidak kelihatan. Karena saya tidak pernah duduk separoh, ya? di tangga yang mulia. Ya? Saya tidak pernah juga duduk di tangga yang mulia. Tapi kan kamu turun dari tangga. Siap yang mulia. Makanya saya lihat, makanya saya tanya. Siap. Ya? Siap yang mulia. Kedengaran suara tembakan dari kamar, kalau begitu? Harusnya kedengaran yang mulia. Harusnya ya. Itu jarak dari tangga ke pintu kamar itu berapa jauh? Dekat yang mulia. Panjang ini mungkin yang mulia, selebar ini. Berapa meter lah, berapa meter? Saya Kalau tidak dekat bisa nanti memastikan. beda-beda persepsi kita. Berapa meter? Kalau untuk berapa meternya saya nggak bisa memastikan yang mulia. Nggak bisa ya. Baik, dari sini ke Jaksa itu? Bisa. Bisa ya. Nah, pada saat kamu di situ ya, kan sudah ada terdakwa Sambo nih. Siap yang mulia. Itu korban atau Joshua datang dari mana? Dari arah dapur yang mulia. Dari arah dapur. Dari arah dapur gudang. Bukan yang mulia, dapur. Dapur itu daerah kamar mandi, kolam, jadi ruang apa? Dapur itu kalau masuk dari luar yang mulia, dari carport luar, carport dalam, baru dapur, baru belok kanan langsung ke arah ruangan di dalam yang mulia. Berarti melewati tangga itu juga dia? Tidak yang mulia. Tidak. Baik ya. Siap. Terus muncul dia bersama dengan si apa? Om Kuat dan sama Riki. Siap. Bertiga ya? Bertiga ya. Terus saat itu pertama masuk itu Joshua atau Riki atau Kuat? Almarhum paling depan yang mulia. Yang pertama. Yang kedua siapa? Om Kuat. Om Kuat. Terus kemana dia Om Kuat ini? Di belakang aja yang mulia. Di belakang siapa? Di belakang almarhum yang mulia. Iya, selanjutnya kemana dia? Diam tetap di belakang yang mulia. Saat terjadi tembakan juga dia di belakang? Siap. Di belakang siapa? Di belakang saya yang mulia. Oh, di belakangmu ya? Siap. Terus kenapa bisa siapa juga si Ricky? Di belakang? Di belakang juga yang mulia. Terus Joshua kenapa bisa dia bergeser jadi ke depanmu? Ditarik sama bapak yang mulia. Ditarik. Siap, ditarik. Ya, Sini itu kamu. tadi. Siap, berarti masuknya Joshua dari belakangmu. Siap, dan betul. belakang terdakwa Sambo. Siap. Terus ditariklah dia ke depanmu. Betul. Kan begitu? Betul. Nah, itu posisinya. Siap. Makanya si Ricky dan si Kuat dan Ricky. sama si Ricky yang mulia. Si Ricky tetap di belakang. Tetap di belakang. Mereka berdua tahu nggak kalau itu ditarik Joshua ke depan? Melihat yang mulia. Melihat ya. Terus tadi kamu bilang kan apa namanya? Tembak. Pertama disuruh berlutut dulu yang mulia. Berlutut dulu. Siap. Baru disuruh bilang ke saya, "Woi, kau tembak." Tembak. Teriak. Maksudnya kau tembak itu sama siapa kau tembak? Ke ini nunjuk yang mulia, "Woi, kau tembak." Iya, siapa? Ke dinding Ke atau ke almarhum yang mulia. Ke Joshua. Siap. Itu suruhan ya, tembak, Siap. tembak. Berapa kali dibilang? Tidak ditembaknya yang mulia. "Woi, kau tembak. Kau tembak cepat. Cepat kau tembak." Tangannya gini. Begitu, nunjuk yang mulia. Bukan ke dinding dibilang.
Tidak yang mulia. Tidak ya. Terus kamu bilang tadi apa namanya nggak tahu menaulah. Tembakanmu kena. Kamu kan polisi. Siap yang mulia. Kena. Saya kena yang mulia. Kena. Tadi kamu bilang nggak tahu mananya yang kena. Betul yang mulia. Kenapa nggak tahu? Kan berapa meter tuh? Dekat yang mulia, jarak dekat. Hah? Jarak cukup dekat yang mulia. Jarak dekat ya. Terus kamu bilang tadi gitu ya. Siap. Sekarat lah ya. Sekarat. Terus linglung. Siap yang mulia. Joshua kan ambruk ya. Jatuh yang mulia. Tegaskan dulu ya. Siap. Nah, karena Joshua sudah meninggal. Siap yang mulia. Ya. Dan banyak korban-korban lain juga. Siap yang mulia. Ya. Jadi kamu ingat terus terang karena sebagai saksi kamu di sini. Siap. Kamu tidak berhak untuk menyatakan tidak benar. Yang betul, benar yang nyatakan itu. Betul ya. Di sini tidak ada rekayasa. Siap. Ya. Terus apa yang dilakukan terdakwa Sambo ini? Maju yang mulia ke depan. Maju. Tadi udah kamu sudah jelaskan juga. Tembak ya. Siap yang mulia. Pada saat terdakwa Sambo nembak, korban sudah ambruk atau belum? Sudah jatuh yang mulia. Sudah jatuh. Siap. Telungkup atau terlentang atau mereng? Telungkup yang mulia. Telungkup. Siap. Ya. Tadi kamu nggak ingat berapa kali tembakan itu ya? Siap yang mulia. Terus tak lama kemudian kamu cerita tadi terangkan bahwa terdakwa Putri keluar. Dibawa keluar sama dibawa Pak keluar ya. Siap. Nah, cara bawanya gimana? Dipeluk yang mulia. Dipeluk. Wajah Putri itu kemana? Nggak kelihatan. Apa kan ke dada ya? Dia apa namanya? Melewati tangga atau gimana? Kan dari kamar yang melewati. Siap. Nah, kelihatan dia bisa melihat si Joshua. Saya tidak bisa memastikan yang mulia. Tidak bisa memastikan. Kalau melihat atau tidak. Pada saat terdakwa Putri lewat itu, Ricky masih ada. Langsung keluar yang mulia. Mendahului keluar. Oh, keluar dulu. Iya. Baik. Si Kuat? Sama-sama langsung mendahului keluar semua yang mulia. Saya di belakang Bapak Ibu yang mulia. Kenapa? Saya yang di belakang Bapak Ibu. Di belakang? Setelah Bapak Ibu lewat, baru saya ikut di belakang. Gitu ya. Siap yang mulia. Nah, terus kamu tadi bilang sesudah kejadian itu ya. Siap yang mulia. Kamu keluar. Terus ketemu Romel ya? Atau kamu apa? Kelaparan? Di dalam yang mulia ketemu sama Bang Romer di dalam. Dalam. Gimana apa suasananya pada saat itu terhadap terdakwa ini? Apakah dia ada panik, tenang-tenang aja atau gimana? Dia marah-marah yang mulia. Marah-marah. Si terdakwa Sambo marah-marah. Marah yang mulia. Marah sama siapa? Marah ke kami yang mulia semua. Dibilang ada panik ya. Dia langsung keluar yang mulia. Keluar ya. Siap. Kalau wajah terdakwa Putri ini gimana? Apanya keadaannya? Keadaan psikologinya, apakah dia ada nangis atau gimana? Pada saat itu pada saat Bang Romer masuk itu memang sempat ada terdengar Ibu Putri menangis yang mulia. Baik. Terus Pak Hakim mau nanya dulu soal ajudan ini ya. Banyak ajudan ya. Ada 8 kami yang mulia. 8 ya. 2 di Magelang. 1 di Magelang yang mulia. Terus? Baru 1 ajudan Ibu yang mulia. Baik. Yang lebih dekat kepada terdakwa Sambo ataupun terdakwa Putri ini di antara ajudan ini? Ibu Putri almarhum yang mulia. Almarhum. Yang paling dekat, maksudnya yang paling dipercaya lah. Siapa yang paling dipercaya? Betul yang mulia. Almarhum. Siap. Terus dengan si Kuat dekat juga? Maksudnya dekat ini loh, yang bisa dipercayai. Kalau Kuat itu yang mulia saya baru kenal yang mulia. Baru ketemu tahun ini yang mulia. Iya, walaupun baru kenal kan bisa kita nilai. Siap yang mulia. Menurut pengalamanmu mana lebih dekat ya? Terdakwa Sambo dan terdakwa Putri itu kepada Joshua atau kepada Kuat? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak bisa. Siap. Tidak tahu ya. Siap yang mulia. Baik ya. Soalnya
sejak di Magelang itu ya kuat ini kelihatan dia dari keterangan saksi dia memang dekat dengan Sambo dan Putri. Siap. Gitu ya. Siap. Dia ajudan juga enggak? Jadi Om Kuat itu saya cuma waktu sebelum ketemu saya dengar cerita bahwa ada satu orang kepercayaan juga Bapak Ibu, tapi karena COVID jadi pulang ke Bogor ya. Nah dia datang pada saat ini yang mulia pas puasa kalau tidak salah, datang besoknya atau lusanya langsung berangkat ke Magelang yang mulia. Jadi cuma sekedar ngomong, tidak sampai berinteraksi banyak dengan Kuat yang mulia. Jadi saya belum terlalu tahu untuk orangnya gimana yang mulia. Yang 8 itu termasuk Kuat ajudan bukan? Tidak yang mulia. Oh tidak. Yang 8 punya apa namanya? Punya sprint. Punya sprint punya yang punya. Itu ajudan dia atau ajudan Sambo? Bapak Sambo yang mulia. Baik. Terus ajudan ini nggak ada SK-nya ya? Izin sprintnya ada yang mulia. Kami 4 orang dari Brimob ada yang mulia. Ada. Sprintnya siap. Kalau yang 8 itu kan ada. Yang si Kuat ini loh. Oh tidak ada yang mulia. Soalnya kan yang jadi majikannya kan jenderal bintang 2 istrinya. Masa sempat aja jadi apa? Jadi apa namanya? Ajudan juga. Jadi apa dia di situ? Katanya driver yang mulia. Driver. Siap. Tapi abis ya, itu Pak Hakim juga bingung, nggak tahu apakah driver istri jenderal itu punya sprint apa enggak. Siap, kita belum mentelusuri sampai ke sana. Siap. Ya. Terima kasih Pak Ketua Majelis. Saudara saksi ya. Siap, yang mulia. Untuk supaya kita dapat gambaran yang lebih jelas, saudara kan pernah itu ya rekonstruksi ya, ambil gambar-gambarnya juga ya. Siap. Baik, tolong ya ditampilkan untuk foto nomor 22 ya. Halaman 2849 berkas terdakwa Sambo besar ya. 2849 naik. Nah, ini adegan ini. Siap yang mulia. Adegan ini ketika saudara bersama dengan Ricky di kamar yang mulia. Ricky di kamar untuk mencari senjata korban. Siap. Dan ketemulah Terraut sama FS. Siap. HS. Baik. Terus 26 ya, ada 22 lalu 33. Terus ini ya, ini udah temu terus ya, terus yang gambar nomor 33 senjata ditaruh di mobil. Turun lagi. Ini. Siap ya, yang mulia. Senjata ditaruh di mobil. Di mobil. 34. Ya. Ini untuk HS-nya ditaruh di dashboard yang mulia. Lalu satunya di kaki ajudan yang mulia. Di mobil di depan. Di depan yang mulia. Di depan ya. Siap. Baik. Lalu kita melompat halaman gambar nomor 50. Terus 50. Coba saudara terangkan ini pada saat kapan? Izin ini pada saat saya mengambil stair yang mulia. Saudara ambil stair. Untuk dinaikkan ke lantai 3. Dinaikkan. Yang tadi sudah mengatakan bahwa atas
Perintah dari Ibu PC. Perintah dari terdakwa PC. Putri, ya. Siap. Baik. Terus 51 turun tadi 51. 51. Ya. Nah, pada saat saudara membawa senjata itu naik, itu Siap. bersama dengan Kuat. Bersama dengan Kuat. Bersama-sama Kuat. Artinya Kuat tahu kalau saudara itu membawa senjata itu dibawa Sampai di dalam masuk. sampai di dalam. Tahu, ya. Masuk ya, ada terdakwa Kuat ya. Betul ya mulia. Betul. Terus 52. Baik, Di inilah dalam. di depan pintu itu. Ini Sudah masuk di daerah dalam. di ya. dalam. Siap. Ini memang ada perbedaan dengan si terdakwa Putri. Ada perbedaan menurut saudara yang coba 53, 54, 53 bawahnya. Itu versinya terdakwa. Siap ya mulia. Nah, ini saudara diantar oleh terdakwa untuk menaruh yang 53 Di lemari 54. senjata ya. Ya, Di lemari senjata yang mulia. di lemari senjata itu dari saudara. Coba turun ya. Turun dari 53, 54. 54. Nah, ini. Siap yang mulia. Ini maksudnya di lemari senjata. Siap, di situ ada lemari yang mulia, tapi pada saat rekon sudah tidak ada. Pada saat rekonstruksi Rekon sudah tidak ada yang mulia. Tapi juga ada lemarinya. Siap. Itu siapa yang Peran pengganti yang mulia. Peran pengganti. Siap. Saudara Ibu PC. Putri. Jadi saudara tahu persis inilah yang saudara sampaikan. Siap yang mulia. Sampaikan ya. Baik. Jadi saudara benar-benar keterangannya saudara sampaikan bahwa benar-benar meletakkan senjata itu di lemari. lemari atas Perintah Ibu PC. arahan Dari Ibu PC yang mulia. PC. Nah, pada saat naik lagi, tambah 55 sampai 56. 55 turun ya, 55 ini. Ini saudara turun lagi mas, turun lagi mas. Baik, ini adegannya terdakwa, saudara bawah lagi. (64) Ini kondisi ketika saudara dipanggil oleh Bang Riki. Riki. Siap yang mulia. Ini ada siapa semua ini? Ada Damson, ada peran pengganti almarhum yang mulia. Baru ada Yogi, ada Romer. Di sebelah sana ada Farhan. Jadi Riki ini memberitahu kepada saudara itu pelan-pelan. Pelan-pelan yang mulia. Apa yang disampaikan? Cat dipanggil Bapak, cat ke lantai 3. Akhirnya saudara naik. Naik yang mulia. Naiknya itu sendiri atau bersama dengan Sendiri yang mulia. sendiri. Ini adegan ketika saudara dipanggil ya. Jadi Siap. kita tahu gambarannya seperti Siap, itu ya. ya, memang seperti ini. 65. Nah, ini terlihat sekali saudara masih membawa senjata saudara. Senjata saya. Itu ya di pinggang saudara. Siap. Di pinggang saudara 65, 66. Itu saudara ya. Siap yang Jadi mulia. kelihatan jelas sekali ada senjata saudara ada di pinggang saudara. Siap yang mulia. Lalu ada 70. Tujuh puluh. 71 coba 71. Terus 70. Ini sudah masuk. Ini turun kalau. Oh, saudara turun ya, Siap. setelah dipanggil ya. Siap. Saudara turun ya. Baik.
Ini 74, ya, 77. Ini Siap. saudara mengambil apa ini? Senjata HS yang mulia. Mbak HS atas perintah dari Bapak Sambo. Perintahnya tadi terdakwa menanyakan mana senjatanya Yosua. Siap. Sehingga akhirnya saudara sampaikan dan saudara mengambil ini. Siap yang mulia. Dan saudara bawah lagi 78. Baik. Ini ya, 78 saudara ambil senjata, lalu 81 saudara naik lewat tangga ya. Jadi 78 tadi saudara masukkan di dalam tas. Siap. 81 saudara naik di dalam tangga. Siap yang mulia. Bersama dengan senjata yang sudah ada di dalam tas ya. 82. Ini saudara serahkan. Siap. Posisinya memang demikian, sudah serahkan. Betul ya mulia. Ya. Lalu setelah saudara serahkan, yang saudara serahkan itu senjatanya saja atau bersama dengan tasnya? Senjata saja yang mulia. Tas saudara dibawa kemana? Saya bawa turun yang mulia. Sebelum saya masuk toilet saya taruh di kursi yang mulia. Itu ya. Siap. Jadi ini senjata HS yang akhirnya saudara serahkan kepada Pak Sambo yang. Pak Sambo, terdakwa ini. Jadi senjata itu sudah tidak ada lagi di dashboard yang di dashboard. Itulah mengapa senjata itu akhirnya dibawa si Pak Sambo. Dan senjata ini yang belakangan ditembakkan di tangannya si Yosua yang di Siap, betul ya. Senjata ini yang tahu persis HS. Betul ya mulia. Jadi senjatanya korban yang akhirnya ditempelkan pada saat di duren 3. Di duren 3 untuk ke arah tembok yang di atas TV yang mulia. Itu kan ada perbedaan ya antara saudara dengan terdakwa ya. Kalau kita lihat di gambar yang di 100 turun ya, kita turun 116 ya, itu di atasnya 116, gambarnya banyak sekali ini kan, di atas lagi maaf ya 142 Inilah peristiwanya ya. Peristiwa kita tahu itu bagaimana ruangannya itu tidak begitu luas. Siap. 142. Ya. Ini kapan ini? Ini dari versinya Pak Sambo ini yang mulia. Ini versinya Pak Sambo, 42 sampai kalau versi saudara mulai 147. Ya. Ini diganti dengan peran pengganti ya. Si saudara terdakwa Sambo ya. Itu lalu 47 169 sebelumnya tadi sebelum 147 ya, stop turun ke bawah tadi 147 ya, di atasnya lagi ini ya, baik ya, lalu satu ke bawah lagi bentar, satu-satu aja. Nah ini posisi terdakwa saat menembak. Siap. Ya, menembak. Jadi yang tadi menembak ke arah korban. Siap, yang tadi kan menembak korban. Lalu ini pakai senjata apa ini? Masih pakai Glock yang mulia. Pakai Glock ya. Siap. Baik, satu lagi bawah. Ini ditembakkan ke arah di atas ini ya, sudah lihat ya. Baik, silakan terangkan bagaimana.
Coba di atasnya sedikit supaya saudara tahu gambarannya. Siap, Yang Mulia. Atasnya Mas. Nah ini kan yang pertama nembak. Siap, Yang Mulia. Lalu ke bawah lagi. Habis itu dia nembak ini terus lalu bawahnya lagi. Ya. Siap, betul. Dia Yang Mulia. mengarahkan situ. Baik. Lalu kita langsung saja pada tanggal 10. Halaman foto nomor 182. 182. Sudah. Baik. Ini suasana di Saguling. Ada dua. Turun. Turun lagi. Nah, ini saat saudara dipanggil ke lantai 2 Yang Mulia, tanggal 10. Tanggal 10 saudara dipanggil ya. Siap. Dipanggil oleh Ricky. Nah, saudara dan juga Kuat dan Ricky. Bertiga. Siap Yang Mulia. Turun lagi. Ini saudara naik ya bertiga. Siap, ya. betul. Saudara bertiga naik. Ini tanggal 10. Turun lagi satu. Ya, turun lagi. Ini suasananya. Betul Yang Mulia. Tapi ada Ibu PC Yang Mulia. Ini suasananya. Jadi yang di ujung itu saudara terdakwa. Siap. Terus siapa itu di kirinya itu? Ada saya Yang Mulia. Saudara. Bang Riki baru Om Kuat. Ini suasananya seperti ini. Betul Yang Mulia. Baik. Jadi di depannya si saudara. Ada Ibu PC. Ada Ibu PC. Siap. Jadi waktu saat tanggal 10 itu saudara dipanggil, inilah suasananya. Satu lagi. Ini terdakwa baru apa yang dilakukan? Itu ada Ibu PC Yang Mulia. Kapan handphone itu diberikan? Pas di sini Yang Mulia. Pada di sini. Siap. Ini yang memberikan? Ibu PC sama Bapak Efes Yang Mulia. Memberikan ya, satu-satu diberikan begitu. Betul Yang Mulia. Masih ada bungkusnya baru. Siap. Ada tidak yang disampaikan oleh terdakwa Sambo itu agak berkaitan dengan handphone saudara maupun handphone Ricky maupun Kuat? Bapak menanyakan dulu Yang Mulia. Kalian pakai HP apa? Kebetulan Bang Ricky sudah pakai iPhone, Om Kuat masih pakai Samsung, saya pakai Redmi Yang Mulia. Jadi Bapak bilang, gantilah pakai iPhone lah. Baru tanya ke Ibu, masih ada nggak sisa HP-nya Ma? Terus Ibu naik, bawa turun HP, itu Yang Mulia. Ada tidak perintah agar supaya HP itu dimusnahkan? Oh tidak ada Yang Mulia. Tidak ada ya, tidak ada. Tidak ada ya? HP saya masih ada Yang Mulia. Iya, maksudnya Siap. tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada, baik. Ini apa itu? Turun lagi satu gambar. Ini pada saat ini si Putri kan sudah ada. Bersama masih ada enggak itu? Masih ada Yang Mulia. Masih ada. Kapan itu uang itu diberikan? Uang sudah ada di situ Yang Mulia. Uang sudah ada di situ. Dalam bentuk amplop Yang Mulia. Dalam bentuk amplop. Siap. Sudah tahu kalau uangnya itu bentuknya dolar? Dikasih tahu Yang Mulia. Dikasih tahu atau ini? Dikasih tahu Yang Mulia. Dikasih tahu atau diperlihatkan? Jadi amplopnya sudah tersusun Yang Mulia. Ya tersusun kan. Siap. Nah, dari mana saudara tahu bahwa itu dolar? Bapak yang kasih tahu Yang Mulia. Oh kasih tahu, Siap. dengan bicara saja, bukan dibuka nih dolar. Bukan ya. Baik. Ini ya. Siap Yang Mulia. Saudara terdakwa Putri ada? Ada Yang Mulia. Pada saat menyampaikan uang itu? Siap ada Yang Mulia. Baik. Terus turun. Nah, ini adegan apa ini? Menggambarkan tersangka
Masih sama yang mulia di situ juga yang mulia. Tapi ini diganti oleh peran pengganti ya. Di peran pengganti yang mulia. Termasuk juga terdakwa Sambo juga pakai peran pengganti. Peran pengganti juga. Pakai peran pengganti. Mengapa pakai peran pengganti? Sudah tahu? Pak Sambo dia bilang tidak sesuai yang mulia. Tidak sesuai dengan ini ya. Siap. Jadi ya. Betul yang mulia. Karena dianggap tidak sesuai. Siap. Silakan jaksa penuntut umum. 3 orang ya, hanya 3 orang. Silakan. Terima kasih pada Bapak Ketua Majelis. Tadi sudah panjang lebar menjelaskan terkait dengan keberadaan saksi. Saudara saksi. Siap Bapak. Tadi saudara saksi menjelaskan ini kembali ke Magelang dulu ya. Magelang Bapak. Ketika saudara saksi ditemui oleh saudara Riki, dan mengatakan menanyakan senjata milik almarhum Joshua. Apakah ketika itu saudara saksi bertanya kepada saudara Riki, apa sebabnya senjata itu si Riki mau ngambil gitu? Tidak bertanya. Tidak bertanya sama sekali. Siap. Anda kan seorang saksi, kan seorang polisi. Siap, Bapak. Tadi sudah menjelaskan bahwa senjata itu adalah melekat di di polisi itu sendiri. Terus melekat. Tidakkah saudara mempunyai pikiran untuk apa senjata ini dicari padahal senjata ini miliknya Pak? Bapak, tapi saya tidak mencoba bertanya, Bapak. Tidak bertanya. Siap. Jadi lewat begitu saja. Siap, Bapak. Tadi saudara saksi belum menjelaskan keberadaan saudara Joshua ketika senjatanya diambil. Siap. Seorang polisi kan seharusnya kalau kehilangan senjatanya itu kan tentu bertanya. Siap. Apakah ketika itu si Joshua, si almarhum ini ada memperlihatkan apakah dia bertanya ke kamu sebagai sahabatnya atau ke Riki sebagainya? Pada malam itu tidak ada, Bapak. Tidak ada. Almarhum tidak bertanya, Bapak. Sampai dia kan harusnya pada saat dia mau berangkat pulang tanggal 8 itu Siap, pagi itu. Tentunya kan harus nyari senjata. Siap, Bapak. Apakah kamu tahu kalau Joshua bertanya tentang senjata itu? Kalau ke saya sendiri tidak ada, Bapak. Tidak ada bertanya ke saya. Kamu tahu ke Riki dia ada Kalau bertanya ke tentang Bang Riki itu? saya tidak tahu, Bapak. Tidak tahu. Ke yang lain saya tidak tahu. Sampai di Saguling, Siap. sorenya tidak pernah ada bercerita tentang itu. Tidak ada, Bapak. Tidak Keberadaan ada senjatanya. menanyakan, Bapak. Iya. Oke. Ini di Saguling ya. Saguling. Kalau cerita yang lain ini kamu sudah terlalu banyak ceritakan ini. Yang di Saguling, ketika kamu dipanggil oleh Riki, dipanggil oleh Riki terus ke atas, terus sampai kamu dengan terdakwa Sambo. Ketika itu kamu tadi menjelaskan diberikan satu kotak amunisi peluru. Siap. Pertanyaannya gini, senjatamu itu kan tadi kamu jelaskan isi pelurunya yang sudah ada itu 7 butir. Siap. Pertanyaan saya gini, apa mereknya pelurumu yang ada itu? Kalau merek saya tidak tahu, Bapak. Kalau tidak tahu. Siap. Tapi kotaknya enggak, yang pelurumu yang ada di amunisi yang kau pakai. Biasanya pindad, Bapak. Pindad. Oke. Pindad ya? Siap, Bapak. Yakin kamu pakai Yakin, pindad? Bapak. Kalau dikasih tunjuk peluru itu tahu? Tidak, Bapak. Jadi terakhir kan saya isi peluru itu pada saat kami latihan menembak di Senayan, Bapak. Di saat latihan di Senayan, siap. Kamu menggunakan peluru apa? Pindad, Bapak. Jadi sisa peluru dari pada saat menembak itu merek pindad, Bapak. Melekat dalam magazin itu?
Di dalam Bapak. Biasanya kan kalau orang habis latihan kan, saya juga pernah latihan. Siap Bapak. Dikeluarin semua baru disimpan. Oh, karena kan kami pakai untuk dinas juga Bapak. Oh, dipakai Jadi, untuk dinas. Siap. Jadi tetap melekat di dalam. Tetap di dalam Bapak. Situ. Siap. Oh, gitu. Bagaimana caranya saksi tahu kalau isi suruhnya itu tinggal 7? Apakah sempat dihitung? Terakhir setahu saya pada saat latihan menembak itu Bapak. Enggak, bagaimana caranya bisa tahu? Kan kalau menembak itu kan diisi peluru penuh, terus dipakai nembak. Siap. Kita kan tidak menghitung 1, 2, 3 kan. Siap, gitu tuh. Bapak. Terus tahu-tahu ujung-ujungnya Anda mengatakan 7 Jadi butir. di magasin itu Bapak, di belakangnya ada lubang-lubangnya, lubang serta angka di magasin bisa dilihat juga. Nah itu ada angka-angkanya, jadi kalau dalamnya 7, di situ peluru terakhirnya 7. Oh nanti kasih lihat sama kami ya. Siap Bapak. Kalau untuk senjata Glock itu Baik, ya. Bapak. Lihat tunjukin sama kami bahwa memang ada angka-angka itu ya. Sehingga saksi bisa memastikan bahwa 7. Siap, betul Bapak. Apakah ketika saudara diberikan peluru oleh terdakwa, kau lihat tulisannya itu terdakwa dulu. Siap, Betul Bapak. Betul Bapak. Diberikan peluru pada saat di lantai 3 itu, waktu buka magasin, kamu bisa pastikan kalau magasinmu isinya 7. Pada saat di lantai 3 saya sudah tidak memperhatikan lagi Bapak. Tidak memperhatikan lagi. Tapi kamu cuma ingatnya bahwa magasinmu itu isinya 7. Isinya 7. Terus diberikan peluru. Siap. Dalam satu kotak. Satu kotak. Kamu tahu mereknya peluru yang diberikan itu? Kalau peluru yang diberikan saya tidak tahu Bapak kalau merek. Tidak tahu. Siap. Peluru yang diberikan itu peluru baru. Baru Bapak di kotak. Masih ada Baru kotaknya. di kotak. Seingat. Siap. Berapa butir yang kamu masukkan? Saya tidak bisa pastikan Bapak. Oh, tidak bisa pastikan. Tadi saudara saksi menjelaskan mengambil apa namanya senjata ya? Senjata. Senjata waktu disuruh oleh terdakwa. Siap. Ngambil senjatanya Yosua. HS. Siap Bapak. Tadi diperlihatkan fotonya juga. Siap. Kamu mengambil HS. Kamu kan turun itu lewat lift. Lewat lift. Mengambil. Kamu bawa tas apa enggak? Pada saat turun itu tidak Bapak. Tas ada di mobil. Oh, tas ada di Iya, mobil. di mobil saya. Apa yang ada di pikiranmu saksi ketika itu sehingga pistol itu, senjata HS itu dibawa harus disimpan di dalam tas. Dalam tas itu. Karena takut ketahuan orang lain Bapak. Kenapa sampai kamu harus Karena itu kan bukan sudah senjata. pakai senjata semua. Karena bukan senjata saya Bapak. Apa memang diberitahu harus disembunyi-sembunyi bawa ke atas? Tidak diberitahu Bapak. Itu inisiatifmu sendiri atau yang ada di pikiranmu sendiri sehingga kau lakukan harus masuk di dalam tas Siap, atau Bapak. bagaimana? Jadi tasnya kan ada di mobil di depan karena saya di itu kan sebelumnya. Nah, karena saya lihat tas saya langsung masukin di dalam tas saja Bapak. Oh seperti itu. Siap. Kamu tidak pernah pikirkan bahwa dimasukkan di tas ini supaya tidak dilihat siapa-siapa karena memang diberitahu ntar kalau ambil senjatanya kamu sembunyi-sembunyi. Tidak diberitahu Bapak. Tidak begitu. Siap. Nah, tadi itu kan kamu naik lewat lift, dipanggil lewat lift, dipanggil naik lewat lift karena Richard ngomongnya lewat lift aja. Bang Ricky. Pada saat kamu beranjak gitu kan? Siap Bapak. Apa si Ricky ngomong seperti itu. Terus kau turun lewat lift juga. Siap. Pada saat membawa senjata itu kenapa kamu harus lewat tangga dapur? Siap Bapak. Jadi pada saat itu. Padahal ada tangga itu setahu saya rumah lift tangga. di sampingnya tangga ke atas. Siap. Ini ada lagi tangga di belakang naik ke Siap, atas. Kenapa kamu harus lewat situ? Jadi pada saat itu Bapak saya lapar kan. Tadi saya jelaskan saya sempat ambil kotak makan di luar Bapak. Jadi pada saat saya masuk itu sudah blank antara pikiran mau makan dulu atau mengantar SMP dulu. Sudah tidak beraturan, sudah kacau balau pikiran pada saat itu ya Bapak. Karena apalagi sudah diberitahu tentang nanti akan bunuh Joshua ya Bapak. Jadi saya jalan ini ke arah ruang tengah itu tempat ajudan biasa ngumpul, biasa makan di situ.
saya jalan ke arah situ Bapak pertama. Tapi saya pikir, ini ada senjata. Saya langsung letakkan lagi makanan itu di atas dispenser, makanya saya langsung naik lewat tangga dapur. Jadi karena kamu bawa makan, terus siap Bapak. Tadi kan kamu menjelaskan bahwa sangat jarang orang naik ke lantai 3 itu. Bahkan kamu pun tidak, baru kali itu kayaknya nampaknya kamu pernah sebelumnya Bapak. Oh, pernah sebelumnya. Tapi tidak sampai. Apakah kamu saksi sudah tahu kalau lewat tangga belakang itu tembus ke? Tahu Bapak. Pernah kamu lewat Karena situ? ke lantai 4 itu kan di lantai 4 rooftop Bapak. Oh, tahu. Dan biasa kalau kita standby di kediaman, biasa malam kita cek ke atas, cek pintu. Karena sering melakukan pengecekan. Jadi tahu di situ ada pintu. Sehingga tahu kalau di situ ada pintu ya. Siap Bapak. Nah, seingat saya waktu rekonstruksi itu pintu itu kan kayak pintu apa kamuflase gitu kan, kayak tidak tahu kalau kita pintu itu barang itu. Pintu yang di belakang lewat tangga dapur? Ya, dan dari dalam. Nah, apakah kamu tahu kalau di atas itu ada pintu yang masuk tembus ke ruangannya Pak terdakwa ini? Tahu Bapak. Tahu. Tahu karena kalau mau lewat lantai 4 kan harus lewat situ juga Bapak, tangganya. Dari tangga belakang itu ketahuan kalau itu pintu? Iya, pintu Bapak. Itu ada tempat setrikaan kalau tidak salah. Oh, seperti itu. Siap. Baru di samping ada pintu. Jadi kamu tahu ya. Terus Siap. Kenapa kamu harus mengantar senjata itu lewat pintu rahasia itu? Tadi saya jelaskan juga Bapak. Jadi saya ini antara mau makan atau mau ngantar selfie dulu Bapak. Terus, nah, tadi waktu di lantai 3 kamu sudah menjelaskan terkait dengan terdakwa ini memberikan apa namanya ini, kayak kamu supaya apa mau melakukan itu. Siapa? Pada saat dia menjelaskan, terdakwa menjelaskan seperti itu. Siapa? Bahwa nanti kronologis inilah yang dicerita. Apakah setelah atau pada saat terdakwa menceritakan itu, terdakwa Ibu Putri ada di situ? Ada Bapak. Ada. Siapa ada Bapak? Tetap posisimu yang digambar foto tadi. Siap, begitu Bapak. Seperti itu. Seperti itu. Ada nggak dia mempraktekkan bahwa nanti begini begitu? Ada? Tidak ada Bapak. Oh, jadi berbicara pada saat posisi duduk itu saja. Siap. Dia tidak menggambarkan di depanmu di meja, kan di depanmu meja itu. Siap. Bahwa nanti kamu begini, nanti kamu begini, tidak ada. Tidak ada Bapak. Tapi dia menjelaskan. Menjelaskan skenario aja. Skenario. Mudah kamu mengerti penjelasan itu. Siap. Kamu bisa pahami penjelasan itu. Siap. Tapi kamu terima penjelasan itu dengan baik ya? Dia sesuai yang dijelaskan Bapak. Sesuai yang dijelaskan. Itulah yang kemudian kamu terapkan ya? Siap Bapak. Ketika selesai menerangkan tentang cara atau skenario yang kamu jelaskan tadi. Siapa Pak? Apakah memang terdakwa ketika itu mengatakan kata-katanya ya, kosakatanya? Dia katakan bahwa ini skenario. Bilang Bapak, jadi gini Cat, skenarionya. Oh, dia mengatakan bahwa ini skenario. Betul gitu. Bapak, siap. Jadi memang skenario, kata skenario itu muncul dari mulut terdakwa. Siap. Ketika menjelaskan, setelah menjelaskan mengatakan skenario tersebut, barulah saksi tahu bahwa oh rupanya itu skenario. Siap. Seperti itu. Kalau tidak dijelaskan kata-kata skenario itu, kamu tahu kalau itu skenario atau bukan? Tidak Pak. Tidak. Siap. Yakin? Siap. Pada saat selesai, kamu tadi menjelaskan bahwa terdakwa Putri ada di situ, terdakwa Sambo menyampaikan ke kamu, kamu mendengarkan. Siap Bapak.
apakah memang setelah menjelaskan itu terdakwa juga menyampaikan bahwa nanti terdakwa Putri pergi ke, kalian pergi ke 46? Oh tidak Pak. Tidak. Cuma pada saat mau pergi, sudah saya mau turun, cuma disampaikan aja kalau ditanya bilang aja mau isolasi. Siapa yang mengatakan itu? Pak Sambo Bapak. Apa, bagaimana? Coba jelaskan. Jadi, supaya semua orang sudah tahu. Selesai Bapak. Sudah selesai menjelaskan sudah selesai yang kasih dia amunisi. sebutkan tadi. Jadi sudah ditanyakan kan tentang senpi almarhum di mana, saya bilang nanti kau ambil baru kau bawa ke sini. Saya baru izin Bapak, saya berdiri baru dia bilang, "Dek, nanti kalau ada yang tanya bilang aja mau isolasi." Bilang aja mau isolasi. Siap. Apakah terdakwa juga ketika itu menerangkan bahwa isolasi nanti yang ikut itu si A, si B, si C, si D? Tidak Bapak. Tidak. Tidak. Hanya kamu yang ditanya seperti itu. Siap. Dia enggak menyebut, terdakwa tidak menyebutkan Kuat, Siap. Tidak bilang. Ricky, Joshua, tidak? Tidak Bapak. Sama ibu terdakwa itu tidak? Tidak juga. Ketika dia sampai di situ, apa namanya, selesai kamu dijelaskan bahwa nanti isolasi, dikatakan bahwa nanti isolasi. Kalau kan? ada yang tanya. Kalau ada yang tanya nanti Bilang isolasi. Terdakwa Putri masih ada di situ? Masih di situ Bapak. Masih? Masih. Pada saat terdakwa Putri dan terdakwa Sambo masih ada di situ, kamu turun mengambil senjata itu kan? Siap. Ada pesan lain lagi yang disampaikan oleh terdakwa? Tidak ada Bapak. Tidak ada. Siap. Tadi berarti turun ngambil senjata, habis itu kamu turun lagi, terus kumpul di depan itu kan? Langsung pergi Bapak, langsung jalan naik mobil. Berarti gini, pada saat turun itu, ya tahu, kan kamu turunnya lewat tangga dapur lagi kan? Siap. Setelah memberikan senjata. Betul Bapak. Ke terdakwa. Siap. Sambo. Apakah kamu sempat ke depan, di tempat yang foto tadi, orang kumpul-kumpul itu, atau tidak sempat lagi? Sudah tidak lagi Bapak. Oh tidak lagi? Saya langsung ke toilet pada saat itu ya Bapak. Turun langsung toilet. Siap. Terus kamu berdoa. Baru terus, pas kayak keluar dikasih tahu sama Agus ART. Oh bahwa terdakwa Putri sudah di atas mobil. Sudah gitu ya? turun, bilang sudah turun dari lantai 3. Oh sehingga kamu susul. Siap. Berangkatlah ke 46. 46. Siap. Kamu itu kan terlambat masuk ke mobil. Siap, betul Bang. Yakin kamu kalau terdakwa Putri tahu kalian di atas mobil itu? Tahu Bapak. Tahu. Siap. Karena kemarin ngomongnya Saudara dia tahu. jaksa jangan diulang yang sudah kita Ya, itu. terima kasih Bapak. Siap. Ketika sampai di 46. Siap Bapak. Kamu tadi kan langsung naik ke atas tuh. Siap. Ya kan? Kamu tadi menjelaskan bahwa mendengar suara terdakwa Sambo. Siap Bapak. Kamu yakin apa yang kamu dengar waktu suaranya kau dengar dari atas itu? Kayak ngobrol Bapak. Ngobrol. Sama orang lain. Apa dia marah berteriak atau? Oh enggak, ngobrol biasa. Ngobrol. Siap. Itu kan agak lumayan di atas itu sampai di bawah, dengar tahu persis. Kan terbuka Bapak dia. Jadi kalau ngobrol ini kedengaran sih Bapak. Kedengaran. Siap. Saya agak terkesimak tadi dengan pertanyaan salah satu majelis yang mengatakan bahwa apakah kamu naiknya itu adalah bagian dari skenario yang kamu terapkan? Karena persis sama ceritanya. Siap Bapak. Cerita yang kau jelaskan, nembak dari atas ke bawah, kamu dari bawah ke atas. Siap. Saya butuh ketegasanmu. Itu bagian dari skenario ke situ atau tidak? Saya naik ke lantai 2 itu bukan bagian skenario Bapak. Oh bukan. Siap. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa terdakwa Sambo setelah kamu menembak, siap, dia melangkah ke depan dan melakukan juga
penembakan. Mengokang dulu, Pak. Mengokang. Mengokang senjata dulu. Mengokang senjata. Saya ingatmu nih, kan itu kan jaraknya dekat. Dan saya pastikan tidak sampai 1 meter dari dekatmu. Siap. Karena saya lihat persis di lokasi itu waktu rekonstruksi dan saya masih bisa membayangkan keadaan itu. Kamu coba diingat-ingat. Kamu lihat nggak terdakwa Ferdy Sambo ini mengambil senjata dari badannya? Tidak melihat, Bapak. Tidak. Tidak ada. Tadi saudara saksi mengatakan setelah melakukan penembakan dan terdakwa keluar. Siap. Ya kan? Terus dia sempat mengatakan periksa. Kau cek itu HP. Kau cek itu HP-nya si almarhum. Siap. Itu siapa yang disuruh? Bang Riki, Bapak. Karena sudah lewat ke saya, sudah dekat ke Bang Riki. Oh. Terus yang kemudian kamu lihat nggak Riki mengecek? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi tidak dicek? Tidak dicek. Sampai Bang Romer masuk nggak dicek. Setelah saksi menembak Joshua. Siap. Ini, kamu ada nggak memeriksa Joshua apakah dia sudah mati atau tidak? Tidak ada, Bapak. Kamu biarkan begitu saja? Siap. Apakah terdakwa juga membiarkan begitu saja? Saya tidak tahu kalau terdakwa. Tidak tahu. Siap. Apakah kamu tidak melihat terdakwa memeriksa nadinya orang ini dipastikan sudah mati atau tidak? Tidak melihat, Bapak. Tidak melihat. Siap. Setelah dia menembak kayak gitu terus melakukan menciptakan tembak menembak gitu terus dia langsung pergi? Langsung keluar, Bapak. Langsung keluar. Tadi kamu menjelaskan bahwa setelah terus apakah senjata itu diletakkan di terdakwa apa di korban atau bagaimana? Senjata HS. Iya. Diletakkan, Bapak. Kamu lihat? Lihat, Bapak. Kamu pastikan bisa Iya. lihat. Nah, masalahnya gini. Kamu bisa melihat terdakwa meletakkan itu senjata itu. Siap. Tapi kamu saya tanya tidak bisa melihat di mana dia mengambil senjata. Karena memang nggak ada yang ngambil senjata, Bapak. Nggak, di badannya kan tadi kan kita jelaskan di sini ada. Kamu jelasin, saksi jelasin ada dua senjata nih. Siap. Satu senjata Glock. Siap, Bapak. Menurutmu? Siap. Kalau saya tidak tahu jenisnya senjata. Terus yang kedua senjata HS. Siap, Bapak. Nah, kamu melihat terdakwa ini meletakkan senjata. Senjata HS di? Ya, di tangannya. Tangan almarhum. Almarhum. Siap. Tapi saya tanya tadi, kamu tidak melihat terdakwa ini mengambil senjata, di mana di badannya dia ambil senjata atau bagaimana gitu? Pada saat itu kan saya masih menembak, Bapak. Oh, pada saat itu masih menembak. Selesai nembak dan langsung maju. Selesai menembak. Sudah pegang senjata. Sudah pegang senjata. Siap, Bapak. Di samping kirimu. Siap, di samping kiri saya. Oh, terus dia melangkah ke situ. Siap. Jadi waktu melangkah kamu lihat dia pegang senjata. Sudah pegang senjata, Pak. Oh. Tapi kamu tidak tahu pastikan di mana diambil senjata ya? Tidak. Karena katanya di kantong, ada terus terdakwa pernah ngomong itu ditanya sama pengacaranya diselipkan di belakangnya. Siap. Kan begitu? Siap, Bapak. Sementara jarakmu cuma 1 meter. Tapi kamu tidak lihat ya? Tidak bisa. Pada saat selesai menembak, ya. Tadi azam drummer datang, ya kan? Terus menyapa kamu. Siap. Kamu ngomongin refleks. Siap. Apakah saat itu juga kamu langsung keluar atau bagaimana? Enggak, Bapak. Jadi habis saya disamperin sama Bang Romer, nggak lama kemudian Bapak masuk. Masuk lagi? Ya, Bapak masuk Saudara lagi. jaksa, tadi itu sudah ditanyakan, jangan diulang lagi. Yang saya mau tanyakan dia keluarnya Pak, terus dipanggil sama terdakwa. Dipanggil kan sama terdakwa pada saat di karpot itu kan? Tidak dipanggil, Bapak. Memang kami di karpot. Oh, di karpot. Apa yang disampaikan terdakwa sama kamu? Itu ada, bukan ke saya, Bapak, ke kami di situ. Ke kami itu siapa? Ada saya, kamu, ada Yogi, ada Romer, baru Kodir. Siapa? Kodir yang mulia. Kodir. Siap.
Ah, Itu sudah Bapak. Ya, apa yang disampaikan terdakwa? Bilang bagaimana kalau ini jadi ke keluarga kalian katanya. Bagaimana kalau ini terjadi di keluarga kalian? Kamu bisa tahu nggak apa maksud kata-kata terdakwa itu? Tidak. Tidak tahu. Tidak tahu. Tadi kamu menjelaskan ada kodir. Ada kodir. Kodir. Pada saat kodir ini kamu datang itu, apakah kodir itu sudah di situ sebelumnya apa bagaimana? Sudah di situ Bapak. Tadi kan kamu jelaskan di sama majelis bahwa yang buka pintu kunci itu siapa namanya? Si Kuat. Tidak ada saya jelaskan. Si Yosua almarhum. Pintu mobil Bapak. Enggak, pintu pagar. Pintu pagar. Ah, pada saat datang. Saya tidak memperhatikan kalau yang buka pintu pagar Bapak. Oh, tidak memperhatikan. Jadi pada saat turun itu sudah terbuka begitu? Siap, langsung. Terbuka apa masih terkunci? Terbuka Bapak. Terbuka. Siap. Kamu ketemu kodir itu apakah pada saat setelah penembakan, pada saat kau ada di Karpot atau sebelumnya? Sebelumnya ada ketemu Bapak. Pas masuk ke dalam itu ada kodir. Di mana posisinya dia? Di dalam. Di dalam itu di kan? Karpot Bapak, Karpot di dalam luar. Kan itu bentuknya itu garasi. Apa namanya? Ada itu di garasi, terus masuk garasi lagi, terus dapur ke dalam. Di mana kamu ketemunya? Di garasi yang luar Bapak. Garasi yang luar. Siap. Jadi kodir tahu kalau kalian masuk semua? Tahu Bapak. Tahu. Tahu. Terus setelah itu apa yang dilakukan kodir pada saat dia kamu Saudara di dalam jaksa fokus pada terdakwa. Kenapa ditanyakan itu? Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan tadi jaksa yang lain. Saya mau tanyakan pengetahuan kodir juga, apakah dia mengetahui persoalan Kodir itu? sudah kita periksa, tidak perlu kita lanjutkan lagi. Oke, terima kasih. Setelah itu saudara saksi disampaikan oleh terdakwa setelah itu. Habis itu yang pertama yang saksi tahu yang datang itu si Ridwan Soplan itu ya? Pak Kasat. Pak Kasat. Terus datang yang lain-lainnya yang kamu tidak tahu ya? Siap. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Izin majelis, terima kasih. Saudara saksi, saya kembali ke Magelang sebentar ya. Siap Ibu. Pada saat saudara dari alun-alun diperintahkan pulang oleh terdakwa PC bersama RR, itu kan RR naik ke atas. Kamu ikut juga naik ke atas toh? Tadi saudara waktu ditanya majelis, saudara menerangkan kalau sempat melihat ke dalam. Yang saya tanyakan, pada saat saudara melihat ke dalam, bagaimana keadaan tempat tidur itu? Acak-acakan atau seperti biasa? Biasa saja. Seperti biasa. Ibu PC cuma baring. Berbaring seperti biasa, ya. Tuh. Terus pada saat ini penegasan aja. Siap. Kemarin saudara PC sebagai saksi ya. Siap. Di perkara saudara. Pada saat itu terdakwa PC menerangkan kalau untuk naik ke lantai 3 harus ada perintah atau seizin. Betul. Ya. Nah, yang saya tanyakan, tadi saudara membawa senjata. Siap. Sebelumnya pernahkah ada yang bisa naik ke lantai 3 kalau tidak ada perintah? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Tidak. Berarti bersesuaian dengan keterangan kemarin ya. Siap. Berarti bisa masuk ke lantai 3 kalau ada perintah. Betul Ibu. Dari Pak FS ataupun dari PC. Betul. Jadi untuk sampai masuk menyimpan senjata di kamarnya terdakwa PC dan terdakwa itu atas perintah. Atas perintah Ibu. Atas izin. Atas izin juga. Oke. Sekarang saya tanyakan mengenai, kamu kan mengerti mengenai peluru nih ya. Siap Ibu. Peluru. Pada saat kamu, saya nggak ngerti nih peluru. Pada saat orang mengisi peluru itu, ya, itu berarti numpuk dia ya. Ya, artinya yang lama itu turun. Iya. Gimana? Betul Ibu. Seperti itu. Siap. Nah pada saat kamu kokang, pertama peluru yang lama yang keluar atau peluru yang baru kamu masukkan? Peluru yang baru Ibu. Peluru yang baru kamu masukkan. Siap. Karena paling atas. Itu karena itu paling atas. Siap. Ya. Jadi yang ditembakkan itu peluru yang baru. Peluru yang baru. Oke. Sekarang saya
menanyakan mengenai pengetahuanmu mengenai Glock, ya, Siap. ini Glock. Bukan, Glock. Saudara kan pegang Glock nih. Jadi Ibu. tahu persis kalau yang kan tadi saudara menerangkan pada saat terdakwa FS maju, saudara kan ikut maju atau tetap di tempat? Di tempat. Waktu nembak itu tidak maju? Tidak maju. Bu. Tidak maju. Tidak ada maju. Jadi pada saat ke depan FS, saudara melihat terdakwa FS pegang Glock. Pegang Glock. Itu memang jenis Glock. Saudara Jenis betul itu tahu Glock? Tahu. Tahu. Itu kalau kita mau nembak, ini misalnya nih, saya nggak ngerti nih senjata. Saya kokang Siap. untuk menembak. Nah, apakah untuk menembak selanjutnya senjata Glock tadi harus saya kokang kembali? Tidak Ibu. Tidak. Setelah itu kamu melihat waktu itu menembak. Siap. Ke bagian mananya saudara tidak tahu, ya. Tapi ke arah tempat almarhum terkelungkup. Siap. Bagian kaki, tengah atau di depan? Saya nggak bisa pastikan. Tidak bisa dipastikan. Setelah itu tadi saudara menerangkan kalau FS itu sempat menembakkan tetap pakai senjata Glock itu ke arah Tangga, di atas tangga, tangga. atas Siap. tangga. Setelah itu baru mengokang kembali. Pada saat berbalik Ibu. Artinya itu senjata yang berbeda. Berbeda. Jadi satu kali kokang, itu tidak dikokang lagi. Tidak dikokang. Yang kedua itu baru saudara lihat HS. itu Betul, Ibu. yang ditembakkan ke dekat Ke arah atas TV. TV, Siap. baru itu ya. Ke megangkan di tangan almarhum. Sekarang saya nanya samamu ya. Saudara ini sebetulnya driver ini TR-mu atau sprintmu ini driver. Driver Ibu. Drivernya siapa di Pak Sambo. Pak Sambo. Tapi pada kenyataannya saudara drivernya Pak Sambo atau drivernya Pak Sambo tetap. Pak Sambo. Siap. Sempet kan di situ kan ada Romer. Siap. Nah, sempet juga Piket. bawa Pak Sambo driver. Iya, saya pasangannya dengan Bang Daden Ibu. Oke, saudara mengetahui nggak ini ya terdakwa Sambo ini itu kan kalau biasanya sepengetahuan saya ya kalau atasan kalau jenderal itu tidak akan pegang senjata itu sendiri. Maksudnya ataupun dipegang ditaruh di mana? Itu saudara tahu nggak? Misalnya kalau ada senjata ditaruh di mana? Tergantung Ibu. Tergantung. Iya. Sepengetahuan saudara saksi selama melayani Pak FS Siap. itu beliau ini punya senjata apa aja Banyak Ibu. yang biasa dipegang? Jadi di mobil itu di depan untuk ajudan kami ada senjata laras panjang Sig Sauer MCX. Baru di belakang tempat duduk ajudan itu ada satu senjata yang nyantol, itu Wilson Combat. Baru di kopelnya Pak FS itu kopel dinas ada senjata kebot. Baru di dalam ransel dinasnya Bapak itu ada senjata yang kecil, Ibu saya tidak tahu itu merek apa. Baru ada satu lagi senjata Glock, Ibu. Oke. Yang di dalam ransel Ibu. Ini setelah kejadian saya tanya, mungkin ingatanmu pada saat itu Pak terdakwa FS jadi saksi untuk kamu RR dan Kuat ya? Siap. Pada saat itu saya menunjukkan senjata. Siap. Ke saksinya pada saat itu. Dan sempat menyerahkan kepadamu Glock. Setelah kejadian. Setelah kejadian. Setelah kejadian. Pernah diserahkan senjata Glock? Pernah Ibu. Itu Glock berapa? Masih ingat? Glock 17 kalau tidak salah. Glock 17. Siap. Kenapa diserahkan ke saksi pada saat itu?
Udah lama gue nggak dinner di sini sama mantan. Halo Tribuners, masih jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah di wawancara eksklusif hari ini bersama dengan Emersia Hotel. Tribuners, hari ini kita pokoknya bahasannya akan sangat panjang dan juga tentunya ini seru sekali karena kita akan menyambut tahun baru dan juga akhir tahun yang penuh dengan promo dan juga spektakuler tentunya masih dari Emersia Hotel. Nah, di sini sudah hadir rekan-rekan kita, yaitu ada Mas Basri ya, selaku Director of Sales and Marketing Corporate Emersia Hospitality Management. Nah, lalu ada juga Mbak Heni nih yang sudah cantik-cantik datang ke sini ya kan Tribuners, ini selaku dari Sales Wedding Manager. Nah, tentunya dengan ada Mas Basri dan juga Mbak Heni di sini akan menemani kita selama kurang lebih 30 menit ke depan, kan kita akan memberikan informasi terkait dengan Emersia. Mungkin Mas Basri dulu perkenalan, boleh sapa Tribuners di rumah yang udah kangen banget nih sama Mas Basri. Halo Tribuners, terima kasih Mbak Senul. Perkenalkan, saya Basri Cahyadi, Director of Marketing Corporate Emersia Group, yang mungkin sudah familiar ya, Emersia ada di mana aja. Emersia kita di Bandar Lampung pastinya, kemudian di Yogyakarta, kemudian ada di Batu Sakar di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke, selanjutnya boleh Mbak Heni. Terima kasih Mbak Senul. Saya dengan Heni selaku Sales Wedding Manager yang menghandle untuk semua event, social event, baik birthday, wedding, dan sebagainya. Oke. Nah, Tribuners, kalau sudah ada Emersia di sini kita tuh nggak sabar banget nih. Karena Emersia tuh penuh dengan inovasi-inovasi baru, Mas Basri. Ya, tentunya seperti tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu New Year Eve Present Back to tahun 80-an. Tribuners, siapa yang menyangka bahwasanya Emersia akan membawa konsep dulu tahun 80-an ke zaman yang modern ini. Ini saya penasaran juga nih Mas Basri, apa yang menggerakkan mungkin teman-teman dari Emersia Hotel untuk membuat tema 80-an ini? Iya. Jadi kita itu kayaknya sekarang ini di era yang serba semua kesibukan ya. Kadang-kadang kan kepingin tuh mengulang lagi dulu 80 seperti apa sih gitu. Makanya kemarin tercetuslah kita yang back to 80. Jadi nanti semua pun kita itu para staf karyawannya itu bener-bener real, nanti pakai bajunya, uniformnya, ya, propertinya juga 80-an ya. 80-an. Termasuk nanti juga lagu-lagunya, terus kemudian ada nanti foto boothnya, semuanya pokoknya era 80-an Mbak, gitu. Oke, jadi memang karena mungkin bosan dengan suasana sekarang ya Mas Basri, itu yang melatar belakangi Emersia ini mengusung tema 80-an nih Tribuners. Ini bisa dilihat gestarnya juga nggak main-main ya. Ternyata ada Tengku Alexander. Ini selaku magician ya, Mas Gilang? Ya, betul. Jadi Tengku Alexander ini bisa dibilang juara di Asia lah. Ya, jadi dengan ilmu-ilmu magiciannya ya. Ilmu-ilmu yang kita ya dirahasiakan dulu apa yang mau ditampilkan. Benar, tentunya. Gitu. Tapi yang memang sudah jelas akan ada atraksi magician di sana. Pasti, dan itu memang dipersilakan untuk semua tamu ya. Oke. Lalu ada Simple Project. Kalau Simple Project ini berarti yang akan menemani kita nyanyi-nyanyi. Betul. Ya? Nanti Simple Project siapa sih nggak kenal? Ya, dengan vokalisnya ada Erpan Erkin gitu. Di Bandar Lampung pasti famous lah. Famous ya. Simple Project dengan kru-nya. Nanti kita juga
akan ada tambahan krunya, jadi ada 2 boy band lagi. Jadi Wow, ini rame banget. Ini masih rahasia kayaknya, 2 boy band ini. Rahasia, pokoknya keren nanti. Nah, kemudian MC-nya juga nanti akan dipandu sama Gilang sama Olivia, ya, yang di Lampung juga famous banget ya. Orang itu ya, gitu. Oke. Dan tentunya juga di New Year Eve Back to 18 ini nggak main-main juga ya Mas Basri, untuk beberapa door prize yang disediakan, dan juga tentunya dari dekorasi dan juga ajakan-ajakan dari MRC Hotel untuk para tamu ya. Betul. Oke. Nah ini kalau yang saya lihat ini door prize-nya ini banyak banget nih Mas Basri. Nih, ini ada mesin cuci, bener ya? Ini mesin cuci loh Mas Basri. Nah kalau dapat aja mungkin udah balik modal nih. Terus juga ada TV nih Tribuners ya, ada Magicom, lalu ada apa nih? Setrikaan, terus ada sepeda ya. Nah ini cara mendapatkannya gimana nih Mas Basri untuk bisa ikut serta mengikuti door prize ini? Iya, jadi kita ini karena akhir tahun juga kita bentuk apresiasi terhadap tamu-tamu yang loyal terhadap MRCIA ya, tamu-tamu yang repeater yang sudah sering mengadakan event terus kamar kita, makanya akhir tahun ini tebar hadiah kita gitu. Jadi startnya itu harganya itu 2.223.000 di tipe deluxe, sudah termasuk dinner untuk 2 orang di ballroom, kemudian breakfast 2 orang di pagi harinya, kemudian semua fasilitas yang dari di hotel termasuk kolam renang, kemudian fitness center, itu sudah termasuk juga dalam paket itu. Wow, jadi memang para tamu bisa menggunakan semua fasilitas ya. Iya. Dan memang start dari 2.223 ini udah include kamar deluxe dan gala dinner for 2 person. Jadi untuk 2 orang Tribuners, selain dapat gala dinner, tetap dapat breakfast juga. Iya. Wow. Dan malamnya itu juga menunya itu pokoknya yang bikin memanjakan lah, ya kan? Memanjakan lidah ya. Sendiri kan MRCIA seperti apa? Benar. Jadi kita di situ nanti ada dari mulai appetizer, sup, makanan, kemudian bakaran di situ, stol bakso, sampai semua situ. Terus ada kit cornernya juga yang untuk makanan anak-anak, ada popcorn. Jadi ada makanan anak-anaknya juga. Semua banget. Yang mau bawa keluarga juga jangan khawatir, karena kita persiapkan makanan untuk anak-anak juga. Luar biasa. Ini udah dapat gambaran mungkin ya Tribuners ya. Kalau mau merayakan awal tahun ataupun tahun baru nanti ya, malam tahun baru di MRCIA gitu. Pokoknya keren banget ya. Nah kita bisa berbicara dekor mungkin dengan Mbak Heni. Kalau dekor seperti apa sih Mbak yang seperti tadi udah dijelaskan dengan Mas Basri kan, era 80-an, kostum dari para staffnya. Nah itu gimana tuh Mbak? Ya, kalau dari staff sendiri menghadapi tema Back to 80 ini kita tuh excited banget. Jadi kita udah kayak prepare kayak ada lampu-lampu disco, temanya juga pakai ada yang pakai udah siap pisahan cukra, mungkin dress dengan pakai bandana, gitu, warna-warni, tabrak-tabrak gitu kan. Kita udah ke situ sih pikiran untuk dekornya pasti walaupun Back to 80 tapi tetap bisa fit ke anak-anak muda sekarang. Karena anak muda sekarang kan kita tuh fashionnya kan berputar ya. Walaupun sekarang pakaiannya juga bisa pakaian seperti zaman 80s itu masih bisa dipakai di sekarang ini. Untuk dari foto booth-nya tadi kayaknya ada foto booth ya, ada foto booth, video booth juga ya. Itu gimana tuh? Itu fasilitas yang bisa dinikmati juga tuh Mbak? Nah, ulang kita kerjasama dengan Rewind, dengan Rewind Photo Booth. Ini salah satu vendor video booth yang pertama di Lampung, jadi pasti udah banyak yang tahu. Dan jadi nanti kalau datang hadir di gala kita bisa ikut buat video dengan Rewind. Dengan video boothnya yang tidak berputar gitu, dengan lagu-lagunya yang hits, pasti keren deh. Waduh, ini udah dapat gambaran banget nih Tribuners, serunya bakalan gimana di MRCIA nanti ya. Nah untuk gini Mas Basri, untuk bisa mendapatkan door prize ini caranya seperti apa nih? Jadi semua yang tamu pesan kamar di MRCIA itu kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Jadi kalau tadi saya hitung-hitung nih, hadiahnya itu di atas 20. Di atas 20 hadiah. Jadi kalau pesan kamar di kita ya hampir kesempatan besarnya itu dapat hadiah. Dapat hadiah. Dan nanti kan begitu booking
transfer pembayaran, nanti kita akan kasih satu voucher gala dinner 2 orang, kemudian sama untuk kamarnya. Untuk kamarnya iya, gitu. Nanti pas saat registrasi masuk ke dinner itu dipotong, masukin ke fishbowl. Nah, di situ nanti kita akan seru-seruan. Oke, diundi seru-seruan dan juga tentunya itu fair ya diundinya gitu kan ya. Nah, kalau untuk best kostumnya ada sendiri? Ada, best kostum itu untuk nanti untuk tamu-tamu kita. Oke, Nah, ini jadi untuk kita tamu-tamu. pilih, nanti kan kita di sana juga live, kita shoot ya kan, kita pilih-pilih nih mas kira-kira yang sesuai ikonik banget. Jadi juga memang apa namanya itu tamu yang datang itu diperbolehkan untuk ikut juga ya kostumnya 80-an. Wow, bahkan ini ada best kostumnya juga nih, bocoran nih kan ya untuk Tribuners yang memang sudah apa namanya beli kamar di Emersia gitu ya. Kalau ternyata ada best kostum juga, jadi pakai aja gitu kostum 80-an nanti kan ya. Oke, ada gamesnya juga, ada magician tentunya, lucky draw dan lain sebagainya. Nah, New Year Eve ini apa hanya ada di Emersia Lampung aja Mas Basri atau ada di Emersia lain? Oh, jadi kita juga di Bandar Lampung itu pasti agenda rutin tahunan, Mbak. Jadi kita di Bandar Lampung itu mengadakannya bukan di outdoor, tapi di indoor. Kita punya ballroom yang super megah, Emerald Grand Ballroom yang bisa kapasitas mencapai di atas 300 orang. Jadi kita nggak perlu khawatir mau hujan, tahun baru hujan juga tetap jalan. Tetap jalan ya acaranya ya. Ya kan? Tetap jalan acaranya. Dan nilai positifnya hotel kita itu dia terintegrasi dengan lobby ballroom kita. Jadi mau hujan, cuaca yang buruk juga enak, mudah gitu. Mau ke kamar nggak perlu keluar bawa payung. Jadi acara itu tetap berjalan dengan smooth gitu untuk di Bandar Lampung. Kemudian di Batu Sangkar juga ngadain di sana gitu. Di sana Batu Sangkar juga ngadain ya kan, karena di Batu Sangkar juga kan bisa dibilang kota juga sih Batu Sangkar Mbak gitu. Terus di Yogyakarta. Oke. Berarti hampir semua cabang Emersia ini mengadakan New Year Eve ini ya. Tapi temanya satu, back to active juga atau beda-beda tema tuh? Beda. Kalau Padang itu glow in the dark. Oke, glow in the dark. Jadi apakah kita harus pakai baju-baju yang menyala di tengah kegelapan? Glowing, disorot, bersinar gitu ya. Oke. Kalau di Jogja itu apa Mas? Boleh kita intip nih. Jadi kalau yang di Padang dulu harganya kalau mau yang agak sedikit ekonomis di Batu Sangkar, karena harganya 1.288.000. Oke. Sudah termasuk 2 orang, dinner sama breakfast gitu. Nah di Yogyakarta di sana juga tahun barunya oke juga di sana. Jadi harganya di sana hanya 1 juta. Hanya 1 juta. Iya, per kamarnya. Oke. Itu beda-beda per kamar apa menyesuaikan dengan apa namanya wilayah juga sih Mas? Kalau kita harga itu menyesuaikan dengan wilayah. Menyesuaikan ya berarti. Oke. Karena kan wilayah kita juga kan termasuk tinggi ya, teman-teman ya. Permintaannya tinggi juga, dan juga di sini kan kita tahu Emersia besar banget kan ya peminatnya, dan juga memang hari weekday aja bisa-bisa penuh ya. Nah, tahun baru khusus tahun 2022 ini sangat unik karena tanggal 31 malam itu bertepatan dengan hari Sabtu. Sabtu artinya malam Minggu. Pokoknya bisa sampai pagi subuh. Dan tentunya mau sampai subuh juga nggak akan kosong karena Emersia tetap ada ini tadi kan ya, tetap ada kegiatan. Paling liatin kembang api di luar hotel kita kan hotel kita itu di bukit ya. Jadi hotel lain tuh nyalain kembang api itu habis sampai pagi kita di situ aja. Kita mau ngeliatin aja gitu kan ya, ngeliatin kembang apinya gitu ya. Oke, ini keren banget Tribuners, ada banyak sekali hal-hal menarik ya yang bisa Tribuners ikuti. Nah kalau untuk pengen beli atau menanyakan kamarnya masih ready nggak nih Mas gitu, itu gimana sih caranya? Jadi kamar kita alhamdulillah kemarin juga kita dalam rangka Road to Anniversary Emersia Group yang ke-10 tahun, kita kemarin tuh kasih program booking sebelum tanggal 9 Desember 2022 itu diskon 15%. Tapi sekarang diskonnya udah kita hapus nih. Karena kemarin luar biasa animonya. Keterisian kamar kita juga alhamdulillah sudah 50% dari total kamar kita. Ya mudah-mudahan dengan estimasi jeda waktu yang masih tanggal 31 kan masih jauh ya. Masih jauh lumayan, ini masih tanggal belasan. Apalagi sekarang nih Tribuners ini lagi pada
lihat kita kan. Iya, bener banget. Oh bener-bener worth it bro kita ngadain tahun baru di Emersia. Bener. Berarti kalau kemarin ada promo ya, diskon 15% kalau booking sebelum tanggal 9 Desember. Tapi untuk berlanjut lagi di 9 sampai dengan tanggal 31 ini harga normal gitu. Tapi nggak apa-apa sih menurutnya worth it aja ya kalau untuk Tribuners yang memang mau merayakan ulang tahun bersama dengan keluarga, terus itu staycation bareng teman-temannya mungkin ya, atau mungkin dari orang luar kota ingin ke Lampung melihat Lampung gitu kan ya, itu bisa banget staycationnya di Emersia. Untuk ini tadi yang lagi kita bahas Tribuners, banyak sekali event-event yang bisa Tribuners ikuti gitu. Nah, apakah ini untuk ketersediaan dari kamarnya, apakah masih? Kamar kita kalau 50% kan berarti masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Bisa pesan nanti lewat kami, saya atau Mbak. Kontak kemana nih gitu? Ke Emersia langsung, teleponnya juga bisa langsung dipesan gitu Mbak. Oke. Nah ternyata ini ada beberapa nomor ya mungkin yang bisa dihubungi Tribuners, tapi untuk secara lebih gampangnya Tribuners bisa menghubungi mungkin nomor yang sudah tertera di Instagram Emersia ya. Emersia apa nama Instagramnya? Emersia_Lampung. Oke, Emersia_Lampung. Di sana bisa langsung aja booking. Kalau mungkin belum kesempatan datang langsung, bisa booking lewat situ kan ya? Bisa. Oke. Nah ini sangat-sangat kesempatan langka banget nih Tribuners sebelum kehabisan ya kan. Nah mungkin dari Mas Basri ada lagi yang mau dibahas, kita spill lagi nih tentang event di akhir tahun ini. Ya, jadi kita juga cukup luar biasa di 2022 ini Mbak Cenul juga dengan animonya masyarakat Lampung ini ya, yang staycation ya. Jadi sekarang ini trennya itu liburan semua, baik yang di Lampung ataupun dari Palembang, Palembang, Jakarta juga. Malah kita bisa bilang okupansi yang di 2022 ini adalah pencapaian terbaik. Mungkin semua hotel juga merasakan sama. Gitu. Jadi benar-benar Lampung ini bergeliat untuk pariwisatanya, dan pasti juga dari pihak Pemkot ya kan pasti happy juga ya, pajaknya nambah kan, ya kan? Semua sejahtera pastinya. Sejahtera ya. Dan tentunya juga jangankan dari luar kota ya Mas Basri, Mbak ini bahkan warga Lampung kita sendiri aja kan perlu healing gitu ya, perlu healing bareng teman-teman. Kalau nggak healing bawaannya marah-marah. Iya gitu, emosi gitu. Makanya nih mungkin yang belum pernah staycation atau nyobain healing boleh gitu cobain nuansa dari Emersia ya. Memang karena letak dari Emersia ini mungkin Tribuners yang belum tahu, dia di atas bukit ya. Bukit. Jadi memang seluruh perkotaan view-nya bisa kita lihat. Nah, berarti kamarnya beda-beda tipe ya? Betul. Jadi kita itu salah satu diuntungkan Emersia itu walaupun di bukit tapi tengah kota loh Mbak. Benar. Nggak terlalu jauh. Jauh dari laut ya kan, tapi kita bisa lihat lautnya. Nah itu. Kita masuk hobi bisa lihat lautnya. Nah tipe-tipe kamar kita juga kan ada tipe kamar yang jelas, kemudian Ocean View, ya kan, View, City View, kemudian ada Junior Suite, kemudian ada Ocean Suite, President Suite. Jadi semua tinggal dipilih, mau nggak suka laut, ya pilih aja yang kolam renang. Kolam renang view-nya. Bisa request, ya kan. Nggak suka kolam renang, pilih yang City View boleh, gitu. Wow, jadi banyak banget nih pilihan di Emersia ya. Memang Emersia juga memberikan pilihan-pilihan yang untuk Tribuners sesuai dengan kesukaannya tadi gitu kan ya. Kalau untuk kamar ada berapa sih Mas Basri? Kamar kita yang untuk di Bandar Lampung itu totalnya ada 122. Wow, 122 ya. 122 kamar. Itu sudah termasuk dengan President Suite-nya ya? Betul, sudah termasuk President Suite. Kalau President Suite-nya ada berapa kamar tuh? President Suite itu kita ada 1 kamar, hanya saja di dalamnya itu ada 2 bed. 2 bed. Ya, ada 2 kamar. Jadi Mbak kalau mau 2 keluarga pesan aja President Suite. Waduh. Ya. Itu mungkin berlaku untuk yang artis atau government gitu ya yang mau menghina. Semua lah ya, rata-rata juga sekarang kan cukup terjangkau sih harga President Suite kita hanya 5.700.000 per malam. Ah masa sih? Emang nggak sampai puluhan juta Mas? Ya, kita kan menyesuaikan juga lah. Kita ini kan biar semua bisa merasakan juga kamar Emersia. Kita 5,7. 5,7 itu sudah paling tinggi ya? Iya, President Suite. President Suite. Untuk hari-hari yang normal. Hari-hari tapi normal. kalau lagi peak season, ya jangan berharap dapat harga itu. Oke. Jadi bisnis hotel itu
ngikutin dengan animo aja gitu ya. Lagi rame bisa tinggi harganya. Oke, jadi artinya kan Tribuners juga mempunyai kesempatan untuk bisa dapat di angka 5 juta dong untuk Presiden Suite di MRC ya. Wow. Makanya saya pikir saya udah ketakutan sendiri, pasti 20-an nih kayaknya. 20-an nih kayaknya di MRC ya Presiden Suite. Ternyata Tribuners bisa mendapatkan di angka 5 jutaan Tribuners kalau memang itu kondisinya ya berlaku untuk hari-hari biasa dan memang itu tidak terlalu ramai. Ya pokoknya kalau pengen tahu lebih lanjut bisa hubungi Mbak Basri ataupun Mbak Heni ya. Oke. Nah, kita beralih ke di sini ada The Wedding Expedition in Lampung nih Mbak Heni ya, selaku dari sales manajernya wedding ya. Betul, Mbak. Kan mengingat kita udah nggak COVID nggak terlalu melonjak lagi dan kita juga sudah diperbolehkan untuk wedding ya, baik di hotel maupun di rumah gitu. Gimana nih Mbak Heni menanggapi, apakah semakin banyak gitu atau justru bagaimana nih melihat animo wedding kita ini? Ya jadi Mbak Nul, kita untuk tahun ini, tahun 2022, sepanjang tahun 2022 ini kami memang berdasarkan survei untuk MRC Lampung ini termasuk hotel dengan wedding terbanyak. Wow, untuk di Lampung. Hotel dengan kita yang terbanyak. Karena itu membuktikan bahwa hotel MRC itu favorit bagi calon pengantin yang mau mengadakan resepsi. Karena memang kita untuk hotel MRC sendiri dari awal pandemi datang itu kami termasuk yang giat mengadakan edukasi, sosialisasi bagaimana sih wedding. Kalau dulu kan kita bilangnya wedding era new normal. Benar. Seperti apa sih wedding di era new normal? Nah, kami itu termasuk penggiatnya juga. Salah satunya bekerja sama dengan para vendor-vendor terbaik, vendor wedding terbaik di Lampung. Kita sama-sama membuat video. Tujuannya kami untuk mengedukasi, mensosialisasikan bahwa pada para pengantin atau para calon pengantin jangan takut wedding selama pandemi, karena tetap ada protokol yang bisa kita jalankan. Seperti itu. Nah, tujuan dari acara Living Wedding Expedition ini apa nih? Tujuannya kita mau memberi kemudahan kepada para calon pengantin. Jadi dengan adanya Wedding Expo, calon pengantin itu bisa datang selama 3 hari ini. Dan itu semua vendornya sangat lengkap, jadi tinggal sesuaikan, bisa konsultasi dengan para wedding planner juga. Karena kita untuk vendor-vendornya itu ada WO, ada wedding planner juga, ada dekornya atau WO-nya, ada attire juga, ada jewelry-nya juga, undangan lengkap banget. Lengkap banget ya. Buat calon pengantin tinggal datang, karena kita memang konsepnya itu langsung wedding service. Jadi ketika calon pengantin datang ke expo kita, semua informasi yang dibutuhkan untuk acara pernikahan itu sudah bisa didapat. Tinggal bawa calonnya aja, Mbak. Tinggal bawa calon, konsultasi di sana ya. Karena kalau memang mau terang-terangan, tinggal sharing budget untuk pernikahan berapa, total undangan yang mau diundang berapa, kira-kira mau seperti apa konsep dekornya, kita semua bisa bantu. Sudah bisa dibantu di sana, konsultasi langsung ya, dan artinya kan tidak hanya ada permasalahan aja, tapi langsung ada solusinya juga ya. Nah, Mbak ini mungkin bisa ceritakan sebenarnya Wedding Expo itu kegiatannya seperti apa sih gitu untuk Tribuners di rumah biar lebih. Jadi Wedding Expo itu sebenarnya kita lebih kayak mau memberitahukan atau mengedukasi para calon pengantin. Misalkan kayak yang takut-takut, gimana sih kalau wedding sama pandemi? Benar-benar kita bantu. Oh, yang harus kamu siapkan itu seperti ini, gitu kan. Lalu apa aja sih yang harus kita prepare, kita jaga-jaga selama pandemi ini, dan peraturannya itu seperti apa aja sih? Nah, itu bisa kita bantu. Kayak perizinan, kalau kita persiapan, kita perizinan kita yang siapkan, kita yang atur. Jadi memang pengantin itu hanya bayar, duduk manis di pelaminan, makanan, semuanya nanti kita yang prepare. Seperti itu. Jadi Wedding Expo itu tujuannya memang memudahkan para calon pengantin untuk mendapatkan semua informasi seputar rencana pernikahan. Jadi nanti calon kedua pengantin ini datang gitu kan ya, bisa berkeliling. Misalkan kita nanti ada contoh ada booth mulia desain, gitu, bisa konsul dekornya mau seperti apa. Terus saya mau dekornya seperti dekornya Kaisang.
atau nanti bisa bajunya saya mau belajar kampung alami kita Willy, ada Pinang, Aurel dan nah kita tuh semua ada lengkap vendornya di situ. Wow, artinya kan di sini juga memudahkan pengantin itu untuk informasi tadi ya. Jadi benar-benar karena biasanya mungkin kalau via handphone itu kan belum tentu bisa ketemu. Untuk perhiasannya ada nggak? Perhiasannya ada juga. Berlian yang berapa? Aduh. Ini lengkap sekali nih. Ini berarti ada di tanggal 6 sampai dengan Januari 8 Januari 2023 nanti ya diadakannya di Emersia Grand Ballroom ya Tribuners, ada di ballroomnya Emersia. Nah ini kalau misalkan calon pengantinnya mau datang itu ada kita free. Free. Jadi tidak ada biaya apapun. Tidak ada biaya apapun ya. Datang, duduk bebas mau kemana aja, mau libur kemana aja. Itu kita buka dari pagi jam 9 sampai jam 9, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kalau memang gak cukup waktu libur ini, misalkan dengan Abri Production mau konsul lagi dengan brand yang lain, ada AKI Organizer, ada 25 KI Production, WWO lainnya, itu silahkan kita bebas. Wow, jadi memang tidak dipatoki waktu berapa menit di sini, waktu berapa enggak, itu bebas. Nantinya sesuai tim, vendor yang sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan budgetnya dan seleranya. Oke. Wow, Tribuners ini benar-benar suatu ini baru banget ya untuk calon pengantin nanti, apalagi tahun baru kan, awal tahun ya, mempersiapkan gitu kan ya, keperluan-keperluan menikah gitu kan ya, daripada bingung cari-cari sendiri, jadi mending langsung datang aja ke Emersia Wedding Expo ini, karena di sana sudah dijelaskan Mbak Heni tadi banyak banget gitu. Tidak hanya ada WO, ada wedding planner dan sebagainya, tapi termasuk dari perhiasan pun ada, souvenir pun ada, mungkin undangan, chat. Ini lengkap banget. Waduh. Gratis lagi kan? Gratis lagi ya. Jadi gratis masuk ke venue ballroom gratis, parkirnya juga gratis. Parkirnya juga gratis. Bagi yang dealing dengan kita juga, kita ada promo-promo juga, kayak dari paket itu kita ada cashback sampai dengan 20 juta kalau dealing di Emersia. Lalu vendor-vendor juga semua sudah persiapan promo-promonya mereka sendiri, jadi pasti menarik banget. Oke, jadi selain kalau dealing dengan Emersia ada promo, dealing dengan vendor itu juga ada promo. Mereka sudah siapkan promo. Waduh, ini siapa yang tidak tergiur ya, Tribuners ya? Ini banyak banget ya promo yang ditawarkan sama Emersia ini. Sebenarnya dapat benefit nggak sih Emersia sendiri ya kan? Ini terlalu baik sekali nih Tribuners ya. Nah, jadi gimana nih kalau Wedding Expo ini selain dengan kegiatan yang memudahkan calon pengantin tadi untuk bisa mendapatkan informasi seputar pernikahan, kita boleh spill budget-budget minimal dari Emersianya? Kalau dari Emersia sendiri kita harganya mulai dari 125 juta. Itu untuk 500 orang, sudah termasuk pondokan, kamar pengantin, 2 kamar orang tua, dan beberapa benefit lainnya. Kenapa kita Hotel Emersia itu menjadi hotel favorit untuk wedding? Pertama, karena kita memang punya ballroom yang megah, yang disampaikan Pak Basuki tadi. Ballroom kita itu bisa mencapai, untuk kapasitasnya bisa sampai 1.500 orang. 1.500 orang. Betul. Lalu kedua, untuk aksesnya juga kita di tengah kota, sangat mudah, sangat dekat dari mana-mana, dari pemilih, dari Halim, dari mana aja kita deket. Terus akses parkir juga kita luas. Dan yang terakhir itu pastinya kita rasa makanan. Rasa makanan kita itu memang sampai saat ini tuh banyak banget yang bilang untuk makan hotel kita juaranya ya, hotel konsisten. Karena kita memang menjaga kualitas. Lalu kita juga untuk staffnya pun kita memang fast respon. Terus kita juga fleksibel. Pokoknya kita sama-sama kerjasama dengan vendor, sama-sama mengupayakan yang terbaik lah untuk calon pengantin di hari berharganya mereka. Oke, jadi mungkin Tribuners yang ini mudah-mudahan bisa jadi referensi ya untuk Tribuners yang ingin melakukan wedding gitu kan ya, tapi nggak mau ribet di rumah ya kan, mungkin bisa langsung aja nih ke Emersia, karena kan untuk wedding Emersia itu sudah terbukti sendiri ya, banyak testimoninya mungkin ya dari warga Lampung ini yang sudah melakukan wedding di Emersia itu bagaimana, karena Emersia juga memang mengutamakan pelayanan dan kualitas dari hotelnya nomor 1 sekali. Oke, mungkin Mas Basri ada yang mau tambahkan terkait dengan New Year Eve Back to 18 ini? Jadi terima kasih Tribuners.
Dari saya mungkin tahun baru ini mudah-mudahan di 2022 ini kita rasakan happy semua ya. Benar. Dengan kembali bergejolak ekonomi yang positif di kitanya, dan juga mungkin saya juga ke Tribuners nih, kita bawa MRC itu saya ingatkan lagi, kita itu ada di Yogyakarta juga pada kalau ada teman-teman yang perjalanan dinas ataupun liburan boleh dicobain. Kalau di Yogyakarta itu benar-benar di Malioboro-nya. Malioboro-nya. Ya, cuman jalan 5 menit sampai Malioboro-nya. Oke. Gitu. Jalan juga bisa ya berarti Jalan ya. kaki aja gitu. Oke. Dari Mbak Heni ada yang menambahkan terkait Wedding Expo? Jangan lupa datang dan kunjungi Wedding Expo Emersia ke-8 di Grand Ballroom Emersia pada tanggal 6 sampai 8 Januari 2023, yang pastinya banyak benefit yang bisa didapat, banyak promo-promo menarik. Jangan lupa datang dan nikmati promonya. Oke, terima kasih banyak Mas Basri dan ini sudah mampir ke studio Tribun Lampung dan sudah memberikan referensi dan juga rekomendasi untuk Tribuners di rumah ya, yang ingin merayakan tahun baru dan juga yang ingin melakukan resepsi pernikahan awal tahun nanti. Jangan lupa untuk datang ke Emersia Hotel. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyaksikan wawancara eksklusif bersama dengan saya hari ini, Kusnala Syaifa. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Itu dia sangat jahat gitu Pak, mengancam saya dan keluarga saja gitu Pak. Saya merasa sangat terancam. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Polda Lampung ungkap kasus penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU Natar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Adapun BBM yang diselewengkan yakni berjenis solar bersubsidi sebanyak 11,75 ton. Penyelewengan berlangsung di SPBU Desa Candi Mas Natar, Lampung Selatan. Kasubdit 4 Tipidder di Treskrimsus Polda Lampung AKBP Yusriandi Yusrin mengungkapkan pihaknya mengungkap kasus tersebut bermula saat mendapati informasi dari masyarakat. Menurut AKBP Yusriandi pada Selasa 13 Desember 2022, awalnya polisi mendapati informasi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan pendistribusian BBM bersubsidi pemerintah di salah satu SPBU di wilayah Natar. Berdasarkan informasi itu, polisi menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan mendalam. Lalu pada Senin 5 Desember 2022, sekira pukul 22:30 waktu Indonesia Barat, petugas kepolisian Subdit 4 di Treskrimsus Polda Lampung mengamankan 1 unit tangki berisi lebih dari 11 ton solar. BBM tersebut diangkut menggunakan truk dengan nomor polisi BE 8802BI.
AKBP Yusriandi melanjutkan BBM tersebut kemudian dipindahkan ke mobil tangki bertuliskan PT Evron Rafflesia Energi dengan nomor polisi BD 8498IU menggunakan selang dan mesin penyedot. Berdasarkan keterangan supir truk, kata Yusriandi, BBM bersubsidi sebanyak 11,77 ton tersebut akan dikirim ke wilayah Bengkulu. Ia pun mengungkapkan jika aktivitas penyelewengan sudah berlangsung selama 1 tahun dan dilakukan rutin setiap minggu. Serta berdasarkan keterangan pengawas sekaligus operator SPBU, pengecoran sudah berlangsung sejak bulan Januari lalu. Menurutnya, pengecoran dilakukan paling sedikit 1 kali dalam seminggu dan paling banyak 2 kali seminggu. Selanjutnya, Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Lampung akan melakukan penyidikan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pemilik mobil, pengawas, serta 2 sopir. Pemeriksaan juga akan dilakukan kepada pihak SPBU Desa Cadimas Natar, Lampung Selatan, pihak PT Evron Rafflesia Energi Pertamina, serta BPK Hamigas. Lebih lanjut, AKBP Yusriandi mengatakan perbuatan penyelewengan BBM bersubsidi melanggar pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 tentang migas sebagaimana telah diubah ke dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan bila terbukti, pelaku dapat terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak senilai 60 miliar rupiah. Progresi akan terus berjalan. Ya, saat ini sifatnya masih proses tahap penyidikan. Ya, untuk pengembangan nanti calon-calon tersangkanya akan kita sampaikan kemudian. Ya, itu mungkin untuk hari ini rekan-rekan terkait rilis yang bisa kami sampaikan. Untuk pasal yang dilanggar di sini yaitu pasal 55 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2001 tentang migas, ya, sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ya, itu mungkin untuk pagi. Berita selanjutnya, pencuri gasak motor di rumah warga yang berjarak 50 meter dari Polres Lampura. Aksi pencurian motor terjadi lagi di Lampung Utara pada Senin 12 Desember 2022. Pencurian tersebut terbilang nekat karena lokasi kejadiannya berada sekitar 50 meter dari Mapolres Lampung Utara. Pencurian motor itu menimpa seorang ibu rumah tangga. Sahrodi, adik korban, pada Selasa 13 Desember 2022 menceritakan, saat itu kakaknya Yuni bersama dengan keponakannya Mela main ke rumahnya di Jalan Cukul Subroto, Kelapa 7, Kota Bumi Selatan. Kakaknya sendiri datang dengan meminjam motor milik tetangganya di daerah Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara. Naasnya, baru sekitar 10 menit motor Honda Beat pinjaman tersebut digondol pencuri. Saksi pertama yang melihat aksi pencurian adalah Mela yang langsung berteriak. Mendengar teriakan Mela, Saroni berusaha mengejar pelaku. Namun usahanya gagal karena pencarian motor korban tidak diketahui arahnya. Menurut Saroni, motor Honda Beat yang hilang bernomor polisi BE4763KU milik Marliana Sagita yang merupakan warga Dusun Waimelan, Desa Aji, Kagungan, Abung Kunang, Lampung Utara. Setelah kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke Polres Lampung Utara. Untuk pelaku, Sahroni menyebut ada 2 orang dengan ciri-ciri memakai baju kaos warna merah, berbadan gempal dan tinggi sekitar 170 cm. Sedangkan seorang lagi memakai masker berwarna hitam, berbaju warna hitam dan mengendarai motor. Sementara itu, Kabak Ops Polres Lampung Utara, Kompol Arjon Syafri mengatakan, langsung ke lokasi untuk membantu mengungkap kasus pencurian tersebut. Ia juga mengimbau warga agar lebih berhati-hati saat meninggalkan kendaraannya. Motor Beat, iya. Jadi Ayu tuh main ke sini Ayu. Kita pernah sempat melihat pelakunya Bang, bagaimana? Kalau postur badannya sih kayak saya ini, tapi rambutnya cepat dia. Pakai kaos merah, pakai masker warna hitam.
Berarti kita sempat ngejar atau kayak mana bang? Ngejar, tapi ngejarnya tanpa arahnya nggak jelas gitu loh ngumpulnya. Tapi nggak sempat mergokin waktu. Enggak. Kok kita bisa tahu ciri-cirinya itu, bang? Ya kelihatan dari ini, masih kelihatan itu. Masih kelihatan. Nggak jauh amat gitu ya. Bang, posisi abang dan keluarga itu dengan motor jauh nggak pada saat kejadian? Kalau dia masih di dalam, begitu saya keluar motor udah nyampe jembatan itu. Sadarnya motor hilang bang? Kedengeran apa kayak mana? Ponakan saya yang gadis, yang udah sempet di luar sini nih ponakan, dia keluar ke sini motor baru nyampe situ. Lihat loh. Berita selanjutnya, punya dendam pria Lampung Timur tembak paman dengan senapan angin. Akibat menyimpan dendam lantaran gabah milik ibunya dititip kepada sang paman, pria asal Lampung Timur nekat menembak pamannya sendiri menggunakan senapan angin. Tindakan tersebut dilakukan oleh SK berusia 38 tahun warga Tambah Subur, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur kepada sang paman yang bernama Firman berusia 37 tahun. Menurut Kapolsek Waibungur Ibtu Riki Setiawan, pada Selasa 13 Desember 2022, pelaku SK melakukan penganiayaan terhadap pamannya sendiri. Ia menjelaskan peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Selasa subuh pukul 4 waktu Indonesia Barat saat sang paman sedang tertidur pulas. Saat sang paman tidur di kamar bersama anak dan istrinya, pelaku menembak pamannya. Akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian perut bagian depan, tangan kanan 3 tembakan, serta 1 tembakan di ibu jari tangan kiri. Saat ini korban dirawat di Rumah Sakit Sukadana, Lampung Timur. Sementara pelaku beserta barang bukti telah berhasil diamankan polisi. Menurutnya, pelaku ditangkap di kediamannya sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat tanpa perlawanan. Saat diwawancarai di Mapolsek Waibungur, pelaku SK mengaku menyesali perbuatannya. Ia mengatakan memiliki dendam lantaran gabah milik sang ibu dititipkan ke sang paman. SK menjelaskan setelah menembak pamannya, ia pun langsung pulang ke rumah yang hanya berjarak 5 rumah saja. Lama masalahnya Pak Firman? Sudah 4 tahun Pak. 4 tahun. Gara-gara apa berantemnya? Di lapangan poli itu Pak. Gara-gara apa? Gara-gara? Ya cuman itu di lapangan poli. Sudah paham? Ya, mungkin dia entah kenapa nggak pernah datang ke lapangan poli, ya datang itu jam setengah 6 sore atau jam setengah 6 lebih itu sudah hampir maghrib itu. Kamu tembak apanya Firman? Perutnya Pak. Perutnya? Yang pertama, yang lainnya entah nggak tahu kenapa. Berita selanjutnya, Kampus ITERA hadirkan budidaya pertanian dengan kecerdasan buatan. Ongkos produksi pertanian dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan masihlah sangat mahal. Bahkan nilai investasi untuk menyediakan sarana kecerdasan buatan pada sektor pertanian tersebut bisa mencapai 1 miliar rupiah. Sehingga hal tersebut membuat kecerdasan buatan masih minim dikembangkan pada sektor pertanian. Peneliti Institut Teknologi Sumatera Zunanik Mufida pada Selasa 13 November 2022 mengatakan, sebesar itulah gambaran kasar yang diperlukan untuk menghadirkan budidaya pertanian dengan kecerdasan buatan di kampus ITERA. Menurutnya di ITERA saat ini sudah tersedia satu proses budidaya pertanian yang menggunakan teknologi berbasis software dan nilai investasinya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Zunanik mengatakan teknologi tersebut menggunakan sistem Internet of Things, dan Internet of Things sendiri merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software sebagai sarana pengelolaannya. ITERA sendiri baru memiliki 9 aktuator dan 17 sistem pendukung lainnya yang tercakup dalam pengatur suhu lingkungan, kelembapan, sensor cahaya, nutrisi hingga kadar air dengan tanaman 400 benih melon. Untuk membangunnya, ITERA dibantu sektor swasta yang difasilitasi oleh platform Kedai Reka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan program tersebut, pembagian modal yang dihadirkan pun bisa hampir setara. Menurutnya, dari Kedai Reka sekitar 570 juta rupiah dan sisanya adalah dari sektor swasta.
Adapun sektor swasta yang dilibatkan dalam hal support material, satu untuk support perlengkapan dan teknologi pendukung dan satunya adalah benih melon. Untuk pengelolaan budidaya melon dengan IoT itu mahasiswa ITERA dilibatkan sebagai aktor utama. Adapun yang bertanggung jawab adalah mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Teknik Informatika, Teknik Biosistem dan Teknik Fisika. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITERA, Khairul Rijal mengatakan, penggunaan IoT dalam budidaya melon itu menjadi percontohan pertama. Diharapkan hasil panennya akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Untuk jangka panjang, ia mengatakan pihaknya akan mengupayakan adanya pasar untuk menampung melon-melon yang ditanam dengan metode IoT tersebut. Berita selanjutnya, All New Kijang Innova Zenix resmi mengaspal di Lampung. Auto 2000 Lampung melakukan launching Kijang generasi ke-7 bernama All New Kijang Innova Zenix di Lampung City Mall pada Senin 12 Desember 2022. Regional Business Division Head Auto 2000 Sumatera, Royen Bonggal mengatakan, launching ini menandakan All New Kijang Innova Zenix telah hadir di Auto 2000 Lampung. Menurut Royen, ada dua tipe All New Kijang Innova Zenix, yakni tipe gasolin dan hybrid EV. All New Kijang Innova Zenix tipe gasolin terdiri dari Kijang Innova Zenix 2.0 GCVT dengan harga Rp423,5 juta. Lalu ada Kijang Innova Zenix 2.0 GCVT dengan premium color seharga Rp426,5 juta. Lalu ada Kijang Innova Zenix 2.0 VCVT non-premium color dengan harga Rp471,2 juta dan Kijang Innova Zenix 2.0 VCVT premium color dengan harga Rp474,2 juta. Sedangkan All New Kijang Innova Zenix tipe hybrid EV terdiri dari Kijang Innova Zenix 2.0 G HVCVT non-premium color seharga Rp462,3 juta, Kijang Innova Zenix 2.0 G HVCVT premium color seharga Rp465,3 juta, dan yang terakhir yakni Kijang Innova Zenix 2.0 VHV Modelista CVT non-premium color seharga Rp536 juta. Lalu ada Kijang Innova Zenix 2.0 VHV Modelista CVT Premium Color seharga Rp539 juta. Kijang Innova Zenix 2.0 QHV Modelista CVT TSS Non-Premium Color seharga Rp614,7 juta dan Kijang Innova Zenix 2.0 QHV Modelista CVT SS Premium Color seharga Rp617,7 juta. Untuk pembelian secara kredit, DP mulai 20% plus asuransi all risks ditambah banjir. All New Kijang Innova Zenix dilengkapi layanan after sales terbaru Toyota yaitu T-Care yang merupakan program gratis biaya servis termasuk biaya jasa dan suku cadang hingga servis berkala ke-7 maksimal 3 tahun atau 60.000 km mana yang terlebih dahulu serta perpanjangan garansi 1 tahun atau 20.000 km dengan syarat harus menjalankan servis berkala 1 bulan pertama. Auto family yang ingin melihat dan merasakan langsung All New Kijang Innova Zenix bisa datang ke acara Zenix Expo di Lampung City Mall pada tanggal 12 hingga 18 Desember 2022 atau dengan menghubungi terlebih dahulu cabang Auto 2000 di sekitar Auto Family berada. All New Kijang Innova Zenix disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang mendambakan MPV keluarga modern yang sporty dan canggih serta dengan kabin yang lebih modern, lega, dan nyaman serta ramah lingkungan. All New Kijang Innova Zenix mendapat rombakan total, yakni platform menggunakan Toyota New Global Architecture, dilengkapi TNGA engine, dan juga hybrid engine serta teknologi Toyota Safety Sense. Lalu ada desain eksterior khas crossover MPV yang gagah dan stylish yang menambah aura kendaraan premium. Pada varian bensin tersemat mesin TNGA 2.0 berkode M2OA FKS Dynamic Force Engine 1987cc 4 silinder dual VVTi. Sedangkan untuk All New Kijang Innova Zenix HP atau hybrid vehicle
memakai generasi terbaru hybrid engine Gen 5 sebagai yang pertama di Indonesia. Berita selanjutnya, Mitra 10 Antasari gulirkan promo Crazy Deals dan Shopvaganza. Mitra 10 Antasari menggulirkan promo menarik di bulan Desember 2022. Store Manager Mitra 10 Antasari, M. Doni Yuniadi, didampingi oleh Deputi Store Manager Mitra 10 Antasari, Gentleman, mengatakan, promo ini salah satunya adalah promo Crazy Deals yang berlaku tanggal 12 hingga 18 Desember 2022. Menurut Doni, pada Selasa 13 Desember 2022, dalam promo Crazy Deals ini pelanggan akan mendapatkan tambahan diskon hingga 12%. Syaratnya mendapatkan tambahan diskon adalah pelanggan harus transaksi menggunakan kartu kredit BNI, BSI, Citibank, OCBC, NISP, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Permata, Bank Mega, Panin Bank, Bank Europe, Bank HSBC, Digibank by DBS, dan Maybank. Mitra 10 Antasari juga memberikan kenyamanan bertransaksi dengan cicilan kartu kredit hingga 12 bulan dan bunga 0% yang berlaku untuk semua produknya. Jika pelanggan adalah member Mitra 10, pelanggan akan mendapatkan tambahan cashback hingga 12% yang bisa digunakan untuk transaksi semua produk pada tanggal 19 hingga 21 Desember 2022. Selain itu, ada juga promo Shopvaganza yang berlaku pada 1 Oktober hingga 31 Desember 2022 mendatang. Promo Shopvaganza berlaku untuk pelanggan yang sudah menjadi member Mitra 10. Pada promo Shopvaganza ini ada promo hadiah langsung yang berlaku kelipatan, undian, dan top spender. Untuk promo hadiah langsung ada hadiah langsung rice cooker jika akumulasi transaksi minimal 30 juta rupiah. Jika akumulasi transaksi minimal 60 juta rupiah, akan mendapatkan hadiah langsung water heater. Namun jika akumulasi transaksi minimal 120 juta rupiah, akan mendapatkan hadiah langsung top loading washing machine. Kemudian untuk promo undian ada hadiah yang sudah disediakan Mitra 10. Jika kupon undian pelanggan keluar sebagai pemenang pada pengundian tanggal 14 Januari 2023 mendatang yang akan dilakukan di Mitra 10 Cibubur, hadiah yang disediakan adalah mobil all new HR-V 1,5 LS paket traveling Hokkaido, motor, dan voucher belanja senilai 1 juta rupiah. Selanjutnya, promo top spender adalah hadiah traveling ke Hokkaido untuk 10 pelanggan yang nominal transaksinya di Mitra 10 paling tinggi selama periode promo Shopvaganza. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.